adat yang tengah dibuat sekarang ni telah meluas generasi ke generasi yang dilakukan oleh umat Islam tersendiri. Contoh adat kematian, ada adat kematian tapi melanggar syariat Islam begitu. Tapi dilakukan oleh umat Islam sendiri. Macam itu. Ya, gimana Bang? Gimana? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kita perlu ikut macam mana cara untuk kita menegur orang yang lebih tua dari kita untuk menghindarkan atau melarang untuk mereka berbuat adat yang menduakan Allah. Sedangkan itu kita tahu adat itu tidak boleh dilakukan dan tidak ada dalam sunnah Rasulullah. Iya, baik. Jadi ini terkait dengan akhlak ya. Bagaimana cara kita kemudian menyampaikan saudara-saudara kita yang kemudian melakukan kesyirikan gitu ya, dengan lebih mengedepankan adat istiadat daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya melihat saudara saya ya, bahwa memang di sekitar kita itu banyak orang-orang yang mempraktekkan sesuatu ritual yang kemudian mana ritual itu menjauhkan diri mereka dari Allah, tetapi kemudian mereka mengaku Muslim, mereka mengaku Islam. Al-Quranul Karim sudah jelas bagi kita bahwasanya tak ada kaidah di atas muka bumi ini yang lebih tinggi daripada Islam. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedoman, dengan petunjuk, hudan berupa Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama hanyalah Islam, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Jadi kaidah kita sebagai seorang Muslim, Rasulullah Muhammad SAW itu didatangkan oleh Allah sebagai pembawa petunjuk, dan petunjuknya itu berupa pedoman, dan pedoman itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini harus dijabarkan. Penjabaran Al-Quran ini disebut hadits. Kenapa? Karena Allah menerangkan dalam surah An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Al-Quran diturunkan secara baku kemudian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Rasulullah menjelaskan, menerangkan, menguraikan. Dan uraiannya ini diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Agar umat manusia itu memahami apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupannya. Termasuk terhadap kebiasaan sehari-hari. Dalam hal ini adalah kebiasaan di dalam bermasyarakat, berkeluarga, berkelompok dan seterusnya. Jadi kalaupun kemudian ada sekelompok dari umat Islam yang melakukan kesyirikan, berarti dia sudah menyalahi daripada kaidah Islam itu, menyalahi daripada peruntukan Rasulullah Muhammad SAW itu diutus. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata-mata. Jangan berbuat syirik. Jangan menyembah kepada selain daripada Allah. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu jelas tuh. Al-Quran menegaskan seperti itu. Jadi cara kita kemudian menyampaikan kepada sahabat, kepada saudara, keluarga, tentu dengan cara menggunakan pendekatan persuasif. Kita dekati, kita ingatkan, kemudian kita berikan pencerahan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi tentu tergantung sikon. Ada masa-masa di mana orang itu bisa menerima nasihat, ada masa tidak bisa menerima nasihat. Jadi pandai-pandaian kita, ketika kita merasa bahwa kita punya kepentingan, punya kewajiban untuk menyadarkan saudara-saudara kita, maka kita harus pandai
pada masa mana mereka bisa menerima nasihat dan pada masa mana mereka susah untuk dinasihati. Saya kira begitu sahabat saya. Kalau ada tambahan dari teman-teman kita yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Gurunda Zuma dan Ikhwan Fillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sombong Silakan. banget sekarang ya Ustadz Unggul ya, Masya Allah. Gimana sombong, udah ada guru-guru di atas, minder lah aku naik. Ya Bang, siapa nih tadi? Bang Rangkaian. Boleh saya tambahkan sedikit ya? Kalau tadi dari Gurunda Zuma sudah komplit, saya hanya menambahkan contoh saja. Kalau sudah pernah, ingat lagi kalau belum nonton filmnya, judulnya The Messenger, utusan ya, menceritakan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Ketika itu para sahabat hijrah yang pertama ke Habasyah atau Ethiopia, karena kata Nabi Muhammad SAW, mintalah perlindungan kepada raja tersebut yang adil. Raja ini bukan orang Islam ya. Nah, di dalam perdebatannya waktu itu Amr bin As radhiyallahu an belum Islam, masih kafir. Lalu dihasut raja ini, mereka ingin mengubah agama nenek moyang kami. Tuh ya. Nabi Muhammad bukan semata-mata mengubah kebudayaan dari para leluhurnya, tetapi kesalahan akidahnya, menyekutu. Mereka tuh udah kenal Allah, kafir Quraisy sudah mengenal Allah, kan ada di Al-Quran. Kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, jawab mereka Allah. Yang menurunkan rezeki hujan, Allah, jawab mereka. Tetapi dalam peribadatannya mereka menyekutukan, musyrik, syirik dan sebagainya. Sekarang masuk, saya orang Jawa ya. Di pulau-pulau yang lain ketika Islam disebarkan, contohnya Aceh, langsung Serambi Mekah ya, turun ke selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan seterusnya. Tetapi di Pulau Jawa butuh 9 wali atau wali songo. Kenapa? Karena ajaran Hindu dan Buddha sudah sangat-sangat melekat di hati sanubari orang Jawa, sehingga dibutuhkan 9 wali. Satu lagi yang khusus, wali songo, pendekatannya dengan gamelan kebudayaan. Masjid waktu itu bukan buat sholat, tapi gamelan di dalam masjid. Beliau ajarkan tentang Islam. Saudara-saudaraku, masjid bukan tempat untuk bermain musik, tempat untuk ibadah. Yuk kita geser ke teras. Setelah makin kuat, digeser lagi. Karena pada saat itu orang belum bisa baca tulis, dan media untuk pengajaran yang cocok pada saat itu adalah dengan wayang. Jadi dimasukkan tuh cerita mengenai jimat kalimosodo, kalimat syahadat. Apakah salah? Kalau ukurannya zaman sekarang salah, tetapi pada saat itu keimanan orang-orang belum ada gitu. Nah, perjalanannya ketika saya masih kecil, pejabat-pejabat mau bangun gedung, stone breaking atau nanam batu pertama tuh, menanam kepala kerbau. Orang mau naik atap pakai bendera merah putih, tebu, pisang setandan segala macam itu ditaruh di atas. Buat siapa itu? Kan begitu ya. Jadi perjalanannya Wali Songo itu nggak berhenti, estafet. Sekarang kita yang membersihkan hal itu. Kalau saya di komunitas Jawa saya, antara yang muda dengan yang golongan sepuh atau tua, itu repot. Kalau kita bilang jangan lagi nonton wayang, wah geger, seluruh Jawa pasti akan geger ya. Tetapi yang paling penting kita ingat di sini, kita duluin. Saya tidak akan mau lagi mengikuti budaya-budaya yang tidak, bahkan bertentangan dengan akidah Islam, itu saya tinggalkan. Tapi kalau mau approach, cari gantinya. Pernah waktu itu saya beberapa kali
Ada orang-orang bilang mau naik atap lalu mengadakan ritual-ritual yang bukan ajaran Islam. Saya bilang diganti saja Pak, undang anak yatim, mampunya 5 ya 5, mampunya 10 ya 10. Nah itu bisa tuh masuk. Jangan langsung menuding, wah ini bukan ajaran Islam, sesat begini. Pada timingnya ketika tidak tepat hanya menimbulkan kebencian, kemudian mereka malah makin tersesat. Berikan approach yang baik, dan yang paling penting ada alternatif. Jangan lakukan itu, tapi lakukan ini. Metodenya pendekatan yang baik, karena perintah Nabi Muhammad, berdakwalah dengan hikmah. Jangan ditakut-takuti, tapi gembirakanlah. Jangan disusah-susahkan, tapi mudahkanlah. Nah, mudahkanlah ini yang orang sering kepleset. Mudahkanlah bukan berarti ngegampang-gampangin gitu. Ini masalah dalam approach saja. Saya kira gitu tambahan contohnya. Thank you Bang Host, standby lagi. Iya, makasih. Makasih Bang, itu rangkaian. Terima kasih banyak. Iya. Udah paham. Cuma di kampung saya tuh terlalu banyak adat-adat yang melanggar syariat Islam, yang menduakan Allah, terlampau banyak. Cuma nak menegur tuh yang saya rasa macam tak boleh go. Sebab saya kurang ilmu ke atau apa ke, cara nak menegur dia tuh ya menegur yang lebih sesuai itu saya tidak tahu lagi, macam itu. Oke, makasih ya Bang Rangkai. Ya, terima kasih. Allah, jumpa lagi. Ya, sama-sama. Ya, Bang bantu follow itu ya, apa namanya? Subscribe-nya Bang Gurunda Juma, sama Ya, punya ya. hostnya juga nih, Hendrawan bin Saad. Sudah. Makasih ya Bang Rangkaian. Sama. Yang Kristen naik dulu yo, jangan yang Islam dulu. Kita nyari ini. Ayo, ada Burderni di bawah. Udah makin langka kayaknya Host. Udah makin langka oten-oten ini. Gue juga susah loh nyari oten-oten. Paling yang ada yang tinggal penghujat aja. Insya Allah mereka udah mulai mendengar ya. Karena selama ini mereka nggak pernah tahu loh tentang Yohanin Koma, Amanat Agung, ayat ini tidak asli, dan sebagainya. Mudah-mudahan lah ya. Tapi udah mulai langka, yang tinggal hanya penghujat aja. Tadi sore sih ada yang bagus. Tadi lupa, cuma aku lupa follow dia. Tadinya aku bilang abis Isa nanti datang aja lagi Bang, saya bilang. Enak diajak dialognya tadi. Sore itu. Gitu Bang. Ustaz. Sambil bentar. Ayo yang Kristen naik dulu yuk, yang Islam belakangan. Itu Bang Abi ada Kak Diarni tuh yang kemarin. Iya, udah nih. Udah bosan. Dulu aja Bunda, sini. Bosan. Nggak pernah bosan kita mah kalau siar agama. Iya. Ya kan? Kok bosan? Sampai seumur hidup kan siar agama. Naik dulu Bunda sambil nunggu temannya nanti. Oh, ya udah nih si Otang dulu, kita ngelawak dulu nih sama si Otang nih. Tuh, naik Otang. Ada si Hotang, Iya, ada Dewa Molok. Selamat malam Otang, gimana kabar? Udah lama ya nggak ketemu. Semangatkan malam. Kamu baru datang jangan langsung lihat Google. Aduh kan mental kan. Baru datang langsung lihat Google, gimana ceritanya? Selamatkan malam. Korban Dewa Molok, apa kabar semuanya? Langsung turun Bang. Ya banget. Enggak, ini Ada data yang menarik ini. Bang Doni. Nah. Apa Bang Doni Bang? cocok tuh sama Bu Derni. 2 Korintus 13 itu datanya menarik sekali dia. Oh, 2 Korintus ya Bang Abi. Bang. Iya. Selamat malam Bang Doni.
Si Tapi Barani perikopnya itu kok Gimana bang? bertentangan nih Bang Zuma itu ya, perikopnya itu 2 Korintus itu. Kalau 2 Korintus 13 ini dibaca ini, Paulus ini seakan-akan dia mendudukkan dirinya sebagai Itu Tuhan lebih- juga. iya. Jangan-jangan dia Tang, kamu diomolok kenapa ya. mental, Tang? Itu Tang, pernah kenapa Bang mental kamu, Tang? Bang Zuma itu apa pernah ditanyain juga. Tapi baca dong perikopnya terus Billy tuh Bang Zuma yang udah bahas itu. Terus ke Justru kalau dibaca bahasa Ibrani. parah. Akhirnya ke bahasa Ibrani, waduh kok bahasa Ibrani pula ini orang. Ini beda ayatnya. Iya betul. Bang Doni, selamat malam Bang Doni. Kok di mute? Kita dialog nih kita. Dialog santai kita, Bang Doni. Biasa kan ketemu sama Abang Juma kan? Tang. Buka dong mic-nya. Itu bos. Ya kita Oh iya, gitu. Selamat malam. Selamat Bang malam. Doni. Selamat malam Bang Hotang. Bang Hotang ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dengan Abang Juma? Silakan. Nggak ada mau Dimulai. ditanya, semua baik-baik saja dan bernapas dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehat dia, malam ini sehat. Sehat ya. Ku kasih bola dulu kau ya biar Iya, lagi biar makan semangat ikan malam kau goreng ya. nih. Iya, lagi Oh, makan ikan gitu, goreng. itu. Di sambal. Iya. Gitu. Ayang yang bilang makan ikan goreng. Nggak ada, Ada. Tuhan Nggak ada, saudara bilang. Kristen aja makan ikan goreng. Iya, masa dilarang? Kalau dilarang biar makan babi goreng. Bangke Nah, itu ini yang dilarang. Itu Hotang, Yang larang pada itu. ketawa yang bawa teman kau itu Hotang, yang bawa pada ketawa itu. Bang Doni, ada yang mau dialogkan silakan dengan Abang. ke Bang Juma ya. Ayo, Iya, Bang Juma, ayo kita berdoa untuk SEA Games Indonesia biar menang. Bas yang gitu-gitu aja. Biar agak dewasa kita. Ya kan? Ini masalah tadi Bang Juma. Kayaknya itu dari kenapa sih umat Muslim bahasanya daging babi dilarang gitu? Apa memang dari segi mana? Dari segi kesehatan atau dari segi mana Kau ya? terlalu tinggi kali pertanyaanmu. Gitu-gitu aja pertanyaan. Entar dulu Hotang, biarkan Abang Doni dulu yang ngomong. Masalah babi kan gitu. Itu pertanyaan anak SMP tuh. Ya kenapa Apa itu? kita bahas dulu lah? Kenapa gitu loh? Mungkin Apa akan pertanyaan? Goreng dulu kan makanya yang bercerdas. kira-kira Bang Doni Bang Juma itu teman ada kau. dalilnya nggak tahu gimana? Iya. Apa Iya, lanjut, itu? Bang Doni ya, silakan. Perihal larangan babi Bang- ini loh. Bang Juma mau dengar anakku nangis, dengar dulu. Ini pas utang apa dibahas dia tadi. Ini situ belum ada anaknya. Entar dulu Hotang. Belum ada mentalnya, badan besar tapi tidak mau nikah. Ini Udah besar anakmu rupanya. Ada cewek. Enggak, bukan masalah ceweknya bro. Ya, biar Kalau aku laki-laki menikah sama mentalnya dia. harus segitu. Jangan mental itu saya dibahas-bahas. Dibahas-bahas gitu-gitu aja. Halal kah? Halal kenal. coba kita bahas apa ini? Kalau begitu nggak boleh. Ini bahas ini nggak boleh bahas. Bahas apa ini bang? Bahas Boleh, boleh, Bang Doni, boleh. Kita Boleh, Bang Doni. Bahas Jangan Dewa Molok. Biarkan teman. masalah pribadi. Iya, iya, boleh. Janganlah dibawa masalah pribadi. Kita diskusi santai aja. Ya, Yes. ya. Yesus pribadi itu dibahas. Intinya jangan nyerang pribadi. Iya. Yesus pribadi juga itu. Aduh, cuman ya kita ini. Lama nggak sekolah. Yang kita bahas itu ini persembahan yang dipersembahkan kepada Itu kan pribadi Tuhan. juga itu. Apa? Ini kalau kita bahas Dewa Molok terus kayaknya nggak bisa nih Bang Bima. Gimana? Coba lah dulu dari mana lah Bang Juma bahwasannya mengatakan Dewa Molok terus.
Suaranya itu loh, suaranya Bang Doni agak tenggelam. Bang Doni agak semangat coba silakan. Mungkin Kang dekat kali. Aku nih sembunyi-sembunyi dia ngomong ini. Hutang, cerita sejarah aja Hutang. Aku pengagum sejarah leluhur Batak. Kenapa mereka dibantai oleh penjajah Tegas ngomong, Belanda? tegas ngomong, tegas. Iya, ceritakan lo Tang sejarah tentang Itu Bang leluhurmu Cuma itu tegas itu ngomong itu itu. Mampus kau dibantai nanti. sama orang-orang Kristen itu gimana ceritanya Tang? Tang. Langsung di mute. Udah Bang Doni dulu deh, Bang Doni. Bang Cuma. Ayo Bang Bang Doni. Cuma. Itu Bang Cuma. Iya, gimana? Kan dari bahwasannya dia ngomong tuh ada nggak pertanyaan akan buat depan nggak ada kan? Jadi kalau nggak Ada, asumsinya ada Bang. di mana? Ini jelas ini di dalam Imamat 20:3, Imamat 18:21, Mazmur 106, 2 Raja-Raja 23:10, 2 Tawarik 2:8-3, Yeremia 7:31, Yeremia 3:35. Jelas itu. Di Molok semua itu mempersembahkan darah manusia ke dewa Molok. Iya, tapi kan Jadi- bukan disebutkan darah Yesus kan di situ kan. Nanti kalau nggak ada darah Yesus di situ, abang sendiri yang menyimpulkan gitu. Bukan. Memang tidak ada darah Yesus di sana. Betul, Anda benar. Tetapi kemudian secara garis besar, Tuhan tidak pernah meminta darah manusia. Sementara di dalam kitab saudara Efesus 5 nomor 2, jelas sekali di sana bahwa Yesus itu diserahkan sebagai persembahan dan hal yang harum. Nah, pertanyaannya, persembahan pada siapa? Kan gitu Bang. Kan analoginya gini. Bukan analogi. Kajian tentang persembahan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ketika melakukan satu perbuatan tercela, misalnya mereka berzina atau bersudal, maka dosanya itu kemudian mereka hapuskan, mereka tebus dosa itu dengan persembahan kurban, mencurahkan darah hewan. Nah, dosanya itu dia tebus pada Tuhan. Jadi penebusan daripada hewan yang dilakukan ini, dosa tersebut ditebus kepada Tuhan. Jadi kita berdosa nih, sebagaimana yang ada perjanjian lama, manusia berdosa. Solusi yang diberikan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama untuk mendamaikan dosa tersebut, maka manusia ini harus kemudian mempersembahkan darah hewan untuk menebus dosa yang ada pada Tuhan. Nah sekarang Yesus juga menebus, dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri menurut pemahaman teman Kristen. Permasalahannya Yesus menebus kemana? Karena kan ada dua nih penyebabnya kemudian. Kalau dikatakan bahwa Tuhan menerima tebus dosa dengan meminta persembahan hewan ternak, maka iblis juga meminta persembahan, tapi persembahan darah manusia. Kan itu masalahnya. Kalau teman-teman Kristen bisa menemukan bumi darah manusia, tetapi faktanya kemudian benar-benar nyata Kristen ditebus dosanya melalui darah manusia, maka saya katakan bahwasanya tadi di dalam konsep iman Kristen adalah menebus iblis dari perbuatan dosa yang menjatuhkan Adam dan keturunannya ke dalam dosa waris. Nah, ini masalah besar. Jadinya akan masalah besar jadinya. Kecuali teman-teman Kristen bisa menunjukkan bahwa darah Yesus itu menebus dosa-dosa Kristen kepada Tuhan. Tapi di mana di perjanjian lama Tuhan itu menginginkan tebusan dengan menggunakan darah manusia? Apa emang ada? Kan tidak ada. Terkecuali di dalam Efesus 5 nomor 2. Efesus 5 nomor 2, di situ dijelaskan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga dalam mengasihi kamu, telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita
sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Nah, Theos yang dimaksud di sini ini siapa? Karena dewa juga disebut Theos. Itu Bang. Sedikit Mana- sebelum disambung, teman-teman di bawah Iya, bilang silakan. suara Gurunda putus-putus. Bang Juma. Mungkin sinyal hostnya yang lagi goyang ya, standby. Iya, Bang Juma. Oh, Iya, silakan Bang, silakan. Sinyal lo pakai Koneksi- apa? Telkomsel dan XL. Bang Juma. Iya, iya. koneksi bagus Ada laporan. Petrus Ya, 1 Petrus 1 ayat 19 itu kan dibilang di situ, maksudnya darah itu sama seperti darah anak domba, kan begitu. Nah, itu dia. Kan di situ. Ayat 19. Itu dia. Darah- Iya, iya. Itu kan ada ayatnya. Jadi Itu dia masalahnya, Bung. Petrus lagi-lagi kemudian Kalian dua membuktikan bahwa berdebat, kirimlah kopi. Ngopi-ngopi dulu kita nih. Kalian dua aja yang berdebat. Udah aku kirim bola tadi. Jadi Ya, udah lanjut. ayat 18 itu dibaca satu perikop itu mengatakan ada sama dengan seperti darah anak domba, kan gitu, yang nggak bercacat. iya. Baik, baik. Jadi gini, Bang. Kalau Anda, saudara saya mengatakan bahwasanya 1 Petrus 1 nomor 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Justru ini yang menjadi permasalahan. Darah manusia itu disamakan seperti darah anak domba. Darah anak domba berarti darah hewan kan? Lagi-lagi ini seibarat orang jatuh ketimpa tangga lagi. Yesus sudah dikorbankan dan sudah gitu dianggap juga dia adalah hewan. Betapa naifnya Yesus dan betapa hebatnya orang Kristen dengan konsep ini. Anak manusia yang dikasihi oleh Tuhan dianggap setara dengan binatang. Sedangkan 1 Petrus 1, kalau Anda baca satu perikop, Anda coba lihat dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Batinia. Ini membuktikan bahwa tulisan 1 Petrus ini bukan tulisan murid Yesus. Karena kenapa? Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Sedangkan 1 Petrus 1 ini suratnya ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Pontus, Galatia. Sementara Pontus Galatia itu bukan orang Yahudi. Mereka adalah orang Roma, orang Yunani. Menandakan bahwa Petrus bukanlah murid Yesus yang menulisnya. Apa pembuktiannya? Saya kasih pembuktian terbalik. Di dalam kitab saudara jelas sekali dikatakan bahwa di Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang memproklamirkan Petrus itu diutus hanya kepada orang Yahudi yang bersunat. Berarti yang menulis 1 Petrus 1 ini bukan Yesus, bukan Petrus, tetapi Petrus lain. Sama seperti yang dikatakan Sinto Petrus. Itu bukan dia, bukan Petrus muridnya Yesus, bukan. Coba kita lihat di dalam Galatia 2 ya, Galatia 2 nomor 8. Oleh karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, berarti orang-orang Yahudi. Dan aku Paulus juga diberi kekuatan untuk orang-orang yang tidak bersunat, berarti Romawi dan Yunani. Paulus Romawi Yunani, Petrus untuk Yahudi. Sementara 1 Petrus ini menulis untuk orang-orang di luar Yahudi, berarti ini bukan tulisan Petrus murid Yesus. Petrus 1 nomor 18 ini, nomor 19 ini membuktikan bahwa darah Yesus itu setara dengan darah domba. Ya, cobalah Anda renungkan. Apa mungkin utusan Tuhan itu bisa disetarakan dengan binatang? Ini penghujatan sebenarnya. Secara halus telah menghujat Iya. daripada utusan Karena Tuhan. kan udah tertulis juga bahwasanya dari pengampunan dosa itu kan memang harus ada darah yang tercurah kan gitu ya. Darah domba kan gitu Iya. ya. Iya. Iya. Jadi kalau menurut saya ya itu kalau disamakan juga ya nggak ada masalah dengan hal itu seumpamanya gitu loh untuk pergantian. Banyak kali pertanyaan Doni. Gitu Kok ya. aja. Darah yang terakhir. Tapi itu melanggar. Dan itu kan darah lagi. Tapi itu
Tapi itu melanggar perintah Tuhan, Bung. Enggak, sekarang Melanggar inilah kaidah pertanyaan saya ke keselamatan. Bang Juma. Menurut Bang Juma, ya, Yesus itu kamu terangkat ke langit atau gimana? Atau mati dulu? Suaranya agak-agak ini, Bang, agak mendengung Enggak, kecil. menurut saya Gimana itu? Yesus itu langsung terangkat ke langit atau mati dulu. Enggak, dia enggak mati, dia terangkat ke langit. Nah, itu yang diserupakan ini kira-kira Bang Juma tahu nggak siapa yang diserupakan ini? Di Al-Quran tidak dikatakan diserupakan dengan si A, si B, atau si C, enggak. Kenapa? Karena Why? karena keberadaan Al-Quran itu datang hanya untuk sekedar mematahkan argumen orang-orang kafir bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mati disalib. Hanya itu aja. Poin yang diajarkan Al-Quran, wa ma salabuhu, itu mereka tidak salib, mereka tidak membunuh, melainkan Allah mengangkatnya ke langit. Dah selesai. Siapapun yang diserupakan olehnya, ya kami tidak berkaitan dengan iman. Hal ini tidak berkaitan dengan akidah dan iman kami. Tapi kan katanya kan itu kan dibunuh juga itu yang diserupakan itu. Amang sampai sekeji itu gitu loh. Masa orang yang nggak bersalah malah di ini nggak tahu apa-apa diserupakan gitu loh. Coba abang Iya. berpikir logikanya, masa segitunya Tuhan gitu loh, diserupakan dengan yang lain yang gak harusnya bertanggung jawab, suruh bertanggung jawab. Apakah Allah itu segitu kejinya? Ya, Anda pandai bertanya dengan demikian, Anda pun harus menjawab. Kenapa orang-orang Kristen yang melakukan dosa, kenapa orang lain yang harus menebus? Kan itu permasalahannya sekarang. Ya bukan abang jawab dulu yang pertanyaan saya gitu loh. Itu apakah Iya. Tuhan sekeji itu gitu loh? Masa orang yang gak harusnya bertanggung jawab disuruh bertanggung jawab gitu loh? Ya, oke. Masa dilupakan gitu. Kenapa Oke. saya dibesarkan aja semua kan bisa gitu loh. Kalau yang mau ini nggak mesti harus yang lain diserupakan dengan yang lain gitu loh. Kenapa nggak Oke. disikat aja semua dirapikan semuanya? Kalau emang itu nggak ada istilah embel-embel pakai kabur segala. Masa Oke. pakai acara kabur segala gitu loh? Itu yang menurut saya agak susah dicerna pakai logika akal sehat ya. Iya, Masa tapi kalau misalnya dosa-dosa Anda diambil alih sama anak Maria, itu masuk akal. Termasuk akal. Kau ini baru jumpa kau sama si Juma ya. Ribut kali kau. Dari tadi tanya aja kau. Dosa Anda boleh diambil alih sama anak Maria gitu. Kalau sampai yang namanya nabi atau utusan itu pun pakai cara kabur-kaburan gitu loh, disuruh kabur naik ke atas gitu kan, itu menurut aku Tuhan nggak mungkin sampai segitunya lemahnya gitu loh. Loh, kok jadi lemah? Jadi lemah? Justru itu membuka. Sama aja lemah, disuruhpakan habis itu diangkat ke langit kabur gitu kan. Itu Kok jadi kabur? Kok jadi kabur? Kalau pakai logikanya abang itu berpikir itu masuk akal nggak kira-kira cara Tuhan seperti itu gitu loh? Iya, masuk akal daripada Tuhan mati dibunuh manusia. Sekarang mana yang masuk akal? Dengarkan. Mana yang masuk akal? Tuhan mati dibunuh manusia atau Tuhan menyelamatkan utusannya? Mana masuk akal? Yang masuk akal itu ya jadi dia menyelamatkan ininya lah, umatnya lah gitu. Ya, justru karena itu kemudian Nabi Isa alaihissalam datang menyelamatkan umatnya dengan mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi kan ditolak. Nggak masuk akal bang, yang disuruh makan ini siapa? Coba pertanyaan aku itu, pertanyaan ke abang seperti Itu yang tidak masuk akal menurut saudara. Tapi apakah masuk akal ketika Tuhan dibunuh? Apa nggak ditulis aja di situ gitu loh? Kalau memang siapa gitu biar jelas. Itu maunya saudara. Jadi orang Itu maunya saudara. Itu maunya saudara. Tuhan dah ada di guru. Gimana pun Itu gitu. Oke. Coba saudara. Ya, Yesus itu bukan Tuhan ya. Coba saudara, saya kasih data supaya Anda itu mungkin bisa kasih nutrisi kepada akal Anda. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai. PA ya. PA kita ini Bang Juma, PA ya. Pendalaman Alkitab ya. Diam dulu dong. Iya, betul. Buka-buka ya. Pendalaan Ganti ya. ini terapi akal sehat. Orang fasik, Ini PA ini ya. orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Kan gitu, Bang. Nah, sekarang ada nggak di antara murid Yesus itu yang berkhianat? Ada. Apa susahnya bagi Tuhan pencipta langit dan bumi menggantikan Yesus dengan yang pengkhianat ini? Ini dalil.
Amsal 21 nomor 18. Ini nggak bisa dibantai nih. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Itu satu. Kedua, Bang Joma, saya potong dulu sedikit dulu, jangan langsung dua, Ya. satu dulu. Jadi gini Silakan. Bang Joma, kalau memang itu Yudas Iskariot yang diserupakan, ya pasti orang tahu Yudas Iskariot itu siapa. Ini kok bisa jadi diserupakan, kok jadi tiba-tiba jadi dibuat mirip. Sementara itu Yudas Iskariot mati jelas gitu loh. Dia mati bunuh diri, lompat ya. Itu ada sampai hari ini masih ada makam darah namanya, tanah darah. Jadi itu nggak mungkin gitu loh. Bang Kok Doni, tiba-tiba jadi capek kok ngasih Yudas paham Doni. Aduh. Gak usah capek abang gitu. Kita kan orang Batak, ya, jangan mau abang kayak gitu. Ah udahlah. Gimana? Nggak mau paham orang itu. Tengok di bawah itu, teping-teping itu. Hancur kita dibuat. Ya nggak Kita ini kan apa-apa, jadi kan sumber kita ini Bang Doni. sekedar logika sehat Bang, aja, biar bawa aja berpikir lawak-lawak. gitu. Main lawak-lawak aja kita. Udah Enggak. 3 bulan Tapi gitu itu aja bahasannya. Ini Yang- juga lama-lama ini gitu loh. Emang Tuhan selemah itu pakai acara ini karena habis itu kabur bawa ke atas. Sebenarnya nggak masuk akal. Gitu aku begitu, nggak logika. Kalau memang mau kayak gitu, sapu aja sekalian. Rapi kan? iya. Tapi selemah itu gitu diserupakan. Habis itu dengan Yudas Iskariot juga ada kok gitu kan. Makamnya jelas, dia ini tanah darah itu nggak tunggu pun di sana. Kok tiba-tiba diserupakan dengan Yudas Iskariot? Kan orang bertanya-tanya, jangan-jangan itu Yudas Iskariot kemana kan gitu kan? Nah, tanya Yudas Iskariot juga ada pada saat itu. Itu nggak masuk akal Iya. Bang Cuma. Oke, oke. Menurut saya Iya, ya. Saya Al-Quran datang kemudian tidak mesti sesuai dengan akal Anda ya. Jadi ketika dikatakan Amsal 21:18, orang fasik dijadikan sebagai pengganti. Dan orang pengkhianat itu dijadikan sebagai tebusan gitu ya. Itu data, Bung. Lalu Anda kemudian mengatakan, "Oh, bagaimana mungkin? Yudas itu begini, begono." Anda tahu tidak bahwa cerita informasi yang dituliskan oleh Matius dan yang dituliskan oleh Lukas itu bertentangan tentang kematian Yudas? Mana yang benar di antara keduanya? Matius 27 mengatakan gantung diri. Kisah Para Rasul 1 mengatakan bahwasanya ya, dia mati secara tertelungkup dengan perutnya yang tertumpah keluar. Ini yang benar yang mana? Kontradiksi. Maka ambil yang netral. Apa netral itu? Bahwa pengkhianat kudu wajib mengganti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iblis berkata kepada Yesus di dalam Matius 4, "Jika engkau adalah anak Tuhan, utusan Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Dan ternyata betul ada tertulis di Mazmur 91 tertulisnya itu. Dan ternyata ketika kita membaca Mazmur 91, sedikit pun tidak ada celah bagi orang apalagi iblis untuk mencelakakan Yesus. Memang dia Yesus nggak dicelakakan dianya. Memang dicelakakan. Yesus tidak bisa dicelakai, Bung. Ya, memang benar. Yesus iya, buktinya Yesus dibunuh di tempat Anda. Itu memang- dicelak. Itu Itu memang atas dasar memang ininya dia memang harus seperti itu gitu loh. oh, nggak bisa. Nubuatannya jelas. Nubuatannya tidak begitu. Mau ngelawan. Nubuatannya tidak begitu, Bung. Yang Anda sajikan ini adalah ajaran Bung. Yang Anda sajikan ini adalah sajian-sajian Paulus untuk mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Gini Bang Jum. Itu dulu. Ya, silakan. Mau bilang tadi nggak bisa nggak bisa dia iblis segala macam. Emang nggak bisa lah. Mana bisa berpuasa atas dia gitu. Nggak bisa. Loh, kalau memang kemauan buktinya Yesus mati dibunuh oleh tentara Romawi. Nah, iya benar, tapi kan atas memang ininya memang seperti itu, memang keinginan dia juga seperti itu, bukan dia nggak bisa melawan. Ini keinginan pemuja dewa Molok. Tapi Yesus tidak. Yesus berdoa untuk diselamatkan. Ibrani 5 nomor 7. Dan sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa kepada Tuhannya agar diselamatkan dari maut. Dan doanya diterima. Dan atas ketaatannya doanya didengarkan. Dia diselamatkan dari maut. Berarti dia tidak mati.
Nah, di Mazmur 91, Bung, di sana dari data nomor 1 sampai data nomor 16 jelas sekali dikatakan Yesus tidak bisa tersentuh oleh malapetaka apapun. Sedangkan kematian dan pembunuhan itu adalah malapetaka. Pembunuhan itu adalah malapetaka. Ya enggak, salah Bang Loh, Juma. Ya bagaimana mungkin tidak? Sedangkan ketika Anda ditanyai, teman-teman Kristen ditanyai tentang nubuatan pembunuhan Yesus, itu ada di Mazmur apa? Di Yesaya 53. itu bukan malapetaka. Kalau memang dia mau ini aja, itu nggak bakal terjadi juga bisa Bang Juma. Ya, Betul. bisa. Anda pintar. Berarti bisa tidak terjadi. Kenapa harus terjadi? Saya tanya, kenapa harus terjadi? Kenapa pembunuhan itu harus terjadi? Emang ada Tuhan minta pembunuhan manusia untuk penebus korban dosa? Itu gitu loh. Jadi nggak usah diperdebatkan segala macam lagi. Itu sudah final itu Bang Juma. Iya, final untuk Dewa Molok. Betul itu. Itu ke Dewa Molok. Silakan aja gitu loh. Kita juga. Memang itu faktanya kok. Tuhan meminta sepanjang sejarah perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya, sama sekali tidak ada indikasi persembahan manusia kepada dewa, kepada Tuhan. Kok tiba-tiba muncul di abad pertama ada persembahan manusia kepada Tuhan? Tuhan yang mana? Dasar pijakan sumber dalil yang menguatkan persembahan darah manusia itu kepada Tuhan itu di mana dalilnya? Nggak ada. Serta-merta muncul kekristenan ini mengusung konsep Paulus bahwa Yesus itu adalah anak domba, anak binatang yang harus mati di atas tiang salib demi untuk mendamaikan dosa manusia. Padahal terkait dengan dosa, ajaran Tuhan jelas sekali kok minta persembahan darah hewan. Kenapa diganti dengan darah manusia? Itu yang topik terakhir, dan itulah lama-lamanya udah. Suara saudara kecil, suara saudara kecil. Itu yang terakhir Bang Juma. Yang mana tuh Bang? Selama-lamanya ya, setiap terakhir ya dia gitu loh yang jadi korban yang terakhir udah. Habis itu udah nggak ada lagi. Itu Bang Juma. Itu nggak bisa, Bung. Nggak bisa Anda menggantikan korban yang kemudian dijadikan sebagai korban terakhir adalah manusia. Nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Kenapa? Yesus sendiri di dalam Matius 8:4 meminta kaumnya, pengikutnya untuk mempersembahkan darah hewan. Yesus loh. Boleh saya ambil bagian Ustadz Juma? Iya, silakan Pak Pendeta. Silakan, Lulusan Bang S3, Talenta. silakan. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Saya senang sekali mendengar suara Ustadz Juma yang cetar menggelegar. Jadi sebutan anak domba harusnya tidak perlu diartikan bahwa itu anak binatang. Karena Ustadz Juma itu juga dikasih surat ternak. Apakah Juma ternak? Kan bukan. Juga dikasih surat sapi betina. Apakah Anda adalah sapi jantan? Kan bukan. Jadi kecerdasan itu perlulah diasah dengan baik. Ya. Kemudian tentang korban itu. Nggak nyambung. Nggak Boleh saya nyambung. lanjutkan? Nggak nyambung dong. Mana Ya, ada pemirsa bilang dong. bahwa umat Islam adalah hewan ternak. Kalau di Bible kan jelas bahwa kalian menyebut dirinya domba. Ayo yang pintar dikit Kamu lah. dikasih surat An-Nahl tahu artinya? Pintar dikit lah. Yang Kamu pintar dikasih surat dikit. sapi betina, apakah kamu sapi betina? Siapa bilang sapi betina? Mana ada Al-Baqarah artinya sapi betina? Ini aja udah salah. Apakah anda sapi betina? Kan tidak. Ya, Saya setuju sekarang Anda apakah Anda domba? Ada tertulis loh. Iya, Apakah Anda domba? Iya. Apakah Yesus disebut ditulis anak domba? Boleh ganti-gantian bicara. Nah iya, makanya jangan Giliran saya masuk-masuk bicara dong. tiba-tiba berubah topik. Giliran saya dong bicara. Betul, tapi kalau nggak sesuai Ya. dengan tema, Bos, gimana, buang-buang waktu. Bos, Nggak usah gimana ini, cengeng Bos? kamu, Petro. Saya kan masih Pakai narasinya dong, Sesuai Tiga. temanya. Sesuai temanya. Host, tolong saya kan. Saya mau meluruskan Sesuai supaya tema, Bang. kalian punya akal sehat. Ya, akal sehat itu bahwa memang dalam literatur itu selalu ada istilah-istilah yang harafiah, ada istilah-istilah metafora. Maka saya setuju surat An-Nahl ini, surat binatang ini bukanlah diberikan kepada ternak atau binatang atau Anda dianggap binatang, bukan. Tetapi mungkin ada istilah metaforis. Mengapa Anda
diberi surat binatang, surat sapi betina, Ya, surat lalu ada tertulis anak domba. Anak domba itu siapa? Iya. Pernikahan anak domba. Itu anak domba siapa Iya. coba? Saya selesaikan dulu. Ya dijawab sahabat. dulu supaya membuktikan Saya kamu belum nyambung apa selesai enggak. menjelaskan. Anak domba yang tertulis di dalam Bible Iya. itu siapa? Mulutmu Anak diam. domba yang tertulis di Bible itu siapa? Baik, saya jawab Yesus. satu persatu dulu. Iya, Yesus anak domba, kami Nah, domba-domba. itu ya. Banyak istilah Yesus, iya. Iya, kami binatang. Kami sapi betina. Dengan logika yang kamu pakai itu, berarti Juma itu adalah Emosi sapi dia, betina. emosi Kok dia ini. emosi? Saya itu kebenaran. Kebenaran, Ya. Yesus kalian Iya dong. setarakan dengan binatang, betul atau tidak? Kamu disetarakan dengan sapi betina. Enggak Kenapa ada. betul? Enggak ada cerita. Surah Al-Baqarah itu bercerita tentang orang-orang Yahudi, cerita tentang orang Yahudi dengan sembelihan sapinya. Apa hubungannya dengan Iya, kami? Itu cerita artinya tentang kamu Yahudi. Berbeda Artinya dengan kamu Yesus. artinya Berbeda dengan dengan surat Yesus. Dengar, Surat Ternak. berbeda Kamu dengan pernah berbeda bukan? dengan dengarkan, Iya. berbeda dengan Yesus Giliran saya yang bicara dong. kalian setarakan Giliran dengan saya bicara binatang. dong. Giliran Yesus saya bicara dipersembahkan. dong. Kenapa Yesus disembeli? Saya bicara dulu. Di dalam 1 Bos, Korintus gimana 5 nih, nomor 7. Kenapa? Kenapa Bos, Yesus bos. disembeli dalam 1 Korintus Bos, 5 nomor 7? Kenapa? Saya jelaskan semua. Karena Saya jelaskan. Yesus itu disetarakan dengan binatang. Oke? Kepalamu, kamu yang sapi. Loh. Wahyu 5 nomor 6. Tadi udah Wahyu 5 nomor 6. Tadi udah ngaku Romo Petro tadi Aku udah ngaku, melihat. sekarang berubah lagi. Ya ampun. Aku melihat Saya apa yang dilihat di situ. kan katanya kamu Apa yang pengen dilihat? main taekwondo tapi kayak perempuan. Gantian bicaranya dong. Enggak ada ilmu Ya. yang kamu sampaikan. Enggak ada hubungannya surah Al-Baqarah Kamu dengan bohong, kami. Kamu Juma. Al-Baqarah itu bercerita tentang apa? Dengarkan. Al-Baqarah itu bercerita tentang apa? Bentar, nanti kamu Saya jelaskan. tanya dulu. Saya tanya, Nanti surah kamu- Al-Baqarah itu bercerita Sebentar tentang apa? dulu. Dan anak Sebentar. domba itu bercerita tentang apa? Nangis. Sebentar. Giliran saya Nangis. bicara dulu, ya. Giliran saya bicara. Jadi dalam setiap literatur itu kecerdasanmu itu dilihat. Kapan suatu Jawab istilah dulu, digunakan nggak usah sebagai- khotbah. Jawab dulu. Surat Al-Baqarah jawab. bercerita Saya tentang jawab. apa? Anak domba itu siapa? Iya. Itu simpel itu aja. Baik, saya jawab. Jadi anak domba dalam kitab suci itu bila ditujukan kepada manusia tentulah maknanya metafora bahwa anak domba sebagai bahan persembahan. Oke. Udah, nggak usah panjang. Aku nggak butuh, nggak usah panjang. Nggak usah panjang. Saya tidak butuh omong kosong. Itu metafora. Itu metafora. Nah sekarang kalau Tuhan, dengarkan. Sekarang di perjanjian lama, apakah anak domba yang diminta untuk dipersembahkan itu metafora atau anak domba asli? Dengarkan. Apakah anak domba asli yang diminta untuk dipersembahkan? Ya ampun. Ayo. Perjanjian lama, apakah metafora atau domba asli yang diminta dipersembahkan oleh Tuhan? Jawab. Bingung, Saya kan? ulang. Di dalam perjanjian lama, Tuhan minta persembahan hewan kurban. Hewan kurbannya berupa domba, anak domba, lembu. Apakah itu metafora atau hewan beneran? Jawab. Silakan, Bang. Hewan beneran. Hewan beneran. Doni Hewan jujur beneran. enak ngobrolnya. Hewan kalau begini. beneran. Terus kenapa hewan ini disetarakan dengan Yesus dengan sebutan anak hewan? Kenapa? Ya karena memang kan darahnya harus tercurah, Bang. Gimana? Ya kan darahnya harus tercurah. Kenapa harus darah manusia sedangkan yang dicontohkan darah hewan? Ya memang dia kan udah ada nubuatan dia bakal akan mati kan. Di mana nubuatan itu? Di mana nubuatannya di mana? Itu Mesias sendiri kan akan menderita kan gitu. Ya itu di mana tertulis? Ya bentar dulu kita tarik dulu berarti. Saya juga nggak hafal ayat-ayat ini, Bang. Iya, baru ingat Bung. 1 Korintus 5 nomor 7, dengarkan dulu. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Yesus.
Masih Jadi kurang. gini, Bang Juma. Anda menyamakan Yesus dengan binatang, masih kurang. Sebagai Hanya untuk menyenangkan dewa Molok, kalian menyetarakan Nabi Isa atau Yesus sebagai itu kalau itu Bang Juma, aku protes itu. Kalau Bang Juma mengatakan dewa Molok itu ayatnya mana gitu. Jadi nggak perlu itu. faktanya kalian mempersembahkan anak manusia. Dan untuk supaya menutupi bahwa dia anak manusia, kalian ganti anak manusia ini menjadi anak domba. Oke, Nah. kita diskusi dulu ya. Tapi gini, itu Bang Juma bisa menyimpulkan ke dewa Molok dari mana? Ada nggak? di Karena situ? hanya dewa Molok yang dipersembahkan dengan Itu- darah itu perjanjian manusia. lama, kan? Jadi ini kan Iya sekarang, betul. sekarang dari yang sembahan yang terakhir ini kan dari perjanjian baru. Jadi nggak bisa disangkut pautkan, Bang. Loh, Tuhan Bani Israel tidak pernah minta persembahan darah manusia. Lalu Yesus ini Anda persembahkan darahnya kepada siapa? Benar. Kecuali kalau ada di perjanjian baru itu ada di bawah Molok baru boleh. Ini kan abang udah beda tuh. Jadi abang nggak boleh di Loh, yang itu. masalahnya Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan mempersembahkan persembahan hewan. Yesus yang mengajarkan. Sama. Ya, Allah dengar, Subhanahu wa Bang. taala Ya, mengajarkan saya adalah penebusmu. Bang Juma. Saya dikorbankan untuk kamu Juma. Bukan, kamu bukan penebus. Kamu bukan penebus. Kamu itu penghuni neraka. Kamu itu sudah di kamu sudah kamu itu silakan. Kamu itu adalah penghuni neraka yang sudah ditetapkan, gitu loh. Sahih Kamu Muslim 49. Doni kamu diam dong Doni sebentar. Sahih Muslim Emosi dia, 49. lagi mabuk kali. Ya, saya itu penebusmu. Dengarkan. Coba bacakan dalilnya. Apakah dosa-dosanya sudah diampuni atau belum? Diam Coba. mulutmu. Ah, Diam mulutmu saya baca. Baca. Apabila seorang Muslim datang membawa dosanya sebesar gunung, Diam mulutmu, saya baca. lalu bacakan. Astagfirullahaladzim. Silakan. Diam mulutmu. Hadis pemirsa. Sahih Muslim 4969. Saya ini penebusmu, ya, katanya begini. Hadza fana Abu Bakri ban Abi Saibat. Hadza fana Abu Ngomong apa ini? Usmuhu Antal Hatta Bagi Mabuk kecubung dia. Orang apa ini? Ngomong apa Mabuk dia? kecubung. Tadi Musa Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza Ngomong apa? Mabuk kecubung dia nih. Ngomong apa ini anak? Ngomong apa? Min al-nar. Yang artinya lihat kalau kamu punya otak kamu diam. Artinya Mau menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iya, diam dong mulutmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan orang Yahudi atau seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Saya penebusmu. Saya dikorbankan Tuhanmu untuk menyelamatkan kamu, Zuma. Oke. Nah, jadi Kalau gini. Silahkan. Dengarkan Petro. Sekarang begini Petro. Kalaupun kamu tidak dijadikan sebagai penebus, orang-orang kafir di Islam itu tempatnya di mana? Tidak urusan saya penebusmu. Saya tanya dulu. Orang-orang kafir menurut Al-Quran itu tempatnya di mana? Saya tidak Neraka. percaya Quranmu. Iya, terus kenapa kau bawa hadits? Terus kenapa kau bawa hadits? Ya, saya Allahmu mengajarkan saya itu penebusmu. Tadi itu bohong. Makanya kalau belajar Islam itu jangan setengah-setengah. Yang dimaksud dengarkan. Kamu nggak paham Islam. Dengarkan. Silakan. Dengarkan. Silakan.
Jadi yang dimaksud di sini bukan tebusan sama seperti yang ada di dalam ajaranmu bahwa dosa-dosamu iya ditanggung, dong. bahwa dosa-dosamu ditanggung oleh Iya Yesus. dong. Tidak seperti itu. Iya dong. Saya Dengarkan. ditebus Yesus dari Dengarkan, neraka. dengarkan. Aku menebus kamu dari neraka. Orang Islam Bodoh itu kamu. Gantian bang lainnya ngomongnya. Yesus menebus saya dari S2, neraka. S2, Dan tapi- saya menebus kamu dari neraka. Kami itu bodoh Juma. Kami tanya tipu-tipu, suaramu aja lantang. Oke, saya bacakan Kosong ayatnya. kamu, kosong. Saya bacakan ayatnya ya, Bahlul. Kubacakan dalam Al-Qur'an ya. Sahih Di Muslim 4969. silakan. Ini ayat Al-Qur'an yang menerangkan. Kau sabar dulu, kau sabar. Penyembah dewa Molok kok nggak mau diam. Ya. Kau Jadi- penyembah apa pagan Arab lu? Allahu wa Akbar. Tuhanmu sebenarnya Bahlul. Allah dan wa Akbar. Akbar Bahlul. dewa matahari. Bahlul nggak mau diam, Bahlul. Kamu kosong otakmu Juma. Kasihan kamu bantu orang. Bahlul, diam dulu Bahlul. Silakan lanjut. Diam dulu Bahlul, saya jelaskan dulu ini Bahlul supaya kamu paham. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 38. Di situ sangat jelas dikatakan Allah berfirman, masing-masing orang kafir akan mendapatkan siksaan neraka berlipat ganda. Kenapa orang kafir itu mendapatkan siksaan berlipat ganda? Pertama, karena orang kafir itu memang dikhususkan untuk neraka. Nah, karena orang-orang kafir itu dikhususkan untuk neraka, maka dosa umat Islam kemudian yang bertobat kepada Allah diampuni. Neraka yang harusnya diisi oleh umat Islam itu diberikan kepada orang Kristen, makanya mereka mendapatkan 2 kali lipat. Kamu Itu bohong. Al-Quran. Bukan begitu logikanya. Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Allah Subhanahu, dengarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Araf ayat 38. Jelas itu. Apa kata Allah? Qala likulli di'fun, mereka mendapatkan siksaan neraka 2 kali lipat. Itu Al-Quran menerangkan. Lalu kami umat Islam mendapatkan surga 2 kali lipat. Mana ayatnya? Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kenapa 2 kali lipat? Karena sejatinya Yahudi dan Kristen, Nasrani disiapkan oleh Allah surga. Tetapi karena mereka lebih pilih mati dalam keadaan kafir, maka surganya diberikan kepada umat Islam. Makanya umat Islam itu mendapatkan 2 kali surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang masuk surga, umat Islam yang masuk surga mendapatkan 2 kali surga, 2 kali dia mendapatkan 2 surga. Itu umat Islam. Orang Kristen yang masuk neraka, orang Kristen yang masuk neraka, orang kafir yang masuk neraka mendapatkan neraka 2 kali. Jadi tidak ada tebusan-tebusan. Kristen itu memang untuk orang kafir dan surga itu untuk orang muslim. Itu 2 kali lipat itu kalian dapatkan. Jadi tidak ada tebusan-tebusan. Berbeda dengan ajaran Kristen. Berbeda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu mempersembahkan kemudian, dengarkan, orang Kristen itu memang dipersembahkan Yesusnya kepada Dewa Molok. Itu fakta. Itu fakta. Anda membawa hadits. Hadits itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni dosa-dosa umat Islam. Itu jelas. Molok mempersembahkan orang Kristen. Tidak ada. Bukan. Apakah kemudian dengarkan saya. Saya tanya kepada saudara Petro. Diturunkan, akhi diturunkan aja orang double kosong kayak gini. Ya, bagus. Jadi saya lebih suka berdialog, berdebat dengan orang-orang Kristen yang mau mendengarkan daripada orang bodoh, bahlul dan goblok tapi sok pintar tentang Islam. Oke, Kristen Islam sabar dulu, sama-sama memahami bahwa di luar Kristen pasti tempatnya neraka. Di luar Kristen pasti tempatnya neraka menurut Kristen. Di Islam, di luar Islam pasti tempatnya neraka. Jadi ketetapan di dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu sudah pasti di neraka. Jadi tidak ada tebusan. Tidak ada penebusan. Allah mengampuni dosa-dosa umat Islam. Makanya dikatakan
segala dosa itu diampuni oleh Allah. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa apa itu? Dosa mensyirikkan Allah, menyembah selain daripada Allah. Jadi dosa-dosa umat Islam itu yang tidak mensyirikkan Allah itu dihapuskan oleh Allah, ditangguhkan, diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani, karena memang mereka sudah pas mengisi api neraka. Seperti itu ya. Jadi jelas Yesus disetarakan oleh Kristen dengan hewan, dengan binatang, dan itu penghinaan. Bang Juma, tadi Iya. Bang Juma bilang tadi dapat 2 kali surga. Pertanyaan saya, Yes. nanti hadiahnya bidadarinya 2 kali lipat nggak itu? Atau gimana menurut Bang Juma? Kalau itu tidak diceritakan, Bang. Sama ya? Itu tidak diceritakan tentang bidadari. Bidadari itu adalah pelayan. Jadi umat Islam, Nanti umat kan Islam dapat itu bagi- memiliki pelayan-pelayan di surga. Nanti Karena umat Islam ketika hidup di surga itu layaknya hidup di dunia. Ada anaknya, ada istrinya bersama dengan keluarganya, pasangan-pasangannya. Tidak seperti Kristen. Di surganya Kristen tidak mengenal siapapun. Yang dia kenal hanya ular naga dan Mikael lagi perang. Itu aja. Mereka Sama tidak lagi istri. mengenal anaknya. 100 istri. Itu pengikutnya, akhi. Itu pengikutnya Yesus. Kalau ini yang saya maksud Kristen. Kalau pengikut Yesus dijanjikan oleh Yesus 100 istri. Tapi kalau Kristen dijanjikan ke neraka mereka ini. Bang Juma, nanti hadiahnya bakal 2 kali lipat juga atau enggak gitu loh, apa jadi 100 berapa jadinya nanti gitu, 144 gitu. Jadi Yesus itu menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya dalam Matius 26 nomor 19. Itu Matius 19 nomor 29. Sorry kebalik. Jadi Yang mana itu? Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Oh, Istri loh. Itu bukan Itu istri doang, Bang. Itu kalau kau meninggalkan bapak Itu ibu. istri. Iya, baru istri, Itu anak-anak istri. bakal dapat. Itu istri. 100 kali lipat. Jadi nggak Itu mungkin Bang istri. Juma punya Jelas bapak di sana 100 dikatakan gunaika. Kalau ibunya dilipat gandakan 100 kali ibu, ya nggak masalah, tetap aja ibu. Kedudukan ibu ketika dia 100 ibu, tetap aja ibu. Ibu pertama, ibu kedua, ibu ketiga, ibu keempat, ibu kelima, ibu keenam, ibu ketujuh, sampai ibu ke 100. Begitu juga bapak. Tapi kalau istri pertama, istri kedua, istri ketiga, sampai istri ke 100, kedudukannya tetap istri. Itu nggak bisa dirubah, itu nggak bisa dirubah. Itu dalil. Itu dalil yang bercerita, bukan asumsi. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Itu bukan gitu menafsirkan itu. Ya, Gimana itu cara bukan tafsiran, itu bukan tafsiran, itu jelas data. Kenapa Anda menafsirkan sesuatu yang sudah sangat jelas? Kenapa Anda menafsirkan? Bapak Kenapa? meninggalkan istrimu, meninggalkan anakmu, kamu akan mendapatkan upah 100 kali lipat. Betul. Bilang itu. Berarti dia mendapatkan upah 100 ibu. Emang apa masalahnya? Ini dalil yang mengatakan. Bang Juma, kalau itu Bang Juma Dan punya juga ibu, mendapatkan 100 istri. ibumu nanti Hai. pusing Hey. Hey. Nah, sekarang pertanyaan saya, untuk apa istri? Untuk apa istri di surga? Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, untuk apa istri di surga? Saya tanya samamu. Doni. Untuk apa istri di surga? Untuk apa? Don, untuk apa istri di surga? Gimana? Untuk apa istri itu di surga? Untuk apa? Makanya Bang. Iya, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, untuk apa istri di surga? Untuk apa? Lah, emang di situ dibilang upahnya istri kan enggak kan? Akan kamu kan mendapat 100 kali lipat ya. Itu apa maksudnya itu? 100 kali lipat apa? 100 kali lipat apa? Ya mahkota kehidupan yang dapatnya nanti. Mahkota kehidupan. Dasar penyembah dewa Molok dipelintir. Aduh. Jangan menafsirkan itu. Barang siapa, setiap orang yang karena namaku Yesus meninggalkan rumahnya, istrinya, mereka akan menerima kembali 100 kali lipat. Nanti kalau Berarti istri diterima kembali 100 kali lipat. Untuk apa? Untuk apa itu istri? Biar cerdas. Untuk apa istri diterima kembali di surga? Untuk apa? Untuk dia. Untuk balsam. Bang Juma, hawa nafsu nggak ada lagi di sana di surga itu karena Banyak cerita. kembali Nggak ada hawa nafsu. Jadi kalau nggak ada hawa nafsu, kau jadi apa di sana? Dia apa?
yang mungkin menyembah aja di sana karena semua itu dari dunia ini semua itu pengen dunia semua sama kayak bahasanya kawin mawin itu hasrat dunia itu kawin mawin itu ya, Terus itu kenapa ada musim pernikahan dunia. anak domba? Di dunia ini aja itu Ada Di pernikahan surga anak masih, domba loh. di surga menyembah, sedangkan di dunia saja diperintahkan jangan makan babi, masih makan babi. Apalagi di surga semuanya lengkap di sana. Boro-boro, jangankan di surga, di dunia aja kalian membantah perintah Tuhan. Di surga mau beribadah, kayak mana saudara Doni mau masuk ke dalam surga? Sementara Tuhan di dalam Yehezkiel 44 nomor 9 mengatakan bahwasanya orang yang tidak bersunat itu tidak bisa masuk ke dalam tempat kudus. Oke, orang yang tidak bersunat itu tidak bisa masuk ke tempat kudus gitu. kan aku juga sudah hanya kawin aja saya nolak ya Ya bang. kalau itu hanya kawin aja saya yang pertama kali menolak gitu loh karena kenapa kawin itu ya itu hanya di dunia ini aja ya nggak ada. Sayangnya Yesus sayangnya Yesus mempraktekkan nikah dia dan dia adalah mempelai laki-laki, kalian mempelai wanita. Nggak ada Sayangkan kawin itu di ya. sana kalau sama Kalau Anda mengatakan di sana tidak ada nafsu, kenapa Yesus mengajarkan akan makan minum semeja dengan orang-orang yang nggak bersunat ada di sana? di sana itu kita kawin sama itu kawin sama sesama kita gitu itu udah nggak ada lagi. Begitu. Ada lagi kawin mengawin. Jadi kalian itu hidup seperti apa di sana? Jadi kalau hanya kita sebatas Kalian seperti hidup di sana itu apa? Kalian hidup di sana sebagai manusia punya saya tanya, Doni, di sana kalian masih punya kelamin? jadi kalau kita orientasinya salah. Saya tanya, di sana kamu masih punya kelamin? Saya tanya, di sana kelaminmu sudah nggak ada? Di mana? Di surga nanti kelaminmu sudah nggak ada? Kalau masalah kelamin ada apa nggak ada, saya nggak tahu bang Jul. Ya udah, kalau kamu nggak tahu kau diam, karena memang Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada Bani Israel. Bani Israel belum sanggup untuk menanggung itu. Kawin-kawin Oke itu ya. bang Jul paling ahli di situ. Apalagi datang Oh iya dong. Iya dong. Kenapa kamu sirik? Kenapa? Sedangkan kamu tidak tahu di surga kamu punya kelamin atau tidak punya kelamin. Kan lucu. Kamu punya kelamin untuk apa? Kamu tidak punya kelamin itu siksaan. Makanya dibilang Manusia tidak punya kelamin itu apa namanya? Kutanya samamu. Manusia tidak punya kelamin itu apa namanya? Manusia tidak punya kelamin itu manusia apa namanya? Katanya Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu maha pengasih. Ternyata begitu masuk ke surga, kelaminnya nggak dikasih lagi kelamin. Ini akibat apa? Karena korban dewa Molok. Makanya tinggalkan penyembahan ke dewa Molok, Bung. Jangan nyembah Molok. Bang Jul ahlinya. Masalah ya Dulu apa? yang berhubungan dengan selangkangan. Gitu, Jangan bahas selangkangan, Bung. Yang ahli selangkangan itu sebenarnya Kristen karena Tuhannya keluar dari selangkangan. Jadi kalau kamu mau tanya seperti apa itu selangkangan, gimana di dalamnya, tanya Tuhanmu, karena dia berasal dari sana. Jangan kau hujat kayak begitu, jangan gitu ya. Karena Tuhanmu tanpa selangkang, Kristen tidak akan punya Tuhan. Ngerti? Ini Bang Juma. Jadi kalau kita ini 8 hari setelah Tuhanmu keluar dari selangkangan, dia disunat. Ya. Paham? Jadi kalau dia itu masalah surga ini nggak ada masalah-masalah ini, masalah-masalah. Bagaimana Anda mengatakan nggak ada sementara Anda tidak tahu Anda punya kelamin atau tidak punya? Hubungannya dengan perempuan. Kan gitu. Bagaimana ceritanya mengatakan perempuan sementara pelacur lebih dulu masuk surga daripada kamu? Lah, kalau bertobat Mau ngapain pelacur itu di sana? Mau ngapain di surga pelacur itu? Mau ngapain? Iya itu Bang Juma bertobat dibanding Bang Juma yang nggak bertobat. Udah, lebih mulia dia. Bukan masalah bertobat. Kalau berbicara mengenai masalah bertobat, kenapa kamu tidak mengikuti Yesus? Kalau masalah bertobat, kenapa kamu tidak mengikuti Yesus? Kenapa? Kenapa kamu tidak mengikuti Yesus?
Kenapa kamu tidak mengikuti Yesus? Itu aja dulu poinnya. Kenapa? Jadi Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan kurban. Kenapa kamu mempersembahkan darah manusia? Kenapa? Bertobatlah kamu. Don, bertobatlah cepat. Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan kurban, hewan ternak. Kenapa kamu mempersembahkan manusia? Kenapa? Bang Juma, kami juga nggak mempersembahkan itu. Dia sendiri yang mempersembahkan, paham nggak? Nenekmu kiper, itu ajaran dari mana? Ajaran kalian itu sangat jelas. Efesus 5 nomor 2 itu kitabnya siapa? Putar otakmu yang 1 mempersembahkan. Korintus 5 nomor 7 itu apa namanya? 1 Korintus 1 Korintus 5 nomor 7 itu apa namanya? Dirinya, paham nggak? 1 Korintus 5 nomor 7. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba yaitu Yesus juga telah disembelih. Kami tidak mempersembahkan itu, paham nggak? Lah, Kami nggak ada ini mempersembahkan itu bersama. jadi kalau Anda tidak mempersembahkan Yesus, mempersembahkan berdewa kan? lalu darah Yesus itu, lalu dosa kalian itu ditebus kemana? Mana ada kami mempersembahkan itu? Kami juga meminta itu juga, paham nggak kau? Dia sendiri. Ya, gitu. sekarang kalian punya dosa ditebus kemana? Dosa kalian ditebus kemana? Dosa kalian ditebus kemana oleh Yesus? Itu masalahnya, otakmu putar dulu biar lurus gitu loh. Masa kau dulu kami mempersembahkan itu? Enggak, dia sendiri yang mempersembahkan itu buat kami gitu. Jadi bunuh diri. Oke. Jadi bunuh diri dong. Oke. Nah, sekarang Yesus mempersembahkan kepada siapa? Yesus mempersembahkan kepada siapa? Buat manusia yang berdosa supaya ini. Yesus mati untuk Kristen. Dengarkan saya. Dengarkan. Yesus mati untuk Kristen dengan cara mempersembahkan darahnya. Darahnya ini dipersembahkan kepada siapa? Darahnya kan udah bilang buat manusia yang percaya sama dia. Iya, dia mati mencurahkan darahnya untuk Kristen. Dicurahkan untuk siapa? Kepada siapa dipersembahkan? Untuk manusia kan, supaya yang percaya sama dia supaya bisa terselamatkan. Iya, dengarkan saya Don. Dengarkan. Yesus menebus dosa kalian kepada siapa? Yesus menebus dosa kalian kepada siapa? Kalau orang ke pegadaian, sekarang Yesus menebus kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Tapi dosa waris itu. Ini pintar ini teman kita nih dari Saudara Karim mengakui dengan jujur kepada Allah Bapa. Oke, nah sekarang di mana dalilnya Allah Bapa membutuhkan dan meminta darah manusia Yesus? Ayo. Gitu, Bos. Tidak ada kami mempersembahkan darahnya. Dia sendiri mempersembahkan darahnya. Udah itu aja. Dia mempersembahkan darahnya kepada siapa? Ya, mau kepada siapapun itu ya nggak perlu dijelaskan itu. Nah, mentok. Yesus mempersembahkan darahnya kepada siapa? Itu pertanyaan yang Anda belum jawab. Hey, dia sendiri mempersembahkan buat kami. Dengarkan. Dengarkan. Biar lurus gitu loh Bang Juma, tolonglah. Dengarkan saya. Tuhan tak darah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oke? Di dalam konsep asumsi kamu, doktrin dan dogma bahlulnya, Tuhan sendiri datang menebus dosa Kristen. Pertanyaan, ditebus kepada siapa? Itu dosa itu, tebusan buat dosa itu, dosa yang ini pada siapa?
kepada Allah itu dengan Allah Bapa. Begitu. Kamu harus jujur kepada Allah Bapa. Nah, sekarang di mana dalilnya Allah Bapa membutuhkan darah manusia untuk menebus dosa manusia? Di mana dalilnya? Ada. Nah, berarti kepada Dewa Molok. Keciduk kan? Saudara sudah mengakui, dengarkan. Saudara sudah mengakui bahwa darah Yesus dipersembahkan kepada Allah Bapa. Itu Ya bukan. Lanjut Bang Doni. Itu bukan mau saya itu. Mana sih cuma? Bang Karim dari Kristen ya Bang Karim? Udah lagi kena repot. Cuma itu. Iya nanti naik. Gimana? Nanti naik lagi. Itu. Nanti bentar Bang. Di sini aja. Belum kelar. Jadi begini, jadi menurut saya Bang Judin salah ya. Dia bilang kami Kalau mau naikin Bang Sidik silakan aja host, gue bisa diturunkan. Jadi bukan kami Gantian, Bang. tapi di Bang, sendiri kumpul di sini aja. kami. Gantian. Itu jadi jangan dibolak-balik. Dia kan kembali masa kami disembahkan darahnya buat Dewa Molo kan itu kan udah kacau dianya. Gitu loh. Bang Karim dari Jadi Kristen juga balik Bang sama Karim. dia, jadi diputar balikan sama dia. Yang nyatanya bukan seperti itu, gitu loh. Oh iya, oke. Bang Karim dari Kristen Mbak Bang. Bolak-balikan ini, membolak-balikan fakta. Gue nggak jelas dengar si Doni suaranya terlalu kecil. Putus-putus. Memang darah dia lah yang dipersembahkan buat kami supaya yang percaya sama dia bisa terselamatkan, ada gitu. Enggak, lu belum jawab Doni, lu belum jawab. Ya simple aja. Kalau dipersembahkan kepada Allah Bapa, tadi Bang Zuma minta dalilnya mana bahwa Allah Bapa meminta darah manusia untuk menebus dosa manusia itu loh. Dalilnya nggak ada, makanya lu muter-muter aja dari tadi. Dalil meminta darah manusia gitu nggak ada gitu. Bang Karim bisa jawab nggak Bang Karim? Coba ngomong Bang Karim. Ya, jadi saya membantu saja, membantu. Dia bilang dia itu juga. Iya, silakan. Bentar Bang gantian Bang Sibarani. Seperti domba dia bilang. Jadi bukan berarti otomatis jadi darah manusia begini kan bukan begitu konsepnya. Iya. Iya, Oke, gantian Bang itu dulu. Bang apa? saya membantu Bang Doni, maksudnya supaya Bang Doni bisa paham maksud dari Bang Juma itu. Ganteng banget nih yang akun ke-8. Mas. Lanjut. Bang Juma mau minta Yesus mempersembahkan darahnya untuk siapa, kepada siapa maksudnya. Setelah saya jawab kepada Allah Bapa, mana dalilnya, diminta dalilnya seperti itu. Jadi tidak nyambung dengan tadi bukan masalah apa tadi, tapi tidak nyambung dengan Bang Juma. Sebenarnya Bang Juma asli ya. Assalamualaikum Bang Juma. Asli Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di follow. Siap. Aku kasih pengumuman yang dulu lain dong. masih ada kan, Abang? Ya, silakan akhi, silakan. Bang, Bang Host, aku kasih pengumuman dulu ya. Oh iya, silakan. Halo. Ini kan ada 875 orang yang menonton ini ya. Saudara-saudaraku yang Kristen ya, aku nggak sedang menuduh. Tapi sudah sering sekali debater-debater Islam selalu mental ya. Kalau mentalnya sinyal itu pasti naik lagi. Tapi kalau mentalnya di report, jangan begitulah ya. Saya bisa menggerakkan ribuan orang, semua jagoan-jagoan kalian di report. Kan ini nggak lucu jadinya. Jadi kalau memang nggak puas, pilihlah jagoan-jagoannya untuk naik. Kalau main report, nanti kita itu orang Islam tidak pernah berperang ya, kecuali diperangi. Kalau kalian dikit-dikit report, saya bisa menggerakkan di komal-komal manapun yang orang Islam untuk mereport jagoan-jagoan kalian semua sehingga musnah dari TikTok ya. Tolong, kalau memang tidak suka, kurang puas, naik. Kalau nggak bisa, pilih jagoan-jagoan. Gitu Bang Hussein, baik.
Oh ya, makasih. Bisa. Benar sekali, Lanjut. luar biasa, Ki. Tapi nanti udah naik diturunkan lagi masalahnya. Nanti udah naik di jagoan-jagoan ini turunkan gitu loh sama hostnya kan caper. Enggak. Memang ada jagoan dari enggak. Kristen. Kalau Saya di belum pernah Kristen, temui. di Kristen kita di kick ya. Tapi kalau di sini gue yang jamin, yang lain juga bisa menjamin sepanjang tidak menghujat pasti tidak akan diturunkan. Catatannya tidak menghujat. Ngeyel-ngeyel sebenarnya kita capek, tapi yang penting jangan menghujat. Karena kalau menghujat itu menyakiti kita semua. Lanjut host. Ya sama juga Bang Juma, jangan memutar balik-balikan ini ya. Yang sebenarnya fakta itu masalah itu Bang Juma itu. Loh enggak, kan dia berdasarkan dalil. Dalilnya Oke. dalil. Jadi saudara Doni dan juga saudara Karim sudah mengakui bahwa Yesus menebus ya ke Allah Bapa. Ini fitnah. Allah Bapa mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Imamat 1 nomor 2, apa yang dikatakan? Berbicaralah kepada orang Yahudi. Kalian kan bukan Yahudi nih. Katakan kepada mereka apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang mereka berikan itu persembahan dari ternak, yakni sapi, lembu, kambing, domba. Kalian memfitnah bahwa Tuhan Allah Bapa menerima persembahan darah manusia Yesus. Nah, karena tidak ada dalilnya, maka saya berkesimpulan ternyata memang Yesus itu darahnya dipersembahkan. Tapi teman-teman dua Kristen ini mengatakan bahwa dipersembahkan Allah Bapa, sementara Allah Bapa tidak pernah minta darah manusia. Berarti selain Allah Bapa yang minta darah persembahan darah manusia itu siapa? Dewa Molok. Harapan kalian itu supaya Tuhan yang menerima Allah Bapa, tapi Allah Bapa nggak mau. Berarti yang menerima persembahan itu adalah Dewa Molok. Kecuali saudara bisa menunjukkan data di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan Allah Bapa minta persembahan darah manusia. Bersyukurlah teman-teman Kristen di bawah sana, karena dua teman Kristen kita ini jujur bahwa darah Yesus dipersembahkan kepada Allah Bapa. Sayangnya Allah Bapa jijik terhadap persembahan darah manusia. Imamat 20 nomor 3 Allah Bapa mengatakan begini, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan seorang dari anak-anak manusia kepada Molok, pada dewa Molok, dengan bermaksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang suci. Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan namaku yang suci. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Jangan kau persembahkan. Kristen persembahkan anak Maria kepada Allah Bapa. Ditolak. Maka wajar ketika kemudian Yesus mengatakan, lenyahlah daripada aku kalian pembuat kejahatan. Selesai kita di situ ya, saudara Doni ya. Doni, Don. Dan. Oh, dia belum ngomong dari tadi, dia mau ngomong nggak jadi tadi bang. Silakan Bang Karim. Oh iya, Bang Karim bentar. Bang Karim dulu ngomong kali. Bang Karim silakan. Bang Karim. Ya, siap. Ya, silakan. Iya, jadi pemahaman Bang Doni ini bahwa darah manusia atau darah Yesus kan dia 100% manusia, 100% manusia. Yang 100% manusia itu dikorbankan kepada 100% Tuhan, seperti itu. Jadi Tuhan itu ada manusianya ada Tuhannya. Yang dimaksud dengan Allah Bapanya Doni ini Yesus itu sendiri. Bagaimana menurut Bang Juma? Iya. Tunggu dulu. Saudara Karim ini dari sekte mana rupanya? Katolik? Saya Muslim, tapi kalau Bang Juma debat sama Bang Doni, saya kasihan juga sama Bang Doni. Jadi saya membantu saja, tapi saya tetap Bung, saudara Karim, saya justru lebih kasihan daripada beliau. Makanya saya mau menyelamatkan beliau.
kalau kita kasihan jangan berkongkol kepada kesesatan. Kita harus tegas kepada kesesatan supaya orang itu terselamatkan, Bang. Jangan kasihan. Iya, Dan tapi artinya kan sudah terpojok sekali karena tekanan dari Bang Juma itu kan sudah terlalu. Artinya bukan tekanan dari saya. Nggak lucu Bang Karim, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu Bang Karim. Dulu aja ya. Itu tekanan dari Bible, bukan saya. Saya hanya mengarahkan, Bang. Saya hanya mengarahkan. Si Juma aja yang balik-balikkan gitu loh. Jadi dia tuh Ganti konsep aja Bang yang Karim dulu ya. Oten. Bang Karim kan Host Muslim tolong Islam. diganti aja Iya, mau iya, oke, Oten. oke. Gue kalau ada Oten naik juga nggak apa-apa diturunkan ya. Aman ada Gurunda Zuma di sini. Abang Di sini ya, Ki. Standby. Di sini aja, Ki. Saya juga 1 jam lagi mau pamit. iya Bang Juma saya Bang Juma. Iya, iya. Itu Bang Karim konsep diturun itu dulu ya, aja Bang. ke bolak-balik gitu loh. Itu kan salah. gitu. Saudara Doni, Anda mengakui bahwa Yesus mempersembahkan darahnya kepada Allah Bapa. Allah Bapa minta darah Yesus, darah manusia itu di mana dalilnya, Bang? Silakan. Dan juga karena memang dia sendiri bukan 100% manusia gitu kan. Jadi ya nggak ada murni dia bukan ibaratnya jadi darah manusia dikorbankan begini-begini kan enggak juga. Dia dalam konsep ketuhanannya deh kan, darah dia dicurahkan gitu loh. Kan gitu berpikirnya. Yang mati ini manusia atau Tuhan? Kita cuma dikorbankan begini-gini. Ya itu salah, otakmu salah di situ. Gitu loh. Yang mati ini yang dibunuh oleh manusia ini manusia atau Tuhan? Jadi itu 100% Tuhan, 100% juga manusia gitu loh. Yang mati maksudku ini, yang mati ini manusia atau Tuhan? Itu nggak bisa dipisahkan dianya antara Tuhan ketuhanan dengan manusianya itu nggak bisa dipisahkan. Berarti Ya, Tuhan juga satu mati di situ. Berarti Tuhan juga mati. Gimana? Iya, berarti ketika dia mati Tuhan juga mati. Ya bukan nggak gitu juga konsepnya. Lalu apa? Mau Anda ini apa? Anda maunya kemana arahnya? Saya tanya, apakah yang mati ini manusia atau Tuhan? Anda mengatakan dua-duanya. Loh, apakah Tuhan ini juga ikut mati? Oh, tidak begitu juga konsepnya. Jadi maunya apa? Jadi gini maksudnya, makanya dengarkan dulu penjelasannya, jangan kau borong sendiri lah. Gimana sih? Jadi gini, Suaramu kecil soalnya. ibaratnya dia manusia seutuhnya, ya itu salah. Itu menurut Bang Juma kan. Kalau menurut kami itu ya dia adalah Bapa itu sendiri, ya kan gitu kan. Jadi dia kalau walaupun dia secara daging mati, tapi secara roh, emang Bang Juma dia tahu secara roh mati. Kan? Ya juga hanya dagingnya aja kan yang mati, gitu loh. Jadi itu yang perlu diluruskan ke otaknya Bang Juma biar nyambung nanti kita pembicaraannya ini gitu loh. Lah, Jadi kalau bagaimana Anda ingin mengatakan? Dengarkan saya. Yang mati ini adalah manusia, yang dipersembahkan ini manusia. Anda katakan dipersembahkan kepada Theos Bapa. Permasalahannya sekarang, di mana datanya Theos Bapa minta darah manusia? Enggak, itu aja pertanyaan, makanya aku bilang sama kamu tadi. Karena Anda tidak bisa jawab. Karena Anda tidak bisa jawab. Jadi dia itu, seperti saya bilang tadi, dia itu bukan berarti itu manusia Bang Juma normal gitu loh. Beda dong. Jadi dia tuh keilahiannya ada, manusianya juga ada. Jadi jangan disamakan, bahwasanya dia sama kayak Bang Juma, itu beda. Jadi maksud aku begini. Jadi yang tercurah ini memang darah dia sendiri, ya dia sendiri yang menginginkan itu, bukan kami yang persembahkan itu. Itu salah. Tapi dia yang persembahkan buat kaminya. Jadi itu konsepnya Bang Juma yang kebalik gitu loh. Iya, dipersembahkan kepada siapa? Dipersembahkan kepada siapa? Dengarkan, Tuhan dengarkan. Bung, Tuhan itu minta persembahan darah manusia untuk menebus dosa manusia, dosa pelaku. Mana Tuhan meminta darah manusia? Ayat mana ayatnya? Nah, justru ini saya jebak. Di mana ayatnya Tuhan minta darah manusia? Nah, kok pakai jebak-jebak? Kan Bang Juma tadi ngomong kayak gitu. Dari mana ada ayat ngomong kayak gitu? Nggak ada. Berarti tidak ada. Lah, sekarang udah gue bilang sama Bang Juma, kami itu bukan kami yang persembahkan. Paham gak otakmu gitu? Tadi itu susah menjelaskanmu. Tapi dialah yang persembahkan darahnya buat kami gitu loh. Iya, dipersembahkan kepada siapa? Yesus mempersembahkan darahnya kepada siapa? Ya kepada dia sendiri, Allah Bapa itu kan dia sendiri juga. Gitu. Apakah Allah membutuhkan darah manusia? Dan sekarang Allah Bapa itu dia sendiri juga, paham nggak? Kan itu Bagaimana ceritanya Tuhan membunuh dirinya? Berarti bunuh diri dong.
Bukan bunuh diri, siapa bilang bunuh diri? Lalu kalau bukan bunuh diri, lalu apa namanya kalau dia membunuh dirinya sendiri untuk kalian? Siapa yang bunuh dirinya dari sendiri? Bukan. Jadi darah itu harus tertuang. Anda mengatakan Yesus sendiri yang mau menebus kami, berarti jelas dia bunuh diri. Ya, kalau memang mau dibilang bunuh diri ya bisa-bisa aja. Karena kalau dia juga mau dia lepas dari situ bisa-bisa aja gitu loh. Nah, ketika dia bunuh diri, pasti ada tujuannya untuk membebaskan apa? Untuk membebaskan Kristen dari jerat maut, yaitu dosa. Nah, kepada siapa ditebuskan itu? Kepada siapa? Aku bilang pada dirinya sendiri. Bapak itu kan diri juga gitu loh. Ini siapa lagi? Daripada siapa lagi? Kenapa dia tidak mengatakan dosamu telah diampuni? Kenapa? Kenapa dia tidak mengatakan dosamu telah diampuni? Dosamu telah diampuni. Ya. Ya, memang kalau Yesus itu Tuhan, dia cukup mengatakan dosamu telah diampuni. Saya tanya samamu. Dengarkan. Dengarkan dulu akunya. Tadi kok dengar mulu. Dengarkan. Kalau hanya dengan segamblang itu dia mengatakan dosamu telah dihapusi, telah dihapuskan, tak perlu datang ke dunia dianya ya, cukup di atas saja, nggak perlu turun gitu loh. Makanya Bang Juma harus tahu kenapa dia harus turun gitu loh, kenapa dia harus lahir gitu. Itu kan semua itu ada ininya, ada keterkaitannya semua. Kalau hanya segampang itu dosamu telah dihapuskan, nggak usah turun bosku, cara saja. Ya, memang kayak begitu. Faktanya Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Ayo. Faktanya Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Orang-orang yang didapatkan berzina kemudian minta dihukum oleh Yesus, tapi tidak dihukum. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dosamu telah diampuni. Pezina itu tidak dirajam. Ya semerta-merta semua umat manusia juga semua ngomongnya begitu. Dosamu telah dihapusi, telah dihapusi. Ya, nah, sekarang begini, apakah Tuhan itu kemudian bisa menghapuskan dosa tanpa dia menebus dosa dengan membunuh dirinya? Boleh nggak? Bisa aja, pun nggak bisa. Terus kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus mati? Kenapa? Kenapa dia harus mati melanggar sumpahnya sendiri? Kenapa dia harus mati menghinakan dirinya sendiri? Kenapa? Apapun begitu itu bisa terjadi, Gundul. Kau punya ini enggak gitu loh, punya otak enggak? Masa Tuhan kau bilang apa itu bisa dibuat sama dia? Udah. Ya kalau begitu konsepmu, maka bisa jadi bom-bom itu kau tuhankan nantinya. Karena Tuhan suka-suka dia datang menjadi bom-bom. Ya bukan. Kenapa kau mengatakan bukan? Kalau Tuhan mau jadi bom-bom dan dia merahasiakan bahwa dia adalah Yesus, ayo. Mana tahu bom-bom itu Yesusmu. Sama aku bilang juga. Tiba-tiba nanti datang dari ke-26 nanti. Tetap aja kau ini juga percaya nggak? Nggak bisa. Kami punya kaidah. Mana tahu bom-bom itu adalah jelmaan Yesus. Ayo. Mau ku batasi dia? Mau ku batasi Tuhanmu? Tuhanmu kan nggak ada batasnya. Tuhan kau kan suka-suka dia. Nah, bagaimana kalau ternyata bom-bom itu adalah Yesus yang menjelma menjadi bom-bom? Gimana? Bisa nggak? Bilang nanti kedepannya tiba-tiba nanti ada keluar dari batu, tiba-tiba ngomongnya dia Nabi ke-26. Kira-kira kau percaya nggak? Itu sama itu. Percaya nggak kau? Dasar. Sekarang begini Don. Kalau kau mengatakan bahwasanya Tuhanmu datang menjadi manusia untuk menebus dosamu, pertanyaan saya, dosamu itu ditebus kemana? Ya buat dirinya sendiri bisa aja. Di mana dalilnya? Kan di Biblia aku sama Bapak kan satu, udah. Dalil yang kubutuhkan dalil untuk membantah imamat 1 nomor 2. Coba Anda bantah. Bilang aku sama Bapak itu adalah satu, udah. Jadi buat diri sendiri juga bisa. Loh. Kenapa ada yang salah di situ? Kalau Anda mengatakan dia adalah kalau Bapa dan aku adalah satu, Paulus juga mengatakan itu. Paulus juga mengatakan dirinya dengan Bapa itu satu. Kalau dipersembahkan buat diri sendiri ada yang salah di situ. Jawab dulu itu. Ya salah lah. Salah dong, salah. Karena Tuhan mengatakan aku sendiri yang akan melenyapkan orang yang mempersembahkan darah manusia kepada dewa. Ya itu pada dewa, ini kan pada diri sendiri.
Di mana di mana dia katakan bahwa aku minta darahku sendiri? Di mana? Di mana? Di mana? Ya kan tadi kan katanya persembahkan dia buat dirinya sendiri. Emang salah di situ? Iya, di mana dalilnya? Di mana? Itu kan suka-suka kau. Yang saya minta mana dalilnya? Aku akan mempersembahkan diriku sendiri untuk mati, Ini untuk Kristen. Di mana dalilnya? Buat Allah Bapa, ya. Bapa itu sama dia itu sama, satu-satu udah. Iya, mana dalilnya? Yang saya minta dalilnya mana? Buat Allah Bapa. Tadi kan udah sepakat kita buat Allah Bapa. Mana dalilnya? Betul, itu tuduhanmu. Tuduhanmu bahwa darah Yesus menembus ke Allah Bapa. Dalilnya mana? Oh, dalilnya mana? Loh, Kocak ini. Itu jelas gitu loh. Itu jelas apanya? Allah Bapa. Allah Bapa Ya, sama itu satu. itu maumu. Allah Bapa menjelaskan di dalam Imamat 18:21, jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan. Nah, sekarang kenapa kamu persembahkan Yesus kepada Allah? Mana dalilnya? Soalnya Tuhan Yesus ini bukan anak-anak gitu loh, bukan manusia seutuhnya juga gitu loh. Jadi itu Loh, salah. kok jadi asumsi semua? Yang saya minta, di mana Tuhan meminta mempersembahkan darahnya sendiri untuk dirinya? Di mana dalilnya? Siapa bilang darahnya sendiri untuk dirinya? Kan bukan apa-apa. Jadi tadi itu yang kau katakan bahwa dia mempersembahkan dirinya kepada dirinya sendiri itu apa? Kamu lupa? Dengar aku bilang, dipersembahkan itu buat Allah Bapa. Iya, kamu menuduh darah Yesus dipersembahkan kepada Allah Bapa. Dalilnya mana? Gimana? Jangan saling menafsirkan kalau ilmunya setengah-setengah semua. Yang benar yang mana, Bung? Yang benar yang mana, Bung Siregar? Yang mana yang benar? Silakan. Semua kita di sini satu tujuan, Bang. Semua kita satu tujuan, satu motivasi. Tujuannya Mungkin. Iya, maksud materinya kan jelas tuh. Orang-orang Kristen ditebus. Nah, ditebus kepada siapa? Kata Doni ditebus kepada Allah Bapa. Saya minta dalil. Berarti dia kurang sampai ke situ, Bang. Mungkin dia kurang sekarang sampai. Anda sampai. Kalau Anda sampai, silakan dalilnya mana, silakan. Saya juga belum sampai di situ. Ya, Saya terus juga belajar. Kalau mau berdebat, ganti Mas. Capek dengernya. Ahli agama, Pak. Aduh. Kamu itu muter-muter itu orang pertanyaanmu gitu loh. Udah aku jawab. Kamu nggak puas dengan jawab aku, ya silahkan gitu. Saya minta dalil, Bung. Saya minta dalil. Saya minta dalil. Izin Bang Zuma. Silakan, Akhi, silakan. Doni, gue mencoba untuk berlaku fair ya di mana-mana. Pertanyaannya kita klaimmu Bapa dan Yesus adalah satu, monggo. Yang menjadi pertanyaan, mana dalilnya Yesus harus mempersembahkan dirinya untuk dirinya sendiri? Itu pun nggak ada. Sebab kalau nggak ada dalil, secara logikanya dia mati konyol, mati sia-sia, mati bunuh diri. Seorang prajurit yang mati membela komandannya, melindungi komandan agar selamat dari serangan musuh, dia punya dalil. Aku harus melindungi panglimaku agar dia terus bisa memimpin anak buah yang lain. Dia punya dalil itu. Doktrin dalam pasukan. Sekarang dalilnya Yesus harus mati, dipersembahkannya kepada siapa? Kepada dirinya. Mana dalilnya? Kepada Allah Bapa. Allah Bapa mana dalilnya? Meminta darah manusia gitu loh. Siapa lagi ini coba? Buat apa kamu naik? Lu cuma mengulangi pertanyaan si Juma doang. Gitu loh. Ya karena capek. Sampai Yesus turun lagi, kamu nggak pernah bisa menjawab dalilnya apa. Itu loh. Ya, ini bagus nih di Komal Islam ya, kamu nggak dikik, masih sabar, dalil. Ini naikin yang ini semua. Buat apa coba? Ngulang-ngulang pertanyaan si Juma. Karena kamu jawabnya pakai asumsi, bro. Ngulang pertanyaan si Juma doang buat apa kamu naik coba? Pakai dalil dong. Dari tadi tuh begini Don. Kan Tuhan itu, Bapa itu penguasa. Ini Bapak penguasa ya kan.
Kemudian ketika ada Bani Israel yang berdosa, sang penguasa ini mengatakan, agar dosamu kuhapuskan, persembahkan hewan. Kan gitu, persembahkan hewan, kan gitu ya. Nah, sekarang orang Israel ini ketika mereka mempersembahkan hewan kurban, dosanya mereka dihapuskan oleh Tuhan, kan gitu. Nah, muncullah sekelompok Kristen. Ya, muncul sekelompok Kristen dari Roma, dari Yunani. Mereka gak mau dihapuskan dosa-dosanya. Nah, ketika mereka mau dihapuskan dosa-dosanya, sejatinya mereka mempersembahkan kemudian hewan menurut tradisi Yahudi. Tetapi karena mereka bukan Yahudi, maka mereka mengikuti cara nenek moyang mereka mempersembahkan manusia. Maka muncullah ajaran-ajaran yang mempersembahkan Yesus kepada Tuhan. Kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya, di mana dalilnya Tuhan meminta Bapak yang berkuasa ini meminta darah manusia atau darahnya sendiri atau mempersembahkan dirinya sendiri untuk Romawi yang dunia ini itu ditebus. Di mana dalilnya itu? Itu yang kita butuhkan. Kalau cuma hanya sekedar iman doktrin, Anda tidak layak di sini. Pokoknya apa Imam kan gitu yang ngomong sama dia nih. Apa Bang Sregar? Silakan. Itu yang aku bilang tadi. Jadi kalau ini. Pertanyaanmu hanya bolak-balik itu aja, lalu aku jelaskan. Itu kan nggak masuk otak. Apa yang Anda jelaskan? Kita minta data dalil. Oke? Imamat, dengarkan. Imamat 1 nomor 2, si Bapak minta kepada Bani Israel, kalau mereka ingin mempersembahkan kurban, maka persembahkan sapi, lembu, domba, kambing. 4 ini. Iya. Ini 4 yang diminta. Untuk apa? Untuk mendamaikan dosa mereka. Itu mengikat Bani Israel, Bung. Nah, sekarang Romawi Yunani ikut-ikutannya pengikut para nabi. Mereka mempersembahkan dalam tradisi mereka, dosa mereka dihapuskan dengan darah anak manusia bernama Yesus. Dasar pijakan doktrin dogma ini di dalam perjanjian lama itu di mana? Itu yang diminta dari tadi. Makanya mutar-mutar karena Anda tidak menjawab. Ya, Anda cuma berasumsi. Gini cuma. Ya, mana dalilnya? Saya minta dalil, bukan asumsi. Silakan. Siapa yang asumsi? Makanya kau dengar dulu mulutmu ngomong mudah tadi. Kau jangan ngomonglah terus. Jadi gini. Saya butuh dalil, silakan. Ya, narasinya dulu. Ya dengar. Antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, ya kalau kau sangkut-sangkut potkan itu nggak bakal nyambung jadi nanti, ya tentang dan karena lagi begini aja dalil. Dengar kalau itu disangkut-sangkut potkan antara yang Dewa Molok perjanjian lama, kau sangkut potkan dengan nggak suka dari perjanjian lama, mana dalilnya perjanjian baru, lebih bonyok lagi kau. Lebih bonyok lagi kalau mau cari dalil perjanjian baru. Buat aja kalian ngais-ngais di perjanjian lama, karena ke perjanjian baru tanpa perjanjian lama itu cerita dongeng semata. Udahlah, buat apa mengkritisi aja selalu. Nah, makanya kita minta dalil. Dalil. Kau nggak mau ambil dari perjanjian lama, ya silakan. Ya ini kan mengatakan dari persembahkan buat Dewa Molok. Kawin sampai darahnya orang ini. Sekarang dipersembahkan untuk siapa? Dalilnya mana? Itu yang kita tunggu. Masa sampai kita disuruh nunggu sampai Yesus datang lagi baru kita tanya? Baru kalau ngemis-ngemis di jalan orang ini juga nih ngemis-ngemis minta-minta kita nggak ada. Tapi itu kerelaan, tidak dirampok seperti kamu perpuluhan. Coba berani nggak bayar perpuluhan? Kita ya mau bayar mau tidak itu sukarela. Coba berani nggak kau ya ketika masuk ke gereja bertahun-tahun tidak mau bayar perpuluhan? Apa kata pendetamu, coy?
merasa benar, merasa bersih. Tidak Kawin ada, 7 kali boleh. jangan berputar-putar. Kita dari tadi ini udah 3 jam nunggu dalilnya mana. Dalil. Nggak ada bilang ya. Dalil apa? Dalil. Kalau kita kan nggak bisa. Ya udah, turunin aja lah. Coba Kristen yang bisa menjawab dalilnya silahkan naik. Turunin aja host, berputar-putar ini capek host. Dia aja turunin. Sekarang gini. Ayo. Sekarang pertanyaan aku Bang Juma begini. Silakan. Bang Juma. Dari mana? Kenapa orang Muslim itu kalau ada gerhana bulan mereka pada sembahyang apa ini? Coba pertanyaannya. Aku jadi bingung. Jawab dulu dalil, baru kau bertanya. Jangan menjawab nggak pernah, nanya terus. Tadi aku jawab tadi, makanya aku bilang tadi. Mana dalilnya? Belum ada. Dalilnya mana? Di kitab apa? Pasal berapa? Nomor berapa? Dalil. Maksudnya dalil yang buat yang mana? Besok. Dalil yang buat mana? Sekarang dalilnya mana? Dalilnya orang Islam itu mengupas tuntas tentang Kristen. Dalilnya mana? Oke. Lagi. Enggak ini lagi ada. Iya, turunin aja lah. Yang enggak sesuai tema turunin. Dalil yang mana maksudnya? Dalil yang mana? Ulangin lagi pertanyaan, baru tarik dalilnya. Ulangi pertanyaan. Yang benar gue jawab. Udah capek. Dia hanya bertahan dari rasa malu aja. Dari yang Kristen dulu yang naik, yang Islam belakangan. Aduh, ini banyakan Islam jadi malah. Yang Islam belakangan. Gue dengerin sampai capek kuping gue juga. Gak ada satupun yang lu pakai itu dalil sama sekali di Bible. Makanya cuma asumsi dan iman lu aja yang lu pakai itu dari tadi. Capek gue dengerin. Kalau berdiskusi itu nggak pakai cara. Sekarang cuma juga ngomongin masalah dewa molok itu asumsi juga itu. Jangan kayak gitu. Asumsi jadi juga kan sama aja jawabannya asumsi juga. Kan tadi ada datanya yang setuju. Mana yang bilang dewa molok? Ada kepercayaan dari mana? Imamat 18:21, Imamat 20 nomor 3, Mazmur 106. Kemudian ada Yeremia 7 nomor 31, Yeremia 32, 35, 2 Raja-Raja 23, 10. Ini semua adalah data di mana Dewa Molok minta persembahan darah manusia. Itu kan mereka mempersembahkan. Kalau kami kan tidak mempersembahkan, dia sendiri mempersembahkan darahnya. Itu kan kebalik otakmu di situ. Aku bilang dari tadi. Nah, berarti Tuhan mempersembahkan dirinya kepada siapa tuh? Kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Kepada Allah Bapa atau kepada Dewa Molok? Allah Bapa. Oh, enggak mungkin. Allah Bapa tidak mau menerima persembahan darah manusia. Lah, dari mana kamu bilang nggak mau? Lah orang memang. Loh, dalilnya kan tadi ada Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok. Iya, itu mereka mempersembahkan kan. Kalau kami kan nggak mempersembahkan, masalahnya. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia di tengah-tengah bangsanya karena mereka menyerahkan seseorang dari anak-anak mereka kepada Dewa Molok. Nah, sekarang Tuhan sendiri datang. Tuhan sendiri datang mempersembahkan dirinya. Tuhan mempersembahkan dirinya kepada siapa? Kalau kepada Tuhan tidak mungkin, karena Tuhan tidak mau persembahan manusia. Sedangkan yang mati di atas tiang salib adalah manusia. Yang tercurahkan darahnya adalah manusia. Yesus datang sebagai manusia. Mati di atas tiang salib sebagai manusia. Dia dibunuh sebagai manusia. Nah, darahnya adalah darah manusia. Dagingnya adalah daging manusia. Dipersembahkan kepada siapa manusia ini? Jangan cuma dalil-dalil aja kata dia aja. Dia pun ngomong asumsi dia sendiri gitu loh. Mana ada la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dengarkan. Ini terakhir sebelum saya tidak mempedulikan komen Anda ya. Di Imamat 1 nomor 2 jelas, dengarkan. Berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang di antara hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Elohim, haruslah mempersembahkan dari persembahan hewan ternak, yaitu sapi, lembu,
kambing domba. Ini untuk Israel. Nah, untuk kalian non-Israel, di mana dalilnya bahwa Tuhan meminta kepada non-Israel mempersembahkan darah manusia? Itu di mana itu? Memang nggak ada kalau itu. Kalau dalilnya itu persembahan manusia. Nah, di mana dalilnya Tuhan datang sebagai manusia untuk non-Yahudi? Dengarkan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan datang menjadi manusia untuk non-Israel? Di mana dalilnya Tuhan datang menjadi manusia untuk non-Israel? Itu di mana? Udah gue bilang sama dari tadi, kami itu nggak ada mempersembahkan darah manusia. Iya, karena oke, Anda mengatakan kami non-Israel tidak ada mempersembahkan darah manusia. Oke, betul itu. Kalian tidak mempersembahkan. Tetapi yang Anda katakan adalah Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang murka kepada orang-orang yang mempersembahkan dirinya anak manusia kepada dewa Molok. Itu datang untuk non-Israel menjadi manusia untuk mempersembahkan dirinya di atas tiang salib. Itu dalilnya di mana? Aku bingung pertanyaanmu itu dalilnya di mana? Kan memang udah tertulis dia memang nggak ada bakal tercurah darahnya di tiang salib. Kok pertanyaan lagi dalilnya? Puyeng, udah nggak ngerti nih Bang Zuma. Udah. Udah nggak akademis Bang. Udah. Ini makanya cuma. Udah. Saya minta ampun kalau orang begini ya, orang yang tidak ada ilmu nggak ada, cuman model air liur. Nggak ada pernah kalian Ampun saya ampun. darah manusia gitu. Bro, makanya bro. Dengar Tony. Ketika ada orang apamu itu framingmu itu gitu loh, otakmu yang kebalik masalahnya. Jadi kalau kami pernah kami ini jadi mempersembahkan darahnya buat ini buat dewa itu kan otakmu gitu. Mana ada? Ketika ada orangnya buat kami gitu. Jadi kau putar gitu loh. Aturan yang benar faktanya dia yang persembahkan darahnya buat kami kebalik gitu masalahnya. Otakmu jadi kebalik. Nah, otak yang kebalik. Lu yang nggak tahu cara diskusi itu kayak gimana gitu loh. Dari tadi makanya gue itu bingung sama lu. Dari tadi itu lu nggak menelaah apa yang dikatakan oleh Bang Zuma gitu loh. Yang lu balas itu cuma counter menurut dia juga punya asumsi. Aku jawab pakai asumsi. Sama kan? Asumsi itu ada datanya. Ada datanya. Ketika diskusi data dibalas dengan data, bukan data dibalas sama asumsi. Nah, makanya kalian itu selalu data bukan data by riset gitu loh. Kalian tuh nggak mau riset sendiri sama data kalian, cuma data by asumsi kalau kalian berdiskusi itu. Makanya imani aja, nah itu imani aja. Nah, di ruang itu loh. Nggak kritis by sama aja. Pokok sama aja. Dari tadi lu meronta Islam apa Kristen nih Bang? Maaf. Selamat malam. Kalau memang itu ininya nggak ada ayatnya seperti itu, jangan kau buat gitu loh. Itu kan kau ketemu sambungin aja. Tuh udah ngakuin tanpa sadar nggak ada ayatnya. Udah selesai. Ganti aja host sama yang lain karena nggak ada kemajuan kalau begini. Kita cuma minta dalil. Dia tidak menjawab dalilnya. Selesai sudah. Tuh Bang meronta-ronta aja sekarang tuh gilirannya. Meronta nih Islam Kristen Bang, maaf Bang. Jadi si Juma juga pakai asumsi masalahnya, makanya pakai asumsi. Tuh kejang-kejang lagi. Diam dulu, Dede, diam dulu. Bang meronta ada yang mau diomongin, silakan. Mau dibantu Bang Sibarannya. Cuman ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Islam. Bentar ya Bang yang Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Biar silakan Ali mau sampein. Udah turun dia. Enggak apa-apa. Si Doni ini sudah nggak ada kan? Masih cari Masih cari dalil-dalilnya dia di Mbah Google. Jadi Google. Oh kabur. Dari Google. Ya, pada turun sendiri ya Pak. Jadi teman-teman sebelum kita lanjut di dalam Mazmur 106 dikatakan gini. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka.
Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan sehingga negeri itu tercemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan bersinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalah murka Tuhan terhadap umatnya dan ia jijik kepada pemiliknya sendiri. Ini data. Ini nggak bisa dibantah. Ada tertulis di dalam kitabnya teman-teman kita Yahudi. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Ini mereka terperangkap dengan berhala yang mereka lakukan, persembahan yang kepada berhala yang mereka lakukan. Mereka terperangkap di situ. Ketika kemudian kita minta data, tak ada satupun kemudian data yang bisa disajikan untuk itu. Yesus datang mempersembahkan dirinya. Dia persembahkan kepada siapa? Jawabannya kepada Allah Bapa. Mana dalilnya Allah Bapa kemudian membutuhkan persembahan seperti itu? Tak ada dalilnya. Mutar-mutar. Berarti kesimpulan kita, karena yang meminta hewan kurban adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, minta kurban hewan, dan ada di antara Islam dan Kristen nyata dibebaskan dari dosanya bukan dengan tebusan darah hewan tapi dengan tebusan darah manusia, maka pertanyaannya yang sepanjang zaman tidak akan mungkin bisa dijawab dengan baik oleh teman Kristen, darah Yesus ini menebus kepada siapa? Kalau kepada Tuhan pencipta dan bumi, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Apalagi kepada dirinya sendiri, itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin kepada dirinya sendiri? Karena Yesus dalam Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14 mengajarkan pengikutnya untuk mempersembahkan darah hewan. Jadi saudara Doni tadi itu cuma menuduh, memfitnah, dan asumsi belaka. Demikian. Ini naik lagi Bang dia, katanya masih penasaran kali ini Bang. Cuma apa Bang Doni? Udah dapat? Apa? Udah closing statement kok. Nggak usah. Kecuali dia sudah dapat data. Iya, udah dapat belum? Kalau nggak dapat saya turunin lagi. Yang lain ngantri. Gimana Bang Doni? Halo. Ini belum dapat itu Bang, belum dapat pencerahan sama Nabi. Oh, itu langsung di-mute. Ya udah turun dulu ya Bang, ntar kalau dapat data baru ngomong. Belajar sama Nabi juga, Doni. Saya gini sih Bang Juma. Ya. Bang Juma. Udah kasih dia lah sebentar. Iya. Bang Juma. Iya, kenapa Bang? Jadi itu kan kalau abang simpulkan mau begitu ya silahkan aja. Kalau saya sih nggak jadi masalah. Cuman ya kalau memang itu jangan diputar-putar aja gitu loh. Jangan dibolak-balik gitu doang. Jadi seolah-olah kan itu kan Bang Juma yang mau menyimpulkan begitu kan gitu kan. Kalau perihal bahwasannya Bang Juma ada dalilnya begini itu kan semua Bang cocok-cocokin semua kan itu kan jadinya. Bang-abang minimal Anda semua kan gitu. Minimal satu data aja Anda kasih ke saya. Jangan cocok-cocokkan kayak saya. Saya mencocok-cocokkan data. Yes, betul itu. Nah, sekarang Anda jangan mencocokkan. Cukup satu data aja. Silakan. Cocokmologi namanya itu. Nggak boleh itu. Tapi berdata kan? Cuma mau yang mana? Tapi kan berdata kan? Berdata. Tapi cocokmologi itu nggak bisa diterima. Ya terserah. Yang penting berdata. Ada datanya. Orang dijerat dengan hukuman karena ada data undang-undang yang dilanggar. Pasal ini, pasal itu. Dicarikan datanya. Yang mana pasalnya yang berkesudahan dan pelanggarannya. Ini terjadi. Ini yang terjadi. Selamat malam. Apa yang saya ungkapkan itu sesuai dengan pasal yang sedang kita bahas. Tidak mungkin kitab Kejadian kubacakan semuanya sampai kitab Wahyu. Gak mungkin. Satu aja data yang kita minta. Enggak, sekarang Bang Juma minta dalil yang mana sih? Saya dari kemarin tadi saya enggak ini kan nangkap saya Bang Juma dalil yang mana. Mungkin saudara saya Reifanu silakan diulang. Silakan. Gimana? Gini loh bro, ketika lu berani naik di room, setidaknya lu tahu kapasitas gitu loh, lu tahu kapasitas itu lu bisa sedikit lah minimal menelaah apa kata orang gitu loh. Jangan bukan nggak bisa menelaah perkataan orang, cumannya kalau dipakai asumsi juga, saya pakai asumsi jawab itu aja Mas saya. Nah, gini aja kamu nggak bisa beradab gitu loh. Gini aja lu nggak bisa beradab gitu loh.
Kalau dia Diam bersin dulu sini, ada aku orang ngomong. jujur menjawabnya. Nah, gimana Itu cara lu sama. bisa menelaah apa kata orang? Lu sukanya memotong. Bilang saya nggak bisa menelaah, saya Oke. tahu Lu menelaah. nggak punya berodab kayak gitu loh, makanya lebih baik Oke diam, Bang Doni. daripada naik. Besok kesini lagi besok deh. Besok kesini lagi ntar ini kalau udah bawa dalil nanti ngomong lagi ya. Aku Nah, gantian nih soalnya yang lain mau naik nih, yang dari banget Katolik dari dari tadi pesen soalnya dari banyak sore dia. banget sampai ngantuk dengerin dia tuh. Atau Oke Bang Doni ya, ke mohon maaf ya. kliniknya Uniriva dulu, ke kliniknya Uniriva baru ke sini. Yang penting Maaf ya saya Bang itu Doni. tidak ada Selamat kabur ya. malam. Tidak ada kabur. Yang kalau Halo selamat malam Bang Salomo. Malam. Ya. Bertanya atau gimana nih, bahas topik apa nih? Baru Oh dengar. boleh, mau nanya, abang dari Kristen kan? Saya Katolik. Oh iya boleh, silakan. Saya Bang bertanya Jung ya. masih on nggak? Bang Jung, apalagi makan ya? Katanya tadi lagi bahas apa sih yang Doni itu? Oh tadi. Ustadz, mungkin. Ya sama si Doni itu lagi Ustadz bahas apa Unggul. ya? Bahas Oh Ray dulu dosa. deh Ray. Tadi bahas apa tuh Ray? Iya. Tadi itu bahas tentang itu apa? Mungkin lebih jelasnya, mungkin lebih detailnya Bang Suma aja yang jelasin biar enak semuanya Bang Abi. Gak Bang Jung lagi makan dulu, nggak apa-apa. Kamu dulu aja. Tuhan Bahan Dewa Molok tadi. Kesembahan Tuhan Molok itu tadi, apakah ada di dalam ajaran Kristen itu sendiri gitu loh? Persembahan dia Molok. Yang ini kah? Pagan. Iya. Tidak ada dalam Kristen. Nggak ada ya Bang. Kalau di Katolik nggak ada sih ya Bang. Iya kalau di makanya Bang yang nggak ada itu emang di Katolik itu nggak ada Bang. Kalau masalah, saya tadi dengar ada masalah penebusan. Holy, ajuin Holy, naik Holy, ajuin. Yang Bentar. masalah penebusan dosa tadi maksudnya gimana sih yang dimasalahkan saya dengar tadi sepintas? Yang tidak jelas nih di mana? Intinya Yesus itu dikorbankan untuk siapa? Anak Maria yang sematawayang ini itu dijadikan korban penebus salah itu kepada siapa? Dia menebus dosa-dosa Kristen itu kepada siapa? Itu intinya Bang. Oh, Iya. berdosa pada hukum kekekalan Allah sendiri. Hukum kekekalan Allah sendiri. Iya. Itu maksudnya apa tuh Bang? Kan manusia di Firdaus itu kan hidup kekal. Tapi karena Adam dan Hawa berbuat dosa sesuai dengan Kejadian 2:16, hukum kekekalan itu putus dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan turun ke dunia menjadi manusia untuk mengembalikan hukum kekekalan tersebut. Maksudnya Menembus dosa gimana? manusia. Itu maksudnya. Jadi bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada hukum Tuhan sendiri, yaitu hukum kekekalan yang sudah dilanggar oleh Adam dan Hawa. Oke, jadi gini Bung, kalau kita berbicara mengenai kebenaran ya, kebenaran yang saya maksud di sini konsep dosa, penghapusan Maaf dosa. interupsi Gurunda. Saya Iya, silakan, harus pamit dulu. Terima kasih atas ilmunya. Teman-teman Kristianiku, mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah atau kurang berkenan ya. Thank you host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz Unggul, sering mampir ya kalau di Jamek naik ya. Iya, lanjut. Saya lanjut. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeskiel 18, coba kita lihat di sana. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan fasik akan menerima kefasikannya. Tetapi jikalau orang fasik bertaubat, ketika orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup,
ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi buat apa penebusan dengan cara konsep menumpahkan darah manusia di atas tiang salib? Itu apa? Sementara konsepnya jelas, kitabnya orang Yahudi. Bertaubat dari segala yang dilakukan, berpegang kemudian kepada ketetapan Tuhan, melakukan kebenaran, orang itu pasti hidup dan tidak akan mati. Segala durhaka yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi untuk apa dipersembahkan darah Yesus itu? Untuk apa dan kepada siapa? Sementara solusi yang diberikan oleh Tuhan itu sudah sangat jelas. Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa manusia ketika manusia itu bertaubat. Udah? Silakan. Silakan. Saya Katolik, saya bukan Yahudi. Jadi kalau dibawa ke konsep Yahudi ya nggak nyambung. Mungkin saya yang semua bilang itu dosa perbuatan. Selamat malam Bang Holi. Bentar ya, gantian Bang Holi. Anak tidak menanggung dosa orang tua itu benar, tidak ada salah. Di sini dibicarakan kan hukum kekekalan yang sudah dilanggar oleh Adam dan Hawa sehingga putus hubungan dengan Tuhan. Kata siapa Bang putus hubungan dengan Tuhan ketika Adam? Bukankah di dalam Kejadian 5? Ada Kejadian 5, Adam dan keturunannya itu diberkati. Kejadian 2 16. Ya, silakan Anda bacakan. Bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi buah pengetahuan tentang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Adam mati enggak ketika dia makan buah itu? Kan enggak mati dia. Mati dalam arti kata terputus hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak hidup kekal lagi. Itu kan asumsi ya, Bang. Diusir dari Firdaus. Berarti Adam dicipta di surga dong kalau gitu. Di Firdaus. Iya, Firdaus surga kan, bukan di bumi kan? Firdaus itu di bumi, bukan di surga. Firdaus itu di bumi? Wow, keren. Iya. Taman di Eden. mana? Istilahnya, tepatnya Taman Eden. Makanya Adam Hawa Taman Eden dan Firdaus itu beda, Bang. Sebentar, Suma. Saya kan tadi kamu bicara banyak, saya nggak ada potong kan? Nah, jadi ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, mereka diusir dari Taman Eden. Sehingga mereka hidup seperti sekarang ini. Seperti yang kita jalan ini. Inilah yang disebut dengan dosa asal atau dosa waris. Di mana dosa diwariskan? Itu di mana? Kita harus berkembang biak. Kita harus. Dalilnya di mana, Bang, dosa waris itu di Perjanjian Lama? Dalil dosa waris. Iya. Kan saya tadi udah sebutkan di kejadian itu bahwa akibat melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah terlarang, maka ada hubungan dengan Tuhan sehingga mereka tidak lagi. Itu mana dalilnya seperti itu, Bung? Itu kan asumsi Anda. Di mana? Di mana bahwa Adam? Di mana dalilnya? Kalau menyebutkan istilah dosa waris itu tidak, tapi kan dari mana? Padahal ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa, memfitnah Adam dengan mengatakan mewariskan dosa. Saya ngomong dulu. Nah, dari tadi Anda ngomong terus kok, tapi double kosong. Saya minta dalil, saya minta dalil, Anda nggak bisa kasih dalil, itu kosong namanya. Di Kejadian 2 itu kan dasar daripada hukum dasar asumsi doktrin gereja. Itu bukan dasar dosa waris, Bang. Bukan dasar gereja, ini Alkitab kan, ada Alkitab saya baca tadi kan. Iya, tapi kan ada cerita dosa waris di sana, Bang. Nah, saya kan mau bilang sama berarti kamu. Asumsi hanya untuk menjual Yesus. Ujung-ujungnya nanti persembahan darah Yesus nih kepada Dewa Molok. Pasti begitu. Udah ada seperti itu. Dengar dulu semua, dengar. Kamu kan boleh mendengar saya sebentar aja. Di balik kata-kata yang tersurat. Nah, inilah dari ayat ini kita tahu bahwa inilah disebut dengan dosa waris. Dosa
yang diteruskan pada manusia sehingga sampai saat ini begitu. Nah, inilah yang ditebus oleh Tuhan. Jadi bukan Tuhan itu mau berdosa kepada siapa-siapa, Tuhan mau berdosa kepada hukumnya sendiri. Kan itu inti permasalahan kita kan, masalah penebusan dosa itu. Makanya Tuhan sendiri muncul ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa dengan memberikan tubuh dan darahnya. Sebab hukum kekekalan itu tidak bisa ditebus oleh siapa-siapapun juga. Yang bisa melakukan penyucian kembali hanya Tuhan sendiri, karena dia membuat hukumnya, dia sendiri juga yang mengembalikannya supaya pulih kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Begitu. Silakan. Ya, Holly, mau nambahin Holly? Silakan, biar gantian. Salam semuanya. Salam. Salam Bang. Salam. Oke Bang, menanggapi tadi debat tadi ya. Ya, kencangan dikit Bang, suara kecil banget. Silakan. Udah besar belum? Coba deketin lagi. Deketin. Halo? Ya, segitu ya. Silakan. Oke. Menanggapi apa yang tadi didebatkan sama Bang Zuma dan saudara seiman saya bisa tangkap sebenarnya, karena biar bagaimana saya juga orang yang orang psikolog ya, yang mengenyang pendidikan S1 psikolog, di mana saya lihat perdebatan ini tidak akan pernah selesai karena asumsi kita sangat-sangat berbeda dan bisa dipatahkan. Nah, saya dari tadi melihat debat ini merasakan ada kebenaran di Islam. Saya jujur aja, karena logika, kalau kita berpikir secara logika, saya mencoba untuk netral dulu ya. Saya mencoba untuk objektif dulu dalam berpikir. Iya, setiap ada asumsi yang kita lontarkan atau kita ucapkan, itu harus ada verifikasinya gitu loh. Jangan kita berasumsi tidak mempunyai kekuatan verifikasi yang akurat, yang sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak ada ujungnya. Nah, saya menilai karena saya sudah sejak lahir adalah seorang Katolik, jadi sama ya. Saya berpikir Bang Solomo, kita tidak bisa gini ya, maksud saya gini, keyakinan dari keyakinan saya meyakini bahwa Yesus mati menebus kesalahan atau dosa-dosa umat manusia, di mana itu bukan kita menebus manusia berdosa. Kamu kok Katolik nggak ngerti sih? Sama aja Bang. Sama Ya, aja Bang. lanjut. Kita jangan berdebat sesama seiman Bang, karena itu tidak ada gunanya Bang. Asumsi saya Bang, itu saya bisa pertahankan Bang. Silakan. Bukan asumsi, saya tadi baca pakai Alkitab. Kamu asumsi sendiri aja. Jangan bilang kita asumsi, saya nggak pakai asumsi kok. Saya pakai dari Alkitab itu. Iya Bang, saya ngerti maksud Abang. Kita sudah tahu bersama, kita bisa baca Alkitab kita sendiri, ya kan? Tapi dalam segi objektif saya berpikir benar apa yang dibilang Bang Juma gitu loh. Menurut saya benar apa yang dibilang, karena Tuhan tidak pernah meminta persembahan. Itu kamu baca Salomo, kalau kamu tahu, kamu bisa baca itu. Dalami dulu Alkitab, kamu berdebat, nanti kita internal berdebat masalah Alkitab. Saya juga pengarut Alkitab, saya penginjil juga. Jadi kita jangan saling menyesatkan gitu loh. Benar, jadi itu nggak usah diperdebatkan. Emang benar, Islam benar, apa yang diutarakan Bang Zuma benar, logika benar, narasinya betul, datanya dalilnya ada di kitab kita tidak bisa pungkiri itu bahwa memang ada di kitab kita. Kenapa kita harus tidak menerima itu? Coba kita berpikir, saya objektif ya. Itu aja menurut saya. Jadi apa kata Bang Zuma itu berlogika dan benar menurut saya. Karena di kitab kita tidak ada satupun kitab kita ya, dalam kitab kita
itu menebus dosa dipersembahkan kepada Allah Bapa kita. Tidak ada. Benar itu. Kita tidak bisa menunjukkan dalil. Jadi kita nggak bisa berasumsi yang akhirnya menyesatkan kita sendiri. Tidak boleh begitu, Bang Salomo. Saya kira itu. Terima kasih. Oh iya. Oke, Bang Juma. Iya, baik, makasih. Jadi landasan pijakan saya sebagai Muslim mengangkat tema ini, yaitu bukan karena kebencian, tapi semata-mata karena sayang pada teman-teman Kristen. Saya belajar, saya juga penginjil, dalam arti kata saya juga belajar tentang Injil, tentang Bible. Saya belajar tentang Quran. Dan data-data yang saya sajikan saya rasa itu terukur. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ketika diminta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, kemudian Tuhan menggantikan wafadainahu bisibhnin azim, digantikan oleh Allah dengan seekor binatang. Lalu binatangnya yang menjadi persembahan, bukan manusia. Jadi di dalam pengajaran para nabi di Islam maupun di Yahudi, Tuhan minta agar Abraham mempersembahkan manusia. Tapi Abraham mengikuti itu. Tapi apa yang terjadi? Detik-detik manusia menjadi korban persembahan, Tuhan seketika datang menggantikan dengan hewan. Kebalik dengan agama saudara. Yang tadinya hewan, Tuhan minta hewan, perjanjian lama minta hewan, Yesus mempraktekkan dan mengajarkan pengikutnya mempersembahkan hewan, Al-Quran juga mempersembahkan hewan. Seketika agama saudara menggantikannya dengan manusia. Maka muncul permasalahan di situ. Ini darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Sementara dalil nggak bisa dibantah. Nah, nasihatnya kemudian di dalam kitab yang saudara-saudara pegang, Keluaran 23 nomor 1, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Mazmur 5 nomor 6, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ini data, Bung. Jadi kalau bukan saudara sendiri yang menyelamatkan diri saudara, meskipun malaikat turun dari langit, tidak akan pernah bisa. Tapi kenapa kemudian buku panduan yang Anda pegang yang menjelaskan tentang keselamatan tidak diikutin? Engkau membinasakan orang-orang yang tidak berkata, ya Tuhan. Engkau ya Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Amsal 19 nomor 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Nah, lalu kemudian Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tidak boleh kau bunuh, tidak boleh kau persembahkan, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Lalu pijakan kita untuk kemudian mengimani Yesus itu dibunuh karena dosa kita, itu apa dasarnya? Sementara Tuhan mengatakan di Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus dibunuh. Untuk apa Yesus dibunuh? Untuk apa? Untuk nebus dosa kita. Apakah tidak cukup datanya yang mengatakan cukup kamu bertaubat maka dosa-dosamu akan dihapuskan? Kenapa harus ada darah manusia? Nah inilah yang kemudian saudara-saudara, saya selalu dibilang penghujat. Saya nggak menghujat. Saya mencoba untuk kemudian ya menyadarkan teman-teman bahwa Anda berada pada lingkaran yang tidak diajarkan oleh para nabi. Dan itu Anda tertidur di sana, dienakkan dengan konsep itu. Silakan bantah saya dengan data. Boleh. Ya, silakan Anda bantah saya dengan data. Kalau cuma berasumsi dan cuma emosi, itu namanya sontoloyo, Bang. Silakan. Jangan bawa Yahudi. Jangan bawa Yahudi. Kalau bicara Islam, Islam saja. Loh. Nah, kalau kamu bertanya tentang Bung, tunggu, Bung. 30 detik, Bung. Tuhan kita kenal itu, kalau kita mengaku sebagai agama samawi, yang tertua kita harus akui dia adalah orang Yahudi. Jadi Islam dan Kristen kalau tidak membawa orang Yahudi,
Di dalam dialog lintas agama, kita kehilangan arah. Oke, nabi-nabi itu terdahulu datang kepada mereka. Jadi kebenaran Kristen dan Islam diuji dengan konsep mereka sebagai sentralisasi, bukan Vatikan, Bung. Jadi bukan Vatikan, bukan gereja, dan bukan juga masjid. Tapi mereka, cobalah untuk berdalil untuk itu, silakan. Iya, saya mau bicarakan masalah itu. Jangan potong dulu dong. Kalau kamu bicara bahwa Yahudi ke Islam terserah, tapi jangan bawa Kristen ke Yahudi. Karena bagi kami agama Kristen Yahudi itu beda. Memang sumber kitabnya sama. Bang Tapi Salomo, yang kita akui saya adalah batal lagi sejarahnya Bang saja. Salomo. Bang Misalnya Salomo, saja kamu bilang kan tadi bahwa tolong penebusan jangan dosa sangkut dahulunya. pautkan kitab-kitab Bang Salomo dengan mereka. Coba berpikir yang lugas Bang Logo, Bang kalau Salomo. Kita ini nenek moyang dari Yahudi. Jangan dipungkirin itu. Itu adalah kitab kita. Coba berpikir Maksud secara saya, jernih. Biarkan kalau dia mengeluarkan narasinya. Kalau memang kita bisa bantah, kita bantah dia. Kita Bang, bicara cuma itu. tentang agama kita saja. Saya bicara tentang kekristenan. Kalau masalah pengorbanan kan di dalam Alkitab memang sudah disebutkan bahwa dahulu itu kan mengorbankan nyawa hewan apa segala untuk penebusan dosa. Nah kalau begitu kan setiap hari mesti ada pembantaian hewan apa segala untuk korban penebusan dosa dan korban penebus salah. Karena itulah makanya Tuhan nuzul ke dunia menjadi manusia untuk merubah semuanya itu. Jadi dengan mengorbankan dirinya, dengan pengorbanan tubuh dan darahnya, dosa manusia sekali saja ditebus, tidak setiap saat. Seperti itu. Ya. Tujuannya pun untuk kembali ke kebenaran supaya roh kita itu tidak terputus hubungannya dengan Tuhan. Karena dalam kekristenan dipercaya. Saya setuju Bang Salomo, setuju dengan hal itu. Aku sudah dapatkan Sebentar, pembelajaran saya lagi juga. bicara. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa juga? Jangan kayak gitu. Kamu menyesatkan agama kita kalau kayak gitu ngomongnya. Jangan. Kita Aku udah percaya kamu dibantah, Kristen. nggak ada dalilnya lagi. Kalau kamu Kristen, kamu bersahadat boleh. Aku percaya. Coba. Yesus Tuhan dan Allahku. Katolik deh Bang Salomo, dari sore itu kok ngobrol sama saya tadi. Iya. Kenapa kalau aku ngomong dia seperti itu, saya minta dia bersahadat. Kalau dia Katolik, saya ikuti kata-kata saya. Coba kamu ikuti. Aku percaya, Holy. Yesus Tuhan dan Allahku. Nggak berani kamu kan? Itu syahadat apa itu? Itu syahadat apa itu Yesus Tuhan dan Allahku? Itu apa maksudnya? Bukankah Allah itu adalah Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan Tuhanku gitu maksudnya? Cuma kalau Katolik ataupun Kristen Protestan dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tuhan dan Allah apa? Maksudnya Allah itu apa? Masa harus belajar dari basic sih bro? Tuhan pun tidak ngerti, Allah pun tidak ngerti. Ya Allah itu apa? Kamu sok pintar tapi giliran ditanya kayak begini sontoloyo Anda. Allah itu apa? Menurut kamu apa? Kok jadi tanya saya? Anda menuntut saudara kita Holo untuk bersyahadat Yesus itu Tuhan dan Allah. Allah itu apa menurut saudara? Memang ada di kitabnya Katolik kata Allah? Allah, iya pakai Allah memang. Di mana di kitab Katolik menggunakan kata Allah itu? Cuma dengar dulu, kamu bertanya saja. Begini. Allah Bang itu Salomo. pemilik Sebentar, semua kamu tadi menanyakan saya, kepercayaan saya. Iya, silakan Bang. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Tuhan sebagai penguasa. Kalau pemiliknya itu Allah, tetapi penguasa adalah Tuhan itu. Tuhan Yesus. Sekarang gantian Bang Holi. Harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tapi oke lah, kita lupakan kembali. Itu saya mau bicara tentang masalah penebusan dosa tadi ya. Sebentar, makanya sebentar Bang Salomo, Tuhan dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Ya, oke. Di situ. Jadi Tuhan menebus dosa manusia bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada Allah Bapa di surga, tetapi kepada hukum kekekalan. Kan itu yang jadi pertanyaan kalian dari tadi saya dengar. Ya. Sekarang Bang Holi silakan. Nanti Anda terjungkir kalau dengan data itu. Silakan Saudara Holo, sebelum saya guling-guling orang ini silakan. Bang Salomo, tolong Bang Salomo.
Janganlah kita mengumbar-umbar apa yang ada dalam kitab kita yang memang benar-benar kita tidak bisa menunjukkan dalilnya. Bikin malu kita Holly. nantinya. Jangan pakai kata Kamu kita, kamu kenapa? sendiri aja. Kita berbeda. Tolong ya. Berbeda Jangan bawa kenapa? kita. Saya tanya Kita kamu sekarang berbeda. kamu berbeda. Kamu Kita beda. ikatan dalam kamu saya tanya dulu kamu. Kamu Saya bukan kamu dan kamu bukan saya. Pendalaman Injilmu sudah sampai Intinya. tingkat berapa kamu? Sampai tingkat berapa kamu? Kamu bisa bukan saya dan saya bukan kamu. Jadi kamu bicaralah Ya dengan sudah, mereka dengan caramu makanya sendiri. Saya bicara dengan cara kalau saya kita mau sendiri membela gitu. agama kita. Bang Salomo gantian Jangan aja membawa nanti bela-bela agama kita jangan. Kalau kita Kamu kalau mau membela agama, kita, terserah. Karena menurut saya agama tidak perlu dibela. Kita berdiskusi sehat, Bang Salomo. Ya, silakan Bang Oli. Jangan kita membenarkan apa yang tidak ada dalam ajaran kita. Udahlah, kita akuin memang. Kamu Kita saya suruh akuin bersahadat aja kamu udah berani. Kenapa kamu mau kamu mau pertanyakan kesadatan Kamu kalau saya? mau berdebat Untuk sama apa kita rekan-rekan muslim, umbar di sini di pakai publik? cara Kalau nanti kamu. kita dihujat lagi. Pakai cara Nanti kamu. itu tidak benar. Saya pakai cara saya. Karena Ya kita udah, berbeda. Tapi kalau Kamu kita punya mau pemikiran bertentangan beda, dengan saya punya pemikiran berbeda. kalau Jangan bertentangan disamakan. dengan begini Holly. begini Salomo, Ya. begini Bang Salomo. Nggak boleh Saya masih begitu. sopan Bang Salomo, Amanda. Enak Saya aja akui. menyamakan kamu sama saya. Kamu siapa? Kamu juga Salomo. siapa? Nggak ada Jangan persamaan kayak antara gitu kita. Nggak ada. ngomongnya. Salomo. Kayak gitu kamu ngomongnya. Kamu menyesatkan agama kita sendiri. Kalau kayak gitu bikin malu. Kamu suruh syahadat saya. Bahasa syahadat kamu tahu dari mana? Itu dari Muslim. Dengan tidak sengaja kamu mempermalukan kita kalau kayak begitu. Di mana sih otak lu? Pintar Bang logika. Kalau kamu berdebatlah secara sehat. Kalau memang kita tidak bisa menunjukkan dalilnya, buat apa kita ngotot? Kita masing-masing punya keyakinan. Makanya keyakinan kita itu bisa kita pertahankan atau tidak. Kita mau ikutin ajaran yang benar atau tidak. Atau kita tetap pada masa kita atau tidak. Itu. Aku tingkat penginjilanku juga aku selalu ini loh. Jangan kamu kayak gitu ngomongnya. Seakan-akan kamu mau menyesatkan pengikut-pengikut Yesus. Tidak boleh Bang Juma keluar dulu Bang Juma. Nanti masuk lagi. Aduh, Bang Juma kena lagi. Bang Juma keluar TikTok dulu, ntar naik lagi kena repot soalnya. Aduh, teman-teman ini wow, kenapa nih? Ini sebentar aku ngomong ini yang di bawah oten jangan main repot-repot ya, nanti lama-lama nanti debaternya kena digantian di repot juga. Kita kan udah bahaya loh. Tadi udah dikasih tahu sama Ustadz Unggul itu. Gitu loh. Kita kan dialognya secara sehat. Ya lanjut Bang Holi. Ya, jadi begini. Kalau kita bertanya kepada Muslim dan dia bertanya balik sama kita, kalau kita tidak ada dalil yang bisa kita utarakan, untuk apa kita paksakan? Itu bakal mempermalukan diri kita sendiri. Kita bisa juga berdiskusi kalau kita punya dalil. Makanya sebelum masuk di rub-rub perdebatan lintas agama, pertama kita harus siapkan juga mental kita. Yang kedua, data kita harus lengkap, terakurasi dengan baik. Jangan seakan-akan kita memaparkan apa yang ada dalam Alkitab kita yang menurut kita itu tidak bisa diperdebatkan. Jangan diperdebatkan, karena itu bikin malu. Kita sesama Kristen berdebat, saling menghujat. Aku juga dihujat, dibilangin ini, bilang itu. Itu tidak boleh kayak begitu. Kita saling menghargai toleransi umat beragama. Kita ini NKRI loh. Tidak boleh kayak gitu Bang Salomo. Saya tidak sependapat kalau kamu kayak gitu. Jangan emosi dalam berdiskusi karena tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak ada solusinya. Kalau memang kita tidak bisa menunjukkan dalilnya, ya udah kita ngalah. Karena memang sudah seperti itu ketentuannya. Ngapain kita paksakan? Kita membela Tuhan kita. Tuhan tidak perlu dibela, asal kamu tahu itu. Tuhan tidak perlu membela, dia bisa membela dirinya sendiri. Ngapain kita bela Tuhan? Ingat itu. Dalam Injil itu ada itu. Kamu harus tahu itu. Terima kasih host. Silakan yang lain. Oh iya, silakan. Bang Salomo apa Bang Juma dulu yang mau bicara, silakan. Biar saudara Salomo aja dulu. Oh iya, silakan Bang Salomo. Jadi enak kalau gantian ngomong, jadi jangan dipotong-potong. Ayo. Jangan buka mute-nya itu. Jangan pegang kepala itu. Silakan. Geleng-geleng mungkin Bang.
Ini Bang Holi ini dari sore, aku ngobrol sama aku. Enak kalau diajak dialog Bang Holi ini. Tahu. Gini, Silakan maksud Bang. saya gini, host. Ya, Boleh saya ngomong silakan. sebentar? Kalaupun Ya, si silakan. Holly itu adalah Kristen, biarkan dia berdiskusi dengan rekan Muslim dengan cara dia. Dan saya juga berdiskusi dengan cara saya. Dan saya tidak ada menghujat dari tadi, tanya sama semua. Jangan Iya, membawa enggak. kata kita. Nggak mau saya. Dia, saya gitu. Bukan berarti karena saya sama Kristen, dia harus ngatur saya seperti ini, seperti itu. Caranya nggak mau saya. Kita punya kebebasan sendiri tuh berekspresi dengan cara kita berdebat. Intinya menurut saya jangan sampai menghujat itu aja. Ya, silakan. Oke, Bang Bima. oke, saya tanggapi sebentar ya sedikit Ayo, ya, Bang Holi, host. ya. Terima kasih banyak Bang host. Oke, Iya, Bang Salomo, sama-sama, Pak. terima kasih banyak sudah menegur saya juga Bang Salomo, terima kasih. Oke, sekarang sepakat Bang Salomo, tidak ada kata kita dalam berdebat ya. Oke, saya sepakat. Terima kasih Bang Salomo, udah mengingatkan. Terima kasih banyak. Haleluya. Oke. Ayo, Bang Salomo lagi. Mau bicara lagi? Iya, silakan Saudara Salomo untuk kemudian memaparkan berdasarkan data terkait dengan apa yang saya sajikan tadi bersama dengan saudara siapa tuh yang turun tadi tuh. Doni. Silakan. Dona. Seperti sudah saya sampaikan semua kok. Bahwa Tuhan menebus dosa itu bukan kepada Allah Bapa seperti sudah sampaikan. Tapi kepada hukum kekekalan yang Allah sendiri bikin. Sehingga Tuhan menjadikan dunia menjadi manusia untuk memulihkan kembali hukum kekekalan yang sudah terputus. Apa hukum kekekalan yang sudah terputus itu? Yaitu akibat Adam dan Hawa makan buah terlarang di Eden. Sehingga mereka diusir dari Eden dan mengembara di dunia ini seperti kita sekarang ini. Kita hidup seperti ini karena kita mewaris dosa Adam dan Hawa. Makanya disebut dengan dosa waris atau dosa asal. Itu aja yang mau saya sampaikan. Sehingga Yesus datang untuk menghilangkan dosa asal itu. Tapi kenapa orang masih merana, orang masih mati? Kristen-Kristen saudara-saudara saya masih meninggal, padahal sudah ditebus dari maut. Harusnya kalian ini tidak mati lagi kan? Kan sudah ditebus katanya. Karena dosa itu menyebabkan orang menjadi maut. Dosa itu adalah maut. Nah sekarang ketika Yesus datang menebus kalian, kenapa kalian masih bermatian? Kenapa nggak kekal? Layaknya apa yang Anda mimpikan? Sudah? Ya, silakan. Yang dimaksud dari kematian di sini bukan berarti hanya kematian fisik saja, tapi kematian secara roh. Kasus saya bilang dari tadi bahwa akibat makan buah terlarang, maka kita yang dulunya hidup kekal seperti para malaikat di surga, akhirnya tidak kekal lagi seperti sekarang. Dulu Adam dan Hawa kan hidupnya kekal, semua pun terpenuhi di Eden ya. Nah akibat kesalahan mereka lah kita ini seperti ini di dunia manusia. Kita berdebat di TikTok. Ya memang kita menjadi pintar mungkin daripada manusia berbuat, tapi ini akibat dosa sebenarnya. Dan disebut kematian itu adalah kematian secara roh. Itu yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Dengan tubuh dan darah Tuhan, secara roh siapa yang percaya kepada Tuhan pencipta alam semesta dalam nama Tuhan Yesus, maka dia dipulihkan hubungannya dengan Tuhan kembali. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak bisa mati. Setiap yang bernyawa pasti mati semua. Ya. Tapi kematian ditambahkan dibilang di sini adalah kematian secara roh. Karena menurut kami kematian itu hanyalah perpindahan alam dari dunia fana ke alam roh. Fisik kita ini kan busuk nanti. Tetapi pada saat penghakiman, ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, jasad kita itu juga akan dibangkitkan, dimurnikan kembali tubuh kemuliaan untuk dibangkitkan bersama orang-orang lain dan dihakimi bagi yang berdosa tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi yang percaya pada Tuhan Yesus, tentu secara roh sudah ada di surga, maka fisiknya pun ikut ke surga. Itu konsep untuk seperti itu.
percaya atau tidak percaya, iman kita berbeda, tidak bisa disamakan dengan Islam. Itu semua saya pikir itu aja dulu ya, saya pamit dulu ya. Oh Bentar, iya. Bentar, Bentar Bang. Bang. Saya tanggapi dulu, Bang. Jadi di Al-Quran itu jelas dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Fatalakka Adamu min Rabbi kalimatim fataba alaih, innahu huwat tawwabur rahim. Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan, maka kemudian Tuhan menerima tobatnya. Ini Adam diterima tobatnya. Itu berkesesuaian dengan Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka dan memberi nama kepada mereka manusia pada waktu mereka itu diciptakan kemudian. Nah, ini mana dosa warisan mana? Hidup mereka diberkati laki dan perempuan. Yang dikutuk itu adalah iblis dan juga tanah menurut kitab yang ada di tangan saudara. Ketika yang terkutuk ini adalah iblis, lalu kemudian ada penebusan dosa warisan, maka kutuk siapa yang dilepaskan dengan darah Yesus? Kutuk diberikan kepada iblis atau kutuk yang kemudian Tuhan sendiri buat? Karena Tuhan tidak pernah mengutuk Abraham, Tuhan tidak pernah mengutuk istrinya Abraham, Tuhan tidak pernah mengutuk keturunan Abraham. Kenapa ada dosa warisan yang harus kemudian menjadikan Yesus sebagai korban? Dari mana ilmu ini Anda dapatkan kemudian ada dosa waris? Al-Quran Adam diterima tobatnya. Bible perjanjian lama mengatakan dia diberkati. Terus warisnya yang mana? Hanya karena makan buah ilmu pengetahuan. Bukankah dengan memakan buah ilmu pengetahuan manusia sekarang ini bisa modern? Anda bisa bayangkan kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan. Adam dan Hawa diberi kelamin, tapi akal nggak berfungsi. Mereka akan mereka akan melakukan persetubuhan dan menghasilkan keturunan-keturunan yang tidak menggunakan akal. Lalu bedanya dengan hewan apa? Ketika mereka diberikan kelamin, yang perempuan ada kelaminnya, yang laki-laki ada kelaminnya, kemudian mereka makan minum, berarti mereka punya syahwat, mereka punya nafsu, maka mereka tidak layaknya sama seperti kambing, beranak cucu tapi tidak berakal. Begitu mereka makan buah ilmu pengetahuan kemudian, apa manfaatnya? Manusia bisa mengetahui jalan kembali kepada Tuhan itu seperti apa. Nah kalau dia tidak makan pengetahuan kayak mana? Lalu kemudian logika sederhananya, saya tambahkan. Adam sebelum makan buah ilmu pengetahuan, dia belum tahu baik dan jahat. Jadi kalau dia belum tahu baik dan jahat lalu makan buah itu wajar. Karena dia belum tahu. Tidak ada hukum bagi yang tidak tahu. Lalu kenapa kemudian dihukum sebagai dosa warisan kepada keturunannya? Seorang bayi yang tidak berakal, belum tahu akalnya berfungsi, lalu kemudian belum tahu baik dan jahat, makan sesuatu yang tidak boleh dia makan. Apakah itu salah? Tidak. Kenapa? Karena dia belum tahu baik dan jahat. Ada makan buah karena dia belum tahu baik dan jahat. Kenapa dihukum? Apalagi keturunannya. Kenapa dihukum? Apa hubungannya dengan keturunannya? Jadi Anda mau keliling sampai 2 hari sebelum kiamat pun, Anda tidak akan menemukan data bahwa Tuhan memberikan dosa warisan kepada kita. Jadi Yesus sebagai penebus itu hanya ajaran apa itu yang saya katakan itu ajaran yang dipersembahkan kepada Romawi dan Yunani untuk kemudian mereka melanggengkan ajaran keturunan nenek moyang mereka yang mengatakan dewa mereka datang dan meminta persembahan darah manusia. Gitu loh Bang. Anda harus tahu sejarah-sejarah agama tertua di muka bumi ini. Bagaimana kemudian agama Yunani kuno, kepercayaan Mesir kuno, Israel kuno, Aztek, Maya, Inka. Semua kepercayaan-kepercayaan ini minta persembahan darah manusia. Dan ajaran Paulus ini dijual kepada siapa? Kepada mereka. Ajaran Paulus itu tidak dijual kepada orang Yahudi. Kenapa? Paulus tahu orang Yahudi tidak akan mungkin percaya ajaran-ajaran seperti itu. Maka kemudian kepada Romawi dan Yunani agama Kristen laris manis. Kenapa? Karena ajaran itu sudah diajarkan nenek moyang mereka, mempersembahkan darah manusia. Cobalah saudara cerdas sedikit dalam beragama, silakan. Bang, ini mau nambahin nggak Bang Logika? Aku ketiduran, bentar Bang. Bang Logika. Bang Logika. Lanjut aja Bang. Oh iya, oke. Iya Bang sih, Holi dulu gini ya, aja. Bang Holi. Ya, silakan. Ya nambahin dikit aja Bang. Saya Ya. Bentar Bang Ya, salam. saya senang silakan, nih Bang. dengan Bang Holi ya. Bang Holi ini masih menggunakan akal sehat untuk
berdialog atau diskusi lintas agama ini. Sehingga apa? Orang-orang yang seperti ini insya Allah akan lebih mudah menerima kebenaran. Ya, jadi untuk Bang Salomo juga harus jelas datanya Bang gitu. Karena dengan data yang tidak bisa dibantah, nah itu yang kita harapkan sebenarnya. Oke, itu aja. Silakan Bang, nanti saya ada beberapa pertanyaan juga kalau masih bertahan di sini. Ya silakan Bang Holid. Oke Bang Salomo, ayo. Ya, saya pikir sih tidak cantik lah kalau kamu membandingkan saya sama Holly. Holly juga saya tidak tahu siapa kan. Ya saya, Holly ya Holly, begitu. Iya. Tapi prinsipnya saya sudah berbicara, saya sudah menjelaskan kepada semua sesuai pertanyaan dia bahwa konsekuensi dosa itu seperti itu. Masalah kalian percaya atau tidak, ya memang itu keputusan di tangan kalian dan memang kita tidak bisa paksakan. Yang penting saya sudah menyampaikan, meluruskan seperti inilah ajaran yang saya pahami. Kalau dikompor-kompor yang tidak akan selesai masalahnya, memang menjadi suatu polemik kan. Masing-masing juga punya iman masing-masing, nggak bisa dirubah kecuali Maha Kuasa yang Maha Tinggi yang bisa membolak-balik isi hati manusia. Itu aja sih mau saya sampaikan. Oke, semuanya selamat malam ya, Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Bang Hos. Ya. Oke. Sedikit menanggapi tadi apa yang dikatakan Bang Zuma secara logika perspektif dari nalar berpikir Anda saya rasa cukup baik gitu kan, dan memang saya tidak bisa pungkiri dari pribadi saya sendiri, ini bukan untuk general ya, dari pribadi saya sendiri mengakui bahwa apa yang dikatakan Bang Zuma itu benar ya, dan walaupun menurut saya dalam apa dari penginjilan yang saya terima itu memang banyak terdapat dari beberapa revisi yang dari perubahan zaman ke zaman tentang Alkitab itu. Nah, Bentar Bang Tony, bentar. Sebentar. Saya juga tetap meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan, yang itu tidak bisa dipungkiri dari saya pribadi sendiri yang mengimani itu, dan itu hak prerogatif saya sebagai seorang manusia, ya kan? Oke, saya berpikir dari apa yang diajarkan Islam, yang dikatakan Bang Zuma tadi, nalar berpikir secara logis itu memang betul. Saya akui betul. Walaupun kita dalam Kristiani, dalam Kristiani jiwa saya itu tidak bisa dibantah gitu loh, dan tidak ada dalil yang bisa membantah apa yang dikatakan Bang Zuma. Saya akui dari pribadi saya sendiri, walaupun teman-teman Kristen yang lain itu bisa membantah dengan argumen dan narasi masing-masing, logika masing-masing, tapi dari logika cara berpikir saya sendiri mengatakan, pribadi saya sendiri ya, saya garis bawahi pribadi saya sendiri sebagai saya seorang Katolik, saya mengakui apa yang disampaikan Bang Zuma itu benar menurut saya. Terima kasih Bang Os. Izin saya pamit dulu, saya ada Masya Allah. Makasih Bung, makasih. Makasih Bang Holly. Besok main lagi ya, sehat seru. selalu. Siap. Saya ada ibadah sama teman-teman dulu ya. Terima kasih. Iya, oke. Itu udah saya follow back ya, Bang Holly ya. Siap. Salam semua. Alaihi salam. Bang Tony, selamat malam Bang Tony. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma, host. Iya. Malam. Perkenalkan, saya Tony Siagian, Sarjana Hukum Internasional. Saya Oten, Pak. Wah, iya. Silakan. Tapi saya baru masuk sebentar. Dan saya nggak mengikuti semuanya. Saya juga nggak bisa lama-lama ya, Pak. Besok mau kerja. Iya, Pak saya Juma, juga nggak lama lagi pamit. Iya, gimana? Tadi Pak Juma berkata, dasar dalil dari dosa warisan. Itu ada di Roma 5:15, Pak. Di situ tertulis, karena dosa satu orang, seluruh Roma 5 ayat 5 ya Pak? Iya, tahu. 15. Ya, dia bilang gini,
sebab karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Dalilnya gini, Bapak kan tadi nanya juga, bagaimana mungkin Yesus itu menjadi korban? Bapak pernah belajar tentang kromosom XY pada tubuh manusia ketika waktu SMA SMP? Iya, Saya pernah. pakai teori begini. Dulu Silakan. pakai teori ya. Dulu ketika Iya, Adam Pak, diciptakan, silakan. ketika Adam diciptakan sama Allah, Adam diciptakan dengan sempurna. Jadi tiap manusia itu memiliki, laki-laki itu memiliki kromosom X dan kromosom Y. Wanita itu memiliki kromosom X dan kromosom X. Gen laki-laki itu hanya diturunkan dari ayah. Jadi ketika Adam melakukan dosa, dosa itu menyangkut sama dia. Pass down through generation. Disalurkan dari generasi, dari Adam, Habel, Set sampai ke bawah. Itu terus dialirkan dari gen Z-nya, dari gen Y-nya Adam, Pak. Jadi bagaimana waktu zaman dulu ketika melakukan persembahan terhadap hewan, persembahan terhadap Allah, pengorbanan, itu haruslah hewan yang tiada bercacat, tiada bertitik, murni dan sempurna. Untuk menembus banyak orang, kromosom Y pada Adam harus tidak diturunkan kepada manusia. Itulah sebabnya Yesus itu harus dikorbankan. Karena dia itu tidak memiliki gen Y, kromosom Y yang turun dari Adam. Dia itu dari Allah. Dan gen kromosom Y itu tidak ada pada Maria. Maka Yesus itu adalah korban yang sempurna. Karena dia tidak menurunkan dosa turunan yang diperbuat oleh Adam. Tadi apa Salomo itu bercerita bahwa Yesus itu adalah roh. Bukan. Komponen penyusun manusia itu ada 3, Pak. Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika Yesus dikorbankan, sacrifice, at the crucifixion, pengaliban, itu yang dikorbankan adalah tubuhnya. Jiwanya kembali ke sisi Allah. Di surah An-Nisa juga tertulis seperti itu. Sekian dari saya, Bang Juma. Ada yang mau dibantah? Oke, baik. Terima kasih. Salam kenal, Bang. Jadi gini, Anda boleh beranalogika seperti itu. Sangat boleh. Tetapi saya hanya ingin kemudian alam sadar saudara, akal yang ada di kepala saudara itu kembali kepada data di dalam Kejadian 1 nomor 26 untuk kemudian menerima dengan logika sederhana. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Dalam pisau bedah akademi yang terkait dengan apa yang kemudian diajarkan tentang konsep doktrin dan dogma, itu jelas sekali bahwa manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu poin pertama. Lalu bagaimana mungkin kemudian Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha dengar, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha pencipta ini bisa dikatakan serupa dengan Adam kalau Adam tidak tahu baik dan buruk. Maka supaya dia serupa, harus Adam makan buah ilmu pengetahuan. Poin pertama, mohon supaya logika Anda jalan. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan mengatakan serupa dengan Adam kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, sementara Tuhan tahu baik dan buruk. Jadi tidak ada. Sabar. Sabar. Itu poin pertama. Poin yang kedua, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di atas bumi. Bagaimana mungkin kemudian Adam bisa menguasai bumi ini kalau Adam tidak tahu baik dan buruk? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir sebelum Anda tadi. Yang diwariskan oleh Adam di dalam Kejadian 1 nomor 26 ini itu bukan dosa, tetapi yang diwariskan oleh Adam adalah bumi ini, alam semesta ini yang diwariskan kepada keturunannya. Kenapa? Karena Adam dicipta oleh Tuhan untuk mengisi bumi, keturunannya diwariskan kemudian sampai hari ini. Adam sama sekali tidak pernah mewariskan dosa. Di mana Adam mewariskan bumi? Kejadian 1 nomor 26. Di mana Adam mewariskan dosa? Di mimbar gereja, dan tidak ditemukan datanya. Silakan Anda bantah 3 poin ini. Satu-satu boleh Pak? Silakan. Yang pertama tadi apa ya? Yang pertama, Tuhan menjadikan manusia segambar dengan dirinya. Tuhan maha mengetahui. Kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, bagaimana mungkin kemudian bisa dikatakan serupa dengan Tuhan yang maha tahu? Silakan. Gini, ketika Allah menciptakan manusia, dia kan maha tahu Adam. Apakah kira-kira dia di kemudian hari tidak tahu bahwa Adam akan melakukan kesalahan? Menurut Bang Juma gimana? Allah kan maha tahu. Betul. Apakah dia tidak tahu di kemudian hari Adam akan melakukan banyak kesalahan-kesalahan? Betul. Tahu. Nah, dia sebenarnya tahu ya. Yes. Tapi dia tetap menciptakan Adam. Karena apa? Karena cintanya terhadap Adam itu lebih besar daripada kesalahan yang akan dia perbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Abang bilang, bagaimana mungkin Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Al-Quran juga menulis loh bahwa penciptaan itu segambar dengan Allah. Kalau tidak salah, Allah surtihi ya. Apa? Dalam Quran? Apa bahasa Arabnya segambar? Surtihi ya Pak? Ya lanjut aja dulu Bang. Nah, yang kedua tadi apa Pak? Iya, jadi saudara belum membantah yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin kemudian Adam bisa berkuasa terhadap ikan, terhadap burung, terhadap ternak, terhadap segala bumi, segala binatang melata yang merayap di bumi. Bagaimana mungkin kemudian Adam bisa menjinakkan buaya, Adam bisa menjinakkan harimau, Adam bisa menjinakkan binatang-binatang buas kalau tidak mengetahui baik dan buruk. Yang ada dia yang dihabisin. Belum juga beranak cucu yang banyak, keturunannya akan habis. Kenapa? Dia dibasmi oleh binatang-binatang buas yang ada di zaman purbakala. Jadi itu tidak logika Pak. Poin pertama Anda tidak membantah, poin kedua Anda gagal. Saya pastikan itu. Silakan Anda bantah poin kedua. Poin kedua Bapak bertanya, bagaimana bisa Adam kalau tidak mengetahui hal yang baik dan yang buruk, dia akan dibantai sama hewan-hewan ya? Mungkin amanah yang diberikan oleh Tuhan sebagai pemimpin di atas muka bumi bisa menjadikan berkuasa dirinya terhadap hewan-hewan buas kalau dia tidak tahu baik dan buruk. Bagaimana ceritanya Pak? Silakan. Nanti kalau dia tidak tahu baik dan buruk, buaya itu disangkanya mainan. Dia jalan sama bininya, lihat buaya buas, lihat harimau buas, didatanginya, dikiranya itu adalah buah zaitun. Mampuslah dia Pak, nggak jadi beranak cucu. Gagal nubuatan Kejadian 1 nomor 26. Jadi saya katakan poin pertama, poin kedua Anda gagal. Lebih-lebih poin ketiga nantinya. Silakan. Silakan Pak. Manusia menjadi penguasa harus tahu baik dan yang buruk ya Pak. Kalau menurut Bapak punya, begitu ada makan buah pengetahuan, baru dia sadar kalau dirinya telanjang. Parahnya dia tuh Pak, telanjang pun dirinya dia nggak sadar.
Karena tidak makan buah ilmu pengetahuan. Bagaimana bisa berkuasa terhadap binatang buas? Bisa menundukkan alam ini. Kalau telanjang aja dia nggak sadar. Oh gini, ketika lagi di Taman Eden, manusia itu tidak memikirkan tentang seks. Mereka itu ketika melihat pasangannya telanjang pun, mereka tidak ada nafsu di situ. Kalau di Taman Eden. Yang kedua, kalau Bapak nanya, pengetahuan baik dan buruk itu sama ya dengan pengetahuan tentang mempertahankan diri, bertahan hidup. Tentang pengetahuan baik dan buruk itu mengenai tentang dia dengan Allah. Bukan tentang bertahan hidup, survival. Bagaimana Adam tidak bisa bertahan kalau seandainya ada buaya yang membunuh dia? Dia kan belajar tentang kalau baik dan buruk di sini itu hanya masalah iman, bukan masalah bertahan hidup. Gimana? Bang Juma mau menyanggah? Silakan. Bung, dalilnya sangat jelas di dalam kitab yang Anda pegang, Kejadian 1 nomor 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa Tuhan itu adalah esensi yang maha tahu, yang maha kuasa. Sementara ketika dia ingin menciptakan manusia serupa dengan dia, minimal makhluk ini yang serupa dengan dia ini maha bisa mengetahui, bukan maha, tapi mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa? Karena dia segambar dengan Tuhan. Kecuali Anda ingin mengatakan Tuhan itu tidak tahu baik dan buruk. Sementara misi penciptaan Adam serupa dengan Tuhan menurut konsep tradisi Kristen. Maka Adam pun harus tahu baik dan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, Adam dicipta untuk berkuasa terhadap apapun di atas muka bumi ini. Bagaimana mungkin kemudian Adam bisa berkuasa kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Mengetahui dirinya telanjang aja dia nggak tahu. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan di dalam Taman Eden itu tidak ada syahwat. Bapak, Kejadian 2 nomor 18, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Data selanjutnya apa? Beranak cuculah yang banyak. Itu perintahnya di mana? Pada saat Adam masih di Eden, perintahnya datang. Beranak cuculah yang banyak. Kemudian Adam diberi kelamin, Hawa diberi kelamin. Dia mau ngapain kelamin itu, Pak? Layaknya seperti kambing. Mereka tidak berakal, tapi mereka bisa membuat anak. Apakah Adam akan mengalami hal yang sama? Yes. Ketika mereka tidak tahu baik dan buruk, dia tidak ubahnya seperti hewan. Apakah kita mau seperti itu? Tidak akan bahwa hewan juga manusia itu sama saja, tidak adabnya. Tapi kami manusia umat Islam tidak mau disamakan dengan hewan. Nah, lalu bagaimana mungkin kemudian Adam ini bisa menguasai alam semesta? Dia mewariskan bumi ini, Pak, kepada keturunannya. Dia tidak mewariskan dosa. Bukan dosa yang ya, silakan. Kejadian 1:28 kan, Allah berkata ke mereka, memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah ada bertambah banyak. Ya, begitu Pak. Di sini kan dibilang penuhilah bumi, bukan penuhilah Taman Eden. Ini penuhilah bumi, bukan penuhi Taman Eden. Jadi mereka tidak boleh beranak cucu di Taman Eden. Penuhilah bumi katanya, bukan penuhilah Taman Eden dan taklukkanlah itu. Gimana menurut Bapak? Justru karena ini, Pak, Kejadian 1 nomor 26. Dia dicipta untuk menguasai bumi, bukan menguasai Gan Eden. Ya. Karena dia harus turun ke bumi, maka wajib hukumnya dia tahu baik dan buruk. Ya. Bagaimana cara dia tahu baik dan buruk? Dia harus makan buah pengetahuan. Bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan menjadi pemimpin di atas muka bumi terhadap semua makhluk, sementara dia tidak tahu baik dan buruk? Bagaimana caranya dia menguasai bumi? Dia tidak tahu baik dan buruk, Pak.
Anda diperintahkan pergi perang. Anda diperintahkan ikutlah di medan perang, tapi Anda tidak dikasih senjata. Ini apa namanya ini? Adam diminta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, menguasai segala makhluk yang di udara, yang di darat, dan di laut. Tapi tidak dikasih akal. Gimana ceritanya? Yang ada ketika dia di bumi, dia yang dikuasai sama cicak. Gitu loh, Pak. Analogi yang bagus. Tapi gini, baik dan buruk itu masalah iman, Pak. Masalah kebenaran. Masalah kebenaran. Kalau yang Bapak bilang perang itu masalah bertahan hidup, survival. Ilmu itu, kan ada ilmu teologi, ilmu tentang ketuhanan. Ada ilmu sosiologi, ada psikologi, ada ilmu perang. Kenapa baik dan buruk itu ditarik ke semua cabang ilmu? Psikologi hukum, maksud saya tentang psikologi kedokteran. Kan banyak cabang ilmu. Baik dan buruk itu masalah keimanan, kebenaran. Maka carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia konsepnya kebenaran. Baik dan buruk itu mengenai iman, bukan bertahan itu. Ya. Oke, itu analogi Anda. Sekarang begini, Bu. Sebelum Adam makan buah, apakah dia sadar kalau dirinya telanjang? Tidak. Nah, dia nggak sadar. Jadi bagaimana mungkin tanpa makan buah ilmu pengetahuan bisa menjadi dokter? Sedangkan telanjang aja dia nggak sadar. Bagaimana mereka bisa tahu hukum, ilmu hukum? Bagaimana dia bisa tahu ilmu pemerintahan? Gimana caranya bisa membuat HP, membuat dunia ini menjadi serba digital? Kalau telanjang aja dia nggak sadar. Sekarang kita tanya kepada Bapak, apakah kambing itu sadar kalau dia telanjang? Tidak, karena dia tidak berakal. Karena dia tidak berakal. Adam kenapa nggak tahu baik dan kenapa nggak tahu dirinya telanjang? Karena dia tidak punya nafsu waktu di situ. Karena kalau nanti, Bapak, tunggu. Anda kalau berdebat dengan saya itu harus pakai logikanya, itu harus kena kepada data. Di sana Adam sudah diperintahkan makan sesukamu. Makan yang kau suka, tapi satu jangan kau makan, jangan kau dekati pohon. Artinya di situ sudah ada nafsu, Pak. Tapi kok dia nggak tahu dirinya telanjang? Sama seperti kambing, Pak. Sama seperti kambing. Dia tidak sadar dirinya telanjang, tapi dia punya nafsu makan. Sekambing-kambingnya kambing, dia masih makan, Pak. Gitu. Ya, silakan. Ada yang lebih kambing daripada kambing. Maksudnya gini, Yesus itu berkata bahwa di surga itu kelak tidak ada kawin mengawin. Kalau abang nanya, kenapa dia punya nafsu untuk makan? Lah dia kan dipengaruhi sama ular di cerita itu. Ular yang mempengaruhi dia. Makan itu. Sebelum ada ular kan perintahnya makanlah semuanya. Berarti Tuhan mempengaruhi untuk makan yang lain. Dan ada makan. Kan kecuali. Ya makan semua itu. Ya. Nah, celakanya ketika kita kembali ke dalam Kejadian 1 nomor 26. Bagaimana bisa dikatakan serupa dan segambar dengan Tuhan kalau Adam telanjang pun dia nggak sadar, dia nggak tahu. Apanya yang serupa dengan Tuhan kalau begitu? Rupanya. Jadi nggak ada itu, Bang. Jadi satu-satunya upaya kemudian agar manusia itu bisa sama seperti Tuhan, dalam arti kata konsep Kristen, dia harus tahu baik dan buruk. Bagaimana caranya tahu baik dan buruk? Makan buah ilmu pengetahuan. Karena itu adalah satu perangkat dengan keberadaan Adam yang harus serupa dengan Tuhan, maka itu bukan dosa. Itu hanya pelanggaran. Yang mana pelanggaran itu kemudian diampuni oleh Tuhan. Kejadian 5. Adam diberkati, keturunannya diberkati. Maka pupuslah sudah dosa waris itu. Pupus dosa waris, Yesus juga pupus mati di salib. Memberkati. Ya. Gimana tadi, Pak? Adam diberkati, Pak. Keturunannya diberkatin.
berarti tidak ada dosa. Yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah ular. Yang dikutuk adalah tanah. Bukan Adam, bukan. Jadi tidak ada dosa waris. Yang diwariskan oleh Adam adalah bumi. Untuk cucunya bercocok tanam. Kemudian bumi Pak, bumi. Untuk kemudian diwariskan ke kita dari nenek kita Adam, itu bumi ini yang diwariskan ke kita. Bukan dosa. Bukan dosa. Bukan dosa. Jadi tidak perlu ada penebusan di atas tiang salib. Kalau ada dosa, maka Tuhan memberikan solusi, bertaubat. Yehezkiel 18 yang saya uraikan tadi. Itu jelas itu. Kalaupun ada dosa, ada dosa, maka Tuhan memberikan solusi, memberikan kurban hewan. Udah selesai. Allah itu memberkatinya, bukan memberikan tobatnya. Penebusan bukan. Berkat sama penebusan itu dua kata-kata yang berbeda loh Pak. Bagaimana mungkin ada orang diberkati sama Tuhan, di sisi lain dosanya tidak diampuni? Penebusan dosa yang dilakukan sama Yesus. Kalau pemberkatan memberkati. Dosa apa? Dosa apa Pak yang dihapuskan oleh Yesus di atas tiang salib? Dosa apa? Roma 5 ayat 15. Nah itu fitnah. Itu fitnah Paulus kepada Adam. Enggak fitnah itu. Lah, kalau bukan fitnah, di mana Adam itu mewariskan dosa? Di mana? Di mana Pak? Di mana Adam itu mewarisi dosa ketika dikasih away Pak. Begini. Ya silakan. Ya silakan, Bang Jum aja dulu. Kejadian 3 nomor 13. Tunggu pelan-pelan. Kejadian 3 nomor 13. Hawa makan buah itu karena iblis. 1 Yohanes 3 nomor 8. Iblislah yang menyebabkan. Tunggu Pak, jangan cepat-cepat. 1 Yohanes 3 nomor 8, iblislah yang menyebabkan dosa. Tapi giliran Paulus, Roma 5 nomor 12, di sana 15. Jelas sekali. Roma 5 ayat 15. 12 Pak. Oh, kita coba buka ya. Iya, silakan. Paulus dengan tegas mengatakan penyebab dosa itu adalah Adam. Ini fitnah. Kejadian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa dan ya itu siapa satu orang itu? Adam. Nah, fitnah. Itu fitnah Paulus terhadap Nabi Adam. Kejadian 3:13, 1 Yohanes 3 nomor 8, penyebab dosa itu adalah iblis, bukan Adam. Adam korban. Jadi kalau ada penebusan dosa di atas tiang salib, itu penebusan dosanya iblis, bukan dosanya Adam. Begini, boleh kebenaran? Silakan. Perjanjian baru itu Pak, ditulis untuk menggenapi perjanjian lama. Jadi karena tidak tertulis di perjanjian lama, dia digenapi sama perjanjian baru. Karena aku datang bukan untuk membatalkan, namun untuk menggenapi. Hal yang kosong di perjanjian lama itu diisi sama perjanjian baru. Tidak dibatalkan ya. Nah, sekarang kalau dikatakan di perjanjian lama itu penyebab dosa adalah iblis, begitu digenapi kenapa penyebab dosa adalah Adam? Gimana? Di perjanjian lama, kejadian 3 nomor 13, penyebab dosa itu adalah iblis. Di perjanjian baru Roma 5:12, penyebab dosa itu adalah Adam. Yang benar yang mana? Iblis apa Adam? Ular itu dosanya karena menghasut. Sama seperti Hawa. Adam itu dosanya karena melanggar, kena hasut. Mereka jadi berentetan kenanya. Terus ketika kemudian dia mendapatkan bujukan iblis, penyebab dia jatuh ke dalam dosa siapa Pak? Iblis atau Adam? Gimana Pak? Gimana ulang? Penyebab manusia jatuh ke dalam dosa iblis atau Adam? Karena perbuatan Adam Pak. Oleh karena tipuan iblis, tipuan ular.
Iya, Iya. berarti penyebab dosa adalah Oh, gitu ya teorinya ya. Loh iya dong Pak. Oh iya. Bagaimana ceritanya Anda bisa melakukan penangkapan terhadap orang yang menjadi korban penyesatan? Anda korban tipuan. Anda ditipu oleh iblis. Anda ditipu oleh rentenir. Yang ditangkap Anda, bukan rentenirnya. Anda yang korban. Kenapa Begini. Anda yang ditangkap? Begini, dalam hukum pidana itu ada namanya dalneming, penyertaan. Siapa yang menjadi otak pelaku tidak membuat kaki tangannya lepas dari tindak pidana. Nah, otak pelakunya di sini siapa, Pak? Ular. Nah, kenapa Yang pula melakukan- Adam yang korban, betul? Pas ini boleh pakai dalil hukum pidana atau nggak boleh? Atau harus- Silakan Anda pakai hukum pidana bahwa orang yang diperkosa itu yang ditangkap, yang memperkosanya bebas. Silakan. Boleh ya pakai dalil hukum pidana karena itu ranah saya. Silakan. Dengan ranah apapun akan saya layani. Silakan. Mau Bang ranah Juma langit bisa? tingkat ke-7 juga bisa. Silakan. Bang Juma bisa ngikutin? Boleh. Mau Anda mau bahas materi apapun untuk menjadi pelampung, boleh. Silakan. Pasal 56 KUH pidana. Aduh, Iya. ini canggih Pak kalau pakai hukum pidana, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa ya? Iya. Boleh ya? Boleh. Bang Suma dilawan. Silakan. Saya predikat kumlot loh, Pak. Jadi nggak ngantuk. Saya nggak peduli. Bapak mau malaikat yang hukum dari belajar hukum di surga pun. Iya, silakan Pak. Saya senang sama orang pintar. Silakan. Begini, aduh, Iya. macam mana? Kalau pasal 56 KUH pidana itu ada kategorinya. Pasal 55, aduh, gimana ya? Janganlah pakai hukum pidana. Nanti Loh, Bapak nggak pernah belajar. Kok jadi Anda yang bingung sendiri? Anda mau pakai apa? KUHP, pasal Ya. kelima, Undang-Undang Pasal KUHP 55. pidana. Silakan. Pasal 55. Silakan Anda gunakan. Dalam Ya. pidana itu ada otak pelaku, ada yang melakukan perbuatan, ada yang membantu. Aktor utama memiliki pasal 55 ya, membantu melakukan, memberi fasilitas, itu sama-sama dipidana, sama-sama dihukum. Jadi ketika ular mempengaruhi Adam, ular otak pelakunya tidak menghilangkan kesalahan Adam, karena perintahnya pertama, jangan kau makan. Tiga komponen pembentuk manusia, Bang ya. Yang pertama itu tubuh. Yang kedua itu jiwa. Yang ketiga itu roh. Iya. Tubuh itu akan mati, akan hancur dalam tanah. Itu udah sampai. Yang kedua roh. Yang roh itu, roh Allah itu akan kembali sama dia. Iya. Dan yang terakhir yang jiwa akan kemana? Iya. Kembali ke pasal, Pak. Kembali ke pasal dulu, Pak. Jiwa itu akan dihakimi. Kembali orang ke pasal. Ini berdasarkan perbuatannya. Oke. Kita kembali ke pasal, Pak. Ketika kita berbicara mengenai pasal 338 KUHP yang terkait tentang kejahatan terhadap kematian, itu kena kepada Adam alaihissalam. Kan dikatakan kalau kamu makan hari itu juga kau akan mati. Betul kan? Seperti itu? Nah, sekarang permasalahannya, apakah Adam alaihissalam ini berkongko-kongko dengan ular untuk menyesatkan Hawa atau korban yang lain? Kan tidak. Seperti yang Anda kenakan pasal 55 ini. 55 junto 56. Iya, 56 juga bisa, ayat 1, ayat 2 juga bisa. Apakah kemudian Adam ikut berkongko untuk menyesatkan manusia? Kan tidak. Dia murni korban, Pak. Bapak. Iya. Dia murni korban. Dia murni korban tipuan. Bagaimana mungkin kemudian korban tipuan yang dipenjara, penipunya yang lolos? Barang buktinya ada. Lu kok jadi pidana sih? Barang bukti ada. Mereka makan. Iya, mereka makan. Tapi itu akibat ketipu. Tetap kena. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan orang yang diracun karena ditipu ini adalah es krim, mereka diracun, kemudian mereka yang dipenjara? Ini hukum apa? Gak bisa. Ini korban, Pak. Ini korban. Orang diracun sama penipu, Anda katakan dia tetap kena. Kena apa dia?
Dia korban dalam hal ini. Dia bukan korban, Pak, dia pelaku. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan korban tipuan adalah pelaku penipu? Anda belajar hukum di mana? Begini. Apakah korban tipuan itu adalah penipu? Ayo Pak. Anda cum laude katanya tadi. Anda S berapa di hukum? Masih S1, strata 1. Belum berarti Pak, belum. Ya. Iya, saya sekarang lagi belajar menyelesaikan studi saya S4 jurusan bahasa daerah. Jadi nggak usah tenang aja kalau dengan saya. Pak, Iya. kita 23.30 saya off ya, karena Boleh, besok saya- mau kerja. Siap, saya juga mau kerja. Iya. Begini. Berapa menit lagi, Bang? 6 menit lagi. 5. 5 menit lagi. Bunyi meong aja kalau gitu. Meong. Begini. Iya, lanjut. Dasar hukum yang ditaruh terhadap ular, Adam sama Hawa itu tidaklah sama. Ada dalam hukum itu namanya saksi mahkota. Mereka Ya. menjadi, aduh, kalau hukum semua gimana ya? Nggak apa-apa, Pak. Bagaimana kemudian Anda menerapkan ilmu Anda terhadap korban yang diracun, di mana semua yang dipenjara keturunan daripada orang yang diracun ini? Hebat itu hukumnya tuh. Undang-undang yang harus ditegakkan itu, Pak. Posisinya seperti keren apa? itu, Pak. Keren. Bisa jabatan posisi. Ada orang yang diracun menjadi korban. Dia yang kemudian beserta keturunannya ketangkap semua, bahkan yang belum lahir sekalipun ditangkapin semuanya. Padahal mereka adalah korban tipuan. Ini hukum apa yang Anda ingin bawa ke sini? Kalau itu pernah kejadiannya di Kalimantan. Jadi waktu kasus pembegalan, ini bentuk konkretnya. Biar itu Iya, pembegalan, dia itu 2 orang pemuda dibegal di jembatan. Jadi ketika dibegal, ini konkret ya, fakta hukumnya ada, kejadian hukumnya ada. Ketika dibegal, si salah yang duduk yang lagi tegak itu dia minta HP, terus dikasih. Terus yang lagi duduk di atas jembatan itu bisa melawan. Ketika dia melakukan bela diri, ternyata si yang diduga pelaku itu mati, satu melarikan diri. Ternyata berdasarkan itu rekonstruksi ulang, polisi mengambil kesimpulan bahwa anak laki-laki itu melakukan 338 pembunuhan secara 338 dan dia di penjara. Maka waktu itu heboh. Maka dibilang sama polisi jangan keluar malam, jangan melakukan bela diri. Memang itu kalau bicara tentang hukum. Ketika dia kurang teraturan, menurut paham penyidik, dia bersalah. Iya. Kalau bisa menempatkan dasar hukum sama ular, Adam sama Hawa sama, ya nggak boleh loh. Bang. Ya memang nggak bisa boleh, bisa, Pak. Karena di situ bisa saya luruskan itu, Bang. Bisa saya luruskan. Di situ ada korban. Iya, silakan. Silakan. Bang Jumas, selamat bertemu kembali, Bang Juma. Tapi tampaknya saya pengen mari kita kupas logika Anda pada bagian Adam dan Hawa tidak mengetahui baik dan buruk. Allah yang menciptakan Adam dan Hawa segambar dengan Allah dan lain sebagainya yang Anda kupas tadi, perihal juga dengan dosa turunan. Coba ulangi statement Anda. Mari kita kupas sama-sama. Bukannya saudara sudah mendengarkan tadi? Begini. Tanggapi aja langsung. Iya, Oke. silakan. Nah, begini Bang Juma, jadi kalau misalnya Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dengan Dia, dengan Allah, artinya bahwa manusia itu sudah kita harus paham tentang konsep manusia juga di situ kan. Ini kemudian berimbas kepada baik dan buruk, mengetahui dia telanjang atau tidak. Berkuasa atas segala makhluk ciptaan lainnya, termasuk juga dengan contoh-contoh yang Bung gunakan. Begini Bu, ini kita bahas dari apa? Coba saya bawa dari filsafat. Mungkin Bung Juma sudah pernah dengar. Jadi secara filsafat manusia itu
walaupun ini tidak tercatat misalnya dalam Alkitab, ya mungkin Allah tidak mau saja itu tertulis dalam Alkitab, karena memang ya sejatinya manusia itu dia memiliki intelijensi, memampui akal pikiran. Dari situ ada kehendak. Jadi saya ulang Ibu, objek dari kehendak adalah melulu pada kebaikan. Makanya orang ketika bersalah, ia dituntut untuk bertanggung jawab. Oke? Itu pertama. Maka dari situ kemudian ketika Adam dan Hawa, yang Hawa memberikan buah itu juga kepada Adam, kan sudah diperintahkan sebelumnya, semua yang ada di taman ini boleh engkau makan. Buah yang ada di taman ini boleh kau makan, kecuali buah pohon yang satu itu yang ada di tengah-tengah taman itu. Artinya apa? Allah sudah tahu bahwa manusia ini ya dia akan membawakan dirinya sesuai dengan eksistensinya secara filsafat. Tapi pada kenyataannya si manusia, katakanlah Adam dan Hawa ini, kencengin dikit anonim suaranya. Pada kenyataannya Adam dan Hawa ini kan melanggar kan. Jadi dari situ dia dapat dituntut tanggung jawab. Kalau misalnya Anda masuk ke logika seorang yang tidak bersalah, baik tidak tahu baik dan buruk, tidak dapat dituntut bersalah, dia kan sudah tahu kan kehendak merujuk pada kebaikan. Lalu bagaimana dong dengan itu? Dia dituntut tanggung jawab dari situ, karena memang ya secara manusiawi orang dituntut untuk menggunakan kehendaknya itu kepada hal-hal yang baik. Maka ketika digunakan pada hal-hal yang buruk, ia tetap dituntut untuk bertanggung jawab. Bagaimana Bung Juma? Oke, baik, makasih. Bang Chandra, saya harus offline dulu. Iya, terima kasih Bung Ani. Sampai Ya. jumpa lagi di kesempatan Satu yang kata akan. terakhir, kalimat terakhir boleh? Silakan. Kau dapat membungkam 40 orang pintar hanya dengan satu fakta. Namun lucunya, engkau tidak akan bisa membungkam satu orang bodoh dengan 40 fakta. Itu sebagian sarjana internasional. Selamat malam. Iya. Jadi gini. Untuk Iya, untuk silakan, menanggapi kembali ini perkataan dia tadi. Jadi gini ya, saya balas nih pantun Anda ya. Ya, semakin banyak kita menyalahkan orang lain, itu satu bukti nyata sedikitnya ilmu yang ada di kepala kita. Semakin banyak kita menyalahkan orang lain, itu satu bukti nyata sedikitnya guru yang kita jumpai. Jadi untuk Anda Bung ya, banyak-banyaklah belajar dan sejarah. Ya, lagi dalil-dalil dalam Bible itu. Ya. Oke. Itu. Jadi Ya. saya tidak terima maksud dia bodoh-bodoh itu tadi. Oke, lanjut Bang Juma. Enggak apa-apa Bang. Saya juga sebagai praktisi bahasa daerah sedikit lagi selesai S4 juga memiliki kalimat-kalimat indah buat dia. Ente leheng eleheng ente. Nah, carilah artinya sendiri itu nanti. Kan namanya bahasa daerah. Jadi gini, Saudara Anonim. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwasanya filsafat Anda dudukkan pada koridor keadaan Adam di Gan Eden? Itu nggak bisa. Yang Anda sematkan terhadap filsafat, orang diarahkan kepada kebenaran. Orang akan selalu berputar-putar dan titiknya harus menuju kepada inti kebenaran. Adam belum tahu baik dan buruk. Mana mungkin kemudian satu kaidah aturan dijabarkan dan diharapkan berlaku terhadap manusia yang belum tahu baik dan buruk. Layaknya bayi yang telanjang pun dia berjalan di depan kita, dia nggak tahu, dia nggak sadar, dia tidak malu. Karena kenapa? Logikanya belum kena, belum tahu baik dan buruk. Adam mau dikatakan 1000 kali pun, jangan kau makan buah itu, jangan kau makan buah itu jangan kau makan, jangan kau makan buah itu buah jangan kau makan, tidak akan ngasih Adam. Karena dia belum tahu baik dan buruk. Fakta di dalam kitab saudara menerangkan seperti itu. Setelah dia makan, baru dia tahu, oh saya telanjang bulat.
Setelah makan barulah tahu baik dan buruk. Nah, hukum mana yang kemudian bisa kita terapkan? Ada pengadilan yang menetapkan hukuman kepada manusia yang tidak tahu baik dan buruk kemudian melakukan kesalahan. Layaknya orang gila. Orang gila melakukan pembunuhan. Apakah dia bisa dihukum? Tidak. Kenapa? Dia tidak tahu baik dan buruk. Adam makan buah itu karena dia tidak tahu baik dan buruk. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi narasi yang Anda bangun terkait dengan filsafat umum itu tidak kena terhadap itu. Bagaimana mungkin serupa dengan gambar Tuhan tapi nggak tahu baik dan buruk? Maka solusinya apa? Dia wajib hukumnya makan buah ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itulah kemudian, karena itu adalah perangkat yang melengkapi manusia Adam sebagai pemimpin untuk menundukkan apa yang ada di alam semesta ini, maka dia harus tampil dengan perangkat-perangkat itu. Maka perangkat yang disiapkan untuk menjadi pemimpin, senjata yang diberikan Tuhan sebagai pemimpin di atas muka bumi, tidak boleh dihukum sebagai dosa, apalagi warisan kepada anak murid, anak cucunya. Itu nggak bisa. Adam diberi amanah untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, tapi di sisi lain dia dikebiri. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita untuk berkuasa kepada hewan-hewan yang ada di laut, yang ada di udara, yang ada di daratan. Kamu perintahkan dia menjadi pemimpin untuk berkuasa, tapi nggak dikasih senjata berupa akal. Ketika kemudian dia memperoleh akal, dihukum dengan hukuman kekal, dosa waris pada keturunannya juga malah. Ini logika mana yang bisa pakai? Makanya Al-Quran mengatakan fatalakka Adamu min rabbi kalimati fataba alai innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam melakukan pelanggaran, kemudian dia bertaubat, taubatnya diterima. Itu yang betul. Barulah dia bisa menjadi pemimpin dengan perangkat akal sehat dan tidak ada dosa warisan. Yang diwariskan adalah alam semesta ini. Yang diwariskan adalah bumi ini kepada keturunannya, dan kemudian dia tidak mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Oke, Bung. Jadi kalau misalnya Anda bagaimana ya? Sebenarnya Anda sudah memang benar-benar mencoba untuk tidak percaya dengan dosa warisan itu dari argumen Anda. Karena kan saya sudah menerangkan bahwa efek atau tanggung jawab yang mesti diambil dari tingkah laku kita itu ya seperti yang dilakukan Adam, yaitu adalah dosa. Jadi kalau misalnya Adam sudah melanggar, dia sudah dosa. Jadi hukum yang Anda gunakan itu hukum yang digunakan oleh Allah atau tidak? Itu kemudian pertanyaannya. Maka kemudian semakin melebar nih. Kalau demikian, hukum yang bagaimana yang dikehendaki Allah menurut Bung? Apakah hukum yang seperti yang kita pahami di manusia ini? Seseorang yang tidak tahu kayak tadi bahwa sesuatu itu salah. Suaranya. Oke, maka kemudian saya tanyakan Bung Juma, bagaimana kira-kira hukum yang ada pada Allah, apakah sama kira-kira dengan hukum yang ada pada manusia, bahwa seseorang yang tidak bersalah itu tidak dapat dikatakan bersalah ketika ia melakukan kesalahan, tidak dapat dihukum? Iya. Bagaimana? Oke. Bagaimana ketika saya memasukkan 5 gram narkoba ke kantong Anda melewati 1 unit yang lengkap dengan sebuah perangkat yang mendeteksi hal-hal yang demikian, namun ketahui Anda bersalah atau tidak? Bagaimana? Coba bantah. Iya. Kalau yang Anda masukkan itu, saya tidak tahu kalau itu narkoba. Apakah itu kemudian bisa dijadikan sebagai asas bahwa saya itu melakukan pelanggaran? Saya nggak tahu. Gak ada hukum bagi yang tidak tahu. Lah, terus kamu diapain? Dilepaskan narkobanya, diambil begitu? Ya silakan aja diproses. Tapi apakah hukum akan menetapkan saya sebagai tersangka sementara saya ini adalah orang yang tidak tahu baik dan buruk? Ya, Anda tetap tersangka karena memang Anda sudah memasuki zona dilarang membawa barang-barang semacam narkotika. Kalau orang itu telanjang dan dia tidak sadar dirinya telanjang, apalagi sebatas narkoba, sekelas narkoba, apakah bisa dihukum sebagai pengedar? Sementara dia tidak tahu kalau dirinya telanjang.
itu tinggalnya logika Anda, Bung. Makanya saya jelaskan. Anda Dalil, secara dari tadi dalil. Gini. Supaya Dalil, Anda saya sudah katakan. Gimana? Saya sudah katakan tidak tertulis di Alkitab, mau kemanapun, mau sampai mati pun kita tidak cari bahwa Allah itu mengatakan bahwa ada hukum yang seperti ini, maksudnya hukum seperti ini tertulis di Alkitab. Tidak ada kan? Bahwa Yakobus 4:17, Ibrani 10 nomor 26. Orang yang Katakan. sudah tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran itu, maka itu baru dihukum dosa. Ya udah, kan udah masuk ke logikanya, Bung. Nah, Adam tahu nggak baik dan buruk pada masa belum makan buah ilmu pengetahuan? Baca ulang Yakobus tuh. Bila kamu tahu apa yang benar untuk dilakukan tetapi tidak melakukannya, maka kamu berdosa. Adam tahu nggak? Saya tanya dulu. Adam tahu nggak kebenaran bahwa makan buah pengetahuan itu akan membuat saya mati? Adam tahu nggak itu? Saya sudah terangkan tadi sekian lama soal kehendak itu tadi. Saya Melulu pada tanya, kebaikan. Melulu pada kebaikan. Apakah Adam tahu tentang kebaikan sedangkan telanjang aja dia nggak tahu? Oke, tahu. Dari mana Anda bisa mengatakan tahu kebenaran sementara telanjang Baca. pun dia tidak sadar? Baca perihal Adam dan Hawa bahwa sadar dia itu telanjang. Coba. Setelah makan buah itu, Bung. Iya, Setelah coba baca, dia coba makan baca ayatnya. buah ilmu pengetahuan. Iya. Oke. Setelah dia makan buah ilmu pengetahuan, baru dia sadar kalau dia terancang. Tertulis di situ sadar? Loh, dia menyadari dirinya telanjang, lantas mengambil apa? Allah menutupinya dengan apa? Dengan kulit binatang kan? Karena mereka malu. Itu kan saya sudah jelas dari Yakobus itu, Bung. Lihat, dengar supaya tahu konsepnya. Saya yang menunjukkan data bahwa Yakobus 4 Ibrani 10 nomor 2, orang yang sengaja melakukan dosa, ya padahal dia tahu tentang dosa itu, maka dihitung dosa. Tapi kalau kamu tahu yang benar untuk dilakukan tetapi tidak melakukannya, maka kamu berdosa. Oke. Kan gitu. Oke, udah. Allah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dari pohon yang di tengah taman itu. Menurut Anda itu sebagai manusia layak dilakukan atau tidak? Kan jelas ini Tuhan melarang jangan kau mendekati, tapi yang lain boleh kamu makan, yang satu ini jangan. Tetapi kemudian Adam belum jatuh di tahu sini. baik dan buruk. Ada di situ ditulis Adam tidak tahu baik dan buruk? Loh, faktanya kemudian dia tahu dirinya telanjang pada saat dia setelah makan buah ilmu pengetahuan itu. Oke. Segitu saya pengen. Saya sudah katakan gini, Bang. Objek dari kehendak manusia itu adalah kebaikan, oke? Allah sudah melarang. Terus bahwa tidak boleh dimakan buah terlarang itu. Menurut Abang, Adam tahu nggak bahwa itu tidak baik, makanya Allah melarang? Tidak tahu. Bung, beda kesadaran yang ditahui Adam tentang buah terlarang itu dengan kesadarannya dia bahwa dia itu telanjang atau tidak. Tahu? Sudah dapat konsepnya? Jadi kebenaran baik dan buruk itu tidak bisa ditangkap meski dalam keadaan telanjang gitu. Jadi telanjang itu ketika manusia sudah dibekali pengetahuan baik dan buruk, ketika manusia itu telanjang berjalan kemana-mana, itu tidak menyentuh ke sana. Dimensi baik dan buruk itu tidak kena kepada orang yang telanjang gitu. Telanjang itu bisa jadi adalah kebaikan menurut saudara. Emang telanjang itu jahat atau tidak pada zaman mereka? Loh, kenapa jadi tanya? Faktanya setelah dia sadar dia malu kan?
Betul nggak? Oke. Malu enggak, jawab dulu. Malu atau tidak? Iya, malu secara mewah. Iya, berarti nilai antara telanjang zaman sekarang dengan zaman dulu itu sama, Bung. Adam yang tidak hidup dalam peradaban pun malu dalam keadaan telanjang. Kenapa? Karena dia sudah makan buah ilmu pengetahuan. Bung, Anda sedikit tersesat kalau mengatakan telanjang itu malu. Iya. Anda sendiri mengatakan Anda malu. La haula wala quwata illa billah. Dengar. Kalau demikian kita menghujat saudara-saudari kita yang belum berpakaian, Bung. Itu artinya kan? Kok larinya ke sana, saudaraku? Jauh kali ini kita berbicara mengenai dosa waris. Jangan pula nanti kau katakan mereka yang telanjang itu penyebab dosa waris. Aduh, gimana ini saudara saya ini? Enggak, kembali ke topik tadi. Kembali ke sebelum sebenarnya saya hanya mengatakan bahwa telanjang atau tidak itu sekarang kita menjadi malu karena Bang Bung tadi bilang seluruh bahwa Anda menuntut semua manusia di dunia ini harus malu kalau tidak berpakaian, begitu kan? Ya karena hanya orang gila yang tidak malu kalau dia telanjang. Makanya dari situ Anda menghujat saudara-saudari yang tidak berpakaian sampai sekarang. Loh, kok saya jadi menghujat? Lah, Anda kan mengatakan bahwa apa tadi yang tidak berpakaian itu hanya apa? Coba ulangi kalimat Anda. Hanya orang gila yang telanjang tidak malu. Oke, mudah-mudahan Anda masuk budaya mengetahui bagaimana orang-orang yang telanjang itu tidak malu, biasa saja. Kenapa? Kenapa mereka dikategorikan itu? Karena mereka tidak tahu baik dan buruk atau sekali mereka itu gila, kan gitu. Oke, makanya kita masuk ke situ. Masuk lagi ke logikanya itu. Kan saya sudah jelaskan, tapi Anda miss di sini, Bung. Miss satu poin di sini. Saya miss satu poin di sini, Bung. Saya sudah katakan. Objek dari kehendak manusia adalah kebaikan. Itu setelah manusia, setelah Adam. Oke, jangan setelah Adam. Iya, setelah Adam sendiri nggak paham baik dan buruk. Gimana Anda memaksakan Adam? La haula wala quwata illa billah. Ini larinya kemana-mana. Bro anonim. Angkat. Bro anonim, bisa nggak saya sela nih? Ya, bisa nggak saya bertanya? Silakan. Boleh, begini Bang Suma. Jadi begini. Tadi Anda berkata bahwa Adam dan Hawa itu korban. Kan gitu. Yes. Betul. Ya gini ya. Itu ada ketetapannya. Sudah ada ketetapan lebih dulu, ya. Ketetapannya. Apabila engkau boleh makan semua pohon, tapi pohon yang pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. Kalau kamu makan, kau pasti mati. Itu ketetapannya. Apakah Adam sudah tahu baik dan buruk? Sebentar, saya mau beritahu sebentar dulu, Bang. Jangan potong-potong dulu, ya. Terus kedua, Abang bilang kan begitu. Saya bisa bantah simpel. Misalnya contoh ya, ada ketentuan anti korupsi yang mengatakan bahwa ya jangan, misalnya saya di perusahaan saya nih, jangan menerima pemberian atau memberikan pemberian apapun kepada mitra Anda. Datanglah Bang Suma ke saya. Ya, gini, kalau Anda berikan atau menerima berdasarkan jasa, bahwa Anda berjasa atau dia berjasa, mitra berjasa, itu tidak salah. Ya kan? Bang Suma datang ke saya seperti itu. Dan apabila kau dihadapkan di pengadilan, bilang kau adalah korban. Nah, terus saya melakukannya. Korupsi itu, menerima atau memberikan pemberian. Ketahuanlah saya. Apakah saya tidak bersalah? Apa saya jadi korban? Anda bersalah. Anda bersalah karena Anda bro, kau tahu ketentuan anti korupsi itu.
Orang gila. Kamu itu jadi gila. ketentuannya ada. Kau itu kamu mau itu dipengaruhi gila. oleh siapapun, Kamu tapi itu kamu gila. melakukan itu sebentar Kamu itu dulu, gila. sebentar dulu. Kau Sebentar diam, dulu. kau diam atau Sebentar kau dulu. diturunkan. Ya, Kau mau bukan. ngomong di sini, kau mau khotbah. Sebentar. Yang Sebentar. kamu narasikan, dengarkan. Kamu menarasikan dirimu yang sudah tahu baik dan buruk. Beda itu, Tuyul. Kau Bukan sudah tahu itu. baik dan buruk. Ya, Adam nggak sebentar. tahu baik dan buruk. Sebentar, saya Kau klarifikasi. samakan dirimu dengan Adam. Oke, Itulah saya- ketuyulan kamu, tukang Aduh, tahayul. mulai kan. Mulai kalau sudah saya katakan samamu, kamu diberikan aturan jangan narkoba, jangan memberi, jangan menerima. Kamu pasti paham karena kau sudah tahu baik dan buruk. Adam tahu nggak baik dan buruk? Bukan begitu, bro. Ya, bukan begitu. Adam dan Hawa, bukan sebentar. begitu. Ya, makanya. Dengarkan. Gantian. Dengarkan. Saya bacakan Aduh. gantian. Terus kau kenapa Iya, kamu diam? kau nge-protes terus, kamu bilang saya dengarkan. nge-protes. Dengarkan saya. Aduh, Di dalam dengarkan. Kejadian 2, dengarkan. Kejadian 2 nomor 25, Adam telanjang tapi mereka tidak merasa malu. Kenapa? Karena mereka, Adam dan Hawa, istrinya, belum makan buah ilmu pengetahuan. Jangankan menerima sumbangan atau memberikan sumbangan, imbalan, orang telanjang aja dia nggak tahu dirinya. Coba kau ke kantor seperti yang kau jadikan tadi. Mau nggak kau Oke, telanjang sebentar, sana ke kantor? gantian. Saya minta kamu telanjang, mau nggak? Kamu ke Gantian kantor. dulu, bukan begitu. Gantian bukan dulu. begitu. Saya minta kamu Itu kan telanjang ke menurut kantormu, mau pendapat- nggak? Itu menurut pikiran. Sebentar, gantian dong. Gantian lah. Kejadian 2 nomor 25, Iya, mereka tahu, telanjang dan saya mereka tidak baca tahu. itu. Gantian Oke, sekarang lah, kamu memberi sumbangan dan menerima sumbangan. Kamu dalam keadaan adil. telanjang atau tidak? Kau itu mau pingin menang di dalam ketidakadilan. Nggak ada yang bisa lihat kau itu. Ya diam, saya bantah dulu. Saya tanggapi dulu. Diam Triwira, dulu. tunggu. Triwira. Oke, teman-temannya, izinkan saya sedikit memberikan analogi, ya. Mudah-mudahan teman-teman dari Kristen ini bisa memahami analogi yang saya sampaikan. Jadi gini, ya. Kita tahu ya bahwasanya Nabi Adam ini adalah manusia pertama. Sebagaimana yang dikatakan Bang Juma, dia itu belum memakan ilmu pengetahuan. Jadi analogi seperti ini. Jika saudara memiliki anak, ya anggaplah anak ini yang berusia 6 atau 7 tahun. Terus saudara mengatakan, "Nak, jangan engkau bermain-main di pinggir sungai itu. Jangan engkau bermain-main di pinggir kali. Jangan engkau bermain-main di pinggir tebing itu." Ya. Terus kira-kira anak Anda tetap bermain di situ dan dia jatuh gitu. Nah, jadi di sini ya, anak tadi itu memang ada larangan dari orang tua, tetapi dia belum tahu kenapa saya dilarang. Apa konsekuensi yang harus saya dapatkan jika saya berada di tepi situ. Nah, setelah dia jatuh baru dia tersadar, oh ini maksud orang tua saya. Nah, maka dalam konteks keislaman ya, di situ ada yang namanya bertobat. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Setelah mereka tersadar tadi baru dia merasa malu dan sebagainya. Nah, dan saudara yang harus pahami, saat orang tua mengatakan, "Nak, jangan bermain di pinggir kali itu. Kalau kau bermain di situ, saya kasih hukuman." Tidak. Orang tua tidak mengatakan hukuman di situ. Nah, begitu juga dengan konteks yang ada di dalam Bible. Apakah Tuhan di situ mengatakan, "Jika engkau memakan itu, saya akan hukum kamu. Dan apabila kau makan itu, engkau akan mewariskan dosa kepada anak cucumu nanti." Tidak. Kalau memang hukum itu sudah ada, pastilah Adam tidak akan memakan buah itu. Coba analoginya. Saya jawab. Ya, saya Bisa jawab ya. dicerna? Ya, bisa. silakan, Saya Bang. jawab. Tolong jangan dipotong Bang Sumaya. Awas kau potong ya. Jadi begini, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, ya mereka diberi hak bebas. Ya, itu namanya kehendak bebas, free will. Sama dengan malaikat yang jatuh itu, diberi free will. Ya. Nah, pengetahuan baik dan jahat itu berbeda dengan free will. Makanya Tuhan memberikan ketentuan. Ketentuannya jelas loh, bro. Apabila ada konsekuensinya, apabila engkau makan, engkau pasti mati. Itu ketentuannya, free will. Kalau masalah pengetahuan baik dan jahat dihubungkan dengan serupa dengan manusia, itu kalau menurut saya pikiran yang sesat. Kenapa saya bilang pikiran yang sesat? Pada waktu manusia diciptakan, berkuasalah. Jadi baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Ya. Supaya mereka berkuasa.
Atas apa? Ini jelas banget. Jadi kuasa itu diberikan untuk apa? Untuk mereka mengatur ya. Ini kan ada binatang-binatang di laut ya, burung-burung di udara. Dia berkuasa, dia bisa mengatur, memberi nama. Itu ada di Alkitab. Ya, tidak termasuk pengetahuan baik dan jahat itu. Nggak ada kaitannya. Dan sebelum mereka jatuh dalam dosa, sebelum mereka makan buah dan pengetahuan baik dan jahat itu, mereka sudah difirmankan, berkembang biaklah, penuhilah bumi. Ya, jadi mereka itu berkembang biak walaupun mereka tidak ada nafsu yang tadi dibilang itu, tidak kelihatan telanjang. Sebelum mereka telanjang, mereka sudah diperintahkan untuk beranak cucu. Dan mereka kekal, tidak akan mati. Penuhilah bumi. Jadi memang bumi ini harus dipenuhi sampai penuh. Gitu loh. Ya, nah itu sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Jadi free will itu beda dengan pengetahuan baik dan jahat. Nah, serupa dengan Allah itu tidak berarti pengetahuan dan baik dan jahat itu harus dilengkapi supaya dia serupa dengan Allah. Tidak. Serupa dengan Allah itu jelas supaya mereka berkuasa. Ini saya baca ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mereka punya kemampuan untuk mengatur itu semua, mengendalikan itu semua. Kemampuan itu bukan pengetahuan baik dan jahat. Ini jelas. Sudah. Ya? Oke. Oke ya. Oke. Nah, terus Ya, yang tadi sebentar Suma, yang tadi itu. Sebentar, sebentar dulu. Ada satu lagi. Sebentar. Ya, sebentar Jualan obat. mengenai Nggak laku, sebentar nggak laku, dulu. asumsimu nggak Kan laku. mengenai kau bilang bahwa mereka itu menjadi korban. Tidak, ya. Tidak korban, mereka itu salah, sudah ada ketentuan. Jika engkau makan, mau kamu digoda atau tidak, tapi kamu makan. Misalnya contoh, mereka melakukan atau makan itu tanpa digoda, bisa mereka lakukan. Ya kan, bisa aja mereka lakukan. Ya kan, untuk makan tanpa mereka digoda. Jadi mau digoda atau tidak digoda, mereka tetap salah karena ada ketentuan. Kamu makan dengan sebab apapun, kamu tetap menerima konsekuensinya. Ya, konsekuensinya kau mati. Dan jelas itu bukan korban. Makanya saya kasih contoh undang-undang anti korupsi itu. Kamu mau berdalih apapun, kalau kamu terima dengan alasan apapun, kamu tetap salah. Ya, yang ini pun yang menipu Anda, yang bukan mitra gereja Anda ini, itu bukan pun, gereja. mitra Anda itu pun tetap dihukum, dua-dua dihukum, gitu Di sini bro. bukan Oke, gereja silakan. di sini. Ya, Bukan gereja bukan ini. kamu mulai lagi Ini bukan kan gereja. karakter. Kalau pembodohan itu di gereja, kau bukan di itu sini. yang Bukan berkhotbah. di sini. Kau Udah, itu diam, yang diam berkhotbah kau. terlalu lama. Ya udah, Diam, jangan diam. gitu, Diam, jangan framing, diam. jangan framing. Kau itu lebih gila, ya kan? Silakan. Diam Iya, kamu. sudah jelas kok. Penyembah dewa Molok diam. Kalian mulai Kejadian 2. Mulai ngujat Bukan, kalian memaksa. Kau yang nyembah Molok. Kau diam, Molok diam. Kamu yang jawab menyembah Kamu dewa Molok. memaksakan Saya Adam bisa buktikan kau bersalah. menyembah dewa Molok. Saya bisa buktikan kamu kau penyembah dewa Molok. memaksakan, Nah, silakan. kamu memaksakan Adam bersalah supaya nanti anak Maria jadi korban. Dia mah dipotong-potong terus. Kamu paksakan Adam bersalah supaya ada dosa waris, supaya dewa Molok punya jatah. Kan gitu. Padahal di dalam Kejadian 2 nomor 25, mereka keduanya telanjang. Manusia itu Adam dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Bagaimana orang yang telanjang tidak malu bisa menguasai ikan-ikan di laut? Bagaimana dia bisa menguasai ikan di laut kalau dia tidak bisa membuat kapal, tidak bisa membuat pancing, tidak bisa membuat perangkap, tidak bisa membuat layar? Bagaimana dia bisa bikin kapal laut seperti itu kalau dia sendiri tidak bisa membuat menguasai ikan di laut, kalau dia tidak bisa membuat mesin? Bagaimana bisa membuat mesin kapal? Telanjang aja mereka tidak malu, gak sadar mereka telanjang. Kenapa? Tidak tahu baik dan buruk. Mau berkuasa terhadap harimau, yang ada kamu yang diperkosa sama harimau. Enak kali. Datang dalam keadaan telanjang, dilihat sama harimau, engkau dilihat cantik sama harimaunya. Sudah gondrong begitu suami istri, nggak bisa bedakan mana laki mana perempuan. Kenapa nggak ada gunting? Kenapa nggak bisa bikin gunting? Akalnya nggak berfungsi, nggak tahu baik dan buruk. Kalau rambut panjang, ini seperti ini nampaknya. Kalau telanjang, seperti ini nampaknya. Nggak bisa mikir. Orang yang tidak bisa mikir, tidak tahu dirinya dalam keadaan telanjang, dikasih aturan, mana bisa ngeh.
tuyul. Sedangkan di dalam kitab yang saudara pegang, Kejadian 2 nomor 25, mereka berdua telanjang, tapi mereka tidak sadar dirinya telanjang. Setelah memakan buah pengetahuan, di dalam Kejadian 3 nomor 7, seketika terbukalah pengetahuan mereka, terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Karena kenapa? Dia sudah tahu, oh telanjang, aku sadar aku telanjang. Berarti berfungsi otaknya. Tadi tidak. Sebelum otaknya berfungsi dikasih perintah. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan ya nak. Loh kayak mana ceritanya seperti yang dianalogikan teman kita. Ada anak diberi aturan, anak itu belum ngeh. Lalu kemudian, misalnya ada seorang bayi. Diletakkan di sampingnya itu lombok. Lalu anak bayi itu dikatakan gini, anakku, jangan kau makan ini ya. Ini lombok biji ini ya. Kapan kau makan hari itu juga kau akan menangis. Ini yang kau makan ya, ini nih. Ini ada onde-onde, ada batagor, ini yang kau makan. Anak bayinya mana tahu itu batagor, itu lombok biji. Dipilihnya lombok biji itu dimakan, dikenyam. Tiba-tiba ibunya nampar si bayi. Sudah ditampar kemudian disumpah-sumpahi, anakmu kelak akan mewariskan dosa-dosamu ini. Ini Tuhan atau hantu yang kayak begini? Itu dosa waris, jangan kau paksakan konsep paganis masuk ke dalam ajaran para nabi. Enggak ada. Berkuasa terhadap ikan di laut. Apalagi burung di udara. Hewan ternak yang melata di darat, kayak mana ceritanya? Sedangkan kemudian manusia purba itu sudah ada akalnya, belum juga bisa berkuasa terhadap segala hewan yang ada. Mereka masih juga menggunakan tombak, menggunakan hal-hal yang masih primitif dalam berburu. Apalagi Adam alaihissalam dikasih pengetahuan seperti itu, ya tidaklah. Jadi maksud daripada apa yang diterangkan oleh Tuhan kepada Adam itu untuk membuktikan bahwa Adam ini adalah makhluk yang sudah sempurna karena memiliki kehendak bebas. Dia bisa melakukan pelanggaran, dia bisa taat terhadap perintah. Dua-duanya ada pada dia. Malaikat tidak. Ketika diperintahkan sujud, malaikat sujud. Sujud aja terus kerjanya. Sementara manusia ketika dia diperintahkan sujud, ada kalanya dia ingkar, ada kalanya dia taat. Itulah kehendak free will ini. Jadi tidak ada kemudian data yang mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa. Di dalam di dalam Ulangan jelas sekali diterangkan dalam kitab yang Anda gunakan, Ulangan 24 nomor 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum karena dosanya sendiri-sendiri. Yehezkiel 18 nomor 20 juga demikian adanya. Orang yang berbuat dosa, orang itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Berarti tidak ada dosa waris. Berhenti menjajakan dosa waris demi untuk menyenangkan dewa Molok. Karena ending daripada dosa waris adalah mempersembahkan Yesus di atas tiang salib untuk menebus kesalahan iblis. Kesalahan iblis yang ditebus. Inilah yang Anda teman-teman harus pahami. Oke, saya kira sementara seperti itu teman-teman Muslim dan saudara-saudara kita yang Kristen, terima kasih atas dialog ini. Kita saling keras di dalam debat itu karena dua keyakinan yang kemudian berbantah-bantahan, akhirnya muncul argumen yang keras, suara yang keras dan lantang biasa. Yang penting kita tetap bersatu dalam bingkai persaudaraan sebangsa dan setanah air. Itu yang penting. Saya Zulkifli Abbas mewakili teman-teman Muslim dari Apologet Muslim, mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan terima kasih atas segala perhatiannya, baik yang ada di Komal kita ini maupun yang ada di Zulkifli Abbas channel dan semua channel yang afiliasi dengan Komal saudara kita Wan Abi. Kiranya Allah memberkati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Holi mau disampaikan, kayaknya balik lagi 3 menit kali ini. Saya ditambah. Bang Holi.
Bang udah tidur. Besok gue kerja.